Ya silakan, Anda hanya menggunakan terjemahan kan? Yang kedua, Qala, berkatalah Nabi Isa, ini sesungguhnya aku, abdu, hamba Allah, hamba Allah. Sebentar dulu, inilah kalian kekurangannya. Tahu tadi bicara aku diam. Bisa aja kau bicara aku bicara, tapi nggak ada gunanya bro, ganti-gantian kita, oke? Nah, kemudian yang kedua, ya, Mister Juma ini, Gurunda Juma ini mengatakan bahwa kitab yang diturunkan kepada Isa menurut surah Maryam ayat 30 bukan masa saat itu, kata dia. Padahal di sini dia sudah lahir, seolah-olah si Juma ini mengatakan bahwa Isa itu dalam kondisi belum dilahirkan. Ini tak yang ngeri ini loh. Ayatmu sendiri kau sangkal. Mulai muncul jurus haleluyanya. Nah inilah kan itulah kau maka ketakutan kali kau sama aku Juma. Bukan lanjut aja. Saya hanya mengatakan mulai muncul penyakit. Sudah dijelaskan seterang itu, nggak paham juga. Memang benar yang dikatakan Al-Quran sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Lanjut. Jadi begini Juma, kamu kan harus jujur. Ini ayatmu. Karena di sini tidak ada dikatakan itu ketetapan. Tidak ada. Murni dikatakan di sini, aku hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi jangan kau tambah-tambahin. Nanti saya buka ayatnya loh. Kalau kau tambah-tambahin isi Al-Quran kau nanti kena aja. Enggak boleh begitu. Ya kan? Pada masa yang akan datang. Sementara dia lahir diberi langsung kitab oleh Allah, tetapi kau bilang, oh itu bukan masa sekarang atau itu nanti masa yang akan datang. Ini kan kebohongan besar, nggak boleh seperti itu. Aku nggak terima, ya ayat Al-Quran kau ingkari. Ini namanya penistaan loh. Nggak boleh seperti itu. Bahkan Pak Sugi juga tadi, saya nggak terima ketika Pak Sugi mengatakan surah Maryam ayat 30 inilah, apa tadi dia bilang? Ketetapan sama dengan yang dikatakan Juma, sama. Nggak ada bedanya. Dia Juma ya. Karena jadi, kita tahu apa maksud kitab itu, gitu loh. Jadi, Anda nggak paham tapi sok tahu. Sebentar lah Pak Sugi, sebentar lah. Mau berapa pun kalian ku hadapin kok kalau debat santai aja. Iya, kalau cuma model ngayal gini ya, siapa semua juga bisa. Saya buka ayat nih surah Maryam ayat 30. Saya nggak mau asumsi. Apa arti kitab dalam bahasa Arab apa? Apa arti kitab dalam bahasa Arab? Justru saya di sini Pak. Apa arti kitab dalam bahasa Arab? Gampang itu. Apa aja? Coba Pak terangkan kepada saya. Jawab dengan jujur kalau kamu ngerti. Apa itu arti kitab dalam bahasa Arab? Ayo jawab. Dengarin dulu. Oh, enggak jawab. Ya udah, lanjut modal ngeyel. Di sini Pak Sugi membela Al-Quran yang kau coba putar balikan, ya. Si Juma juga coba putar balikan kenyataan isi Al-Quran surah Maryam ayat 30, ditambah-tambahin dia yang tidak ada tertulis, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak baik seperti itu. Kita diskusi kita jujur lah. Yang waras ngalah, yang waras. Ya kan, kita diskusi itu jujur. Masalah soal iman itu tuh hak pribadi. Tapi kalau untuk jadi begini, sebentar dulu sedikit lagi, tinggal 20 detik lagi. Gini, yang kamu harus tahu, kamu tidak memenuhi syarat. Jadi begini, syarat pertama adalah itu itu tertulis dengan menggunakan bahasa Arab. Itu syarat pertama, ya kan? Lalu kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia. Pertanyaannya, ketika dimaknai, maka yang berhak untuk memaknainya itu adalah bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Tentu bahasa Arab, kenapa? Kembali kepada original teks. Ketika sudah dimaknai dengan menggunakan pemaknaan bahasa Arab, lalu diterjemahkan lagi, direfleksikan lagi dengan bahasa Indonesia. Nah, kamu mendudukkan bahasa Indonesia itu pada tingkat pertama, itu kamu keliru sekali gitu loh. Yaitu kamu artinya kamu hanya berkiblat kepada bahasa saja begitu, kepada teks saja begitu. Itu kan nggak memenuhi terjemahan, ya, berkiblat pada terjemahan. Kita kembalikan kepada saya Nevos. Ya, gitu. Jadi begini Nepolos ya. Dipenuhin begitu. Iya, sebentar Nepolos. Sadarlah dirimu, kau itu mualaf, nggak tahu apa-apa. Yang saya bacakan adalah Al-Quran depak. Apakah engkau lebih pintar dari ulama-ulama depak itu? Nggak ada Al-Quran depak, bos. Nggak ada Al-Quran depak. Nggak ada Al-Quran depak. Jangan sok pintar. Gini loh, makanya nggak ada Al-Quran depak, woi. Sebentar dulu Pak Sugi jangan ketawain lah. Maksud saya begini. Ya tertawa lah, ada orang bodoh tapi
apa ya, sok pinter gitu kan. Pak Sugi, dengarin dulu. Makanya Juma, saya kasih kamu masukan supaya agama tidak terhina. Terkadang orang-orang mualaf ini baru masuk nggak tahu apa-apa, tapi tahu dari Islam yang baru lahir, mulai dari lahir. Itu Inilah yang pengetahuan nggak tentang suka. Islam, itu pengetahuan tentang syarat linguistik, patut dan Tidak, tunduk kepada kau kaidah bicara ilmu. tentang Enggak, itu soal terjemahan kaidah tadi. ilmu. Kaidah ilmu Bukan, kau bukan tentang bicara Islam. tentang, dengarin dulu. Bukan, Kau tadi kan itu bicara tentang metodologi. Kamu nggak tahu Oke, apa-apa. no. Dengar, Itu yang kau tadi dikatakan bicara Bang Neplos tentang- itu udah bener Kau itu. Kamu Dengarin hanya model dulu. terjemah, Kau tadi tapi bicara- kita berdasarkan Aduh, apa Pak yang Sugi. tertulis di dalam Al-Quran kita ngerti. Kitab itu maksudnya apa saja kita ngerti. Nah sementara Anda nggak ngerti tapi Pak modal Sugi. ngeyel, gitu loh. Loh, apa yang modal saya membacakan ayatmu, saya tidak kurangi. tidak Sekarang tambahkan. saya tanya, Kenapa kitab saya dalam bahasa mengatakan Arab ya, itu artinya apa saja? Coba jawab deh. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya apa Sebentar aja? dulu. Coba jawab dulu. Anda ngerti enggak arti kitab Pak dalam Sugi, bahasa Arab itu apa saya aja? lihat. Pak Enggak Sugi, ngerti kan? Enggak ngerti, yang Pak ngeyel Sugi. doang. Lanjut. Pak Sugi, saya lihat di sini orang yang lebih tua nomor 2 itu penglihatan kamu tapi yang kamu salah. seperti bocah Itu loh. penglihatan dalam kamu yang salah. Gitu. Ya. Makanya kamu ngelihat sesuatu yang salah. ganti-gantian gitu kita ya. diskusi. Kamu nggak Oke? memenuhi syarat. Jadi sekarang nggak kamu memenuhi syarat, dengarin. itu aja. Gitu. Nepoles. Ya, silakan. Dengarin dulu Nepoles, kau itu kan baru mualaf. Kau tadi kan bicara tentang tulisan Itu Arab standar bahasa ilmu Arab. sederhana, Ini bukan depak tentang yang saya Islam. baca. Itu standar ilmu, Yang saya baca kaidah ilmu, depak. metodologi. Kamu Yang ngerti saya nggak sih? baca, Itu dengarin metodologi. dulu. Kamu yang nggak ngerti, makanya kau Bukan, jangan sok apa tahu. iya, Baru kemarin cuman sore. bunyi-bunyi Cuma ya, model saya terjemahan dengar. tapi ngeyel. Apa yang saya dengar? Cuman bunyi-bunyian. Loh, kok ngeyel, Isi kamu Pak? nggak ada. Kamu cuman Oh bunyi-bunyi tidak, aja tadi, itu kan berbunyi karena kamu doang. nggak tahu apa-apa. Bukan, karena cuman Nggak bunyi-bunyian ada yang kamu tahu dengarkan apa-apa. dari tadi. Ya, apapun Gitu. yang kau sampaikan saya maklum. Karena kau baru mualaf, kau tahu apa kamu? Kamu nggak tahu apa-apa. Paling besar keluar-keluar semangat Itu nggak menentu. Itu aja. metodologi umum. Ya. Kamu nggak Ya, ngerti. tidak, Kamu saya nggak sudah ngerti. punya Enggak, sudah kamu punya nggak memenuhi syarat pengalaman kok. yang saya hadapi Nggak diskusi ngerti oleh kamu, orang nggak mualaf, ngerti, nggak. hanya Kamu belum proper. mengandalkan ngotot, mengandalkan cok arogan, nggak lebih daripada itu. Ya kan sama seperti Agustan tuh mantap-mantap Karena yang kamu kita. tahu, Itulah saya orang-orang benar. mualaf tuh. No, Sok tahu. no. Ya kan? Kamu merasa Jadi kau tuh sadar terintimidasi. diri, lebih bagus kau belajar. Kamu merasa Atau kau terintimidasi hafal berapa dengan juz apa yang gitu saya loh. sampaikan. Atau kau Jangan belajar begitu. berapa juz. Jangan merasa Oh, tidak. terintimidasi. Karena kau Tenang sok tahu. aja, tenang. Kau ini Relax aja, relax. merendahkan ulama-ulama orang Indonesia. Relax aja. Kau relax, memang relax. Kau Ya, ini, iya. kau ini Kamu merasa merendahkan ulama-ulama yang ada di depan. Waduh. Ya kan? Enggak, Kau kamu tidak. merasa Saya terancam. membela ulama yang kau Saya cuma kasih hinakan. metodologi kok kamu merasa Tidak. terancam. Saya Kau bingung. itu merendahkan ulama-ulama yang ada di Departemen Agama. Kau so tahu, itu masalahnya. Paham kau? Hebat sekali kau melemahkan atau merendahkan ulama-ulama yang sudah membuat Terbongkar kan terjemahan standarnya surah kan? Al-Quran itu. Trik-trik Apanya sulap yang seperti ini. merendahkan? Memalukan Itu sekali. bener. Trik-trik sulap seperti ini. Iya, trik sulap aja ini. Cuma modal ngeyel. Kau peringati. Cuma modal ngeyel doang. Malu dong. Ya? Malu. Cuma modal Saya ngeyel nggak malu. terpancing, teman-teman. Masa sih kelas-kelas makhluk kelas 2 saya terpancing? Ya nggak mungkin lah. Makhluk kelas 2 masa bisa mancing saya? Ya nggak bisa lah. Ada aja. Tenang teman-teman, aman kok itu. Dari kemarin kau mualaf, kau sudah merendahkan ulama-ulama Saya yang tertawa, ada di Bang depan Nebros. sana. Cuma modal ngeyel. Apalagi si Debat Sugi kok ini. cuma modal Udah ngeyel. pura-pura kata, Aneh ini. Coba gini loh, kalau kamu memang paham, jawab pertanyaan saya, apa arti kitab dalam bahasa Arab? Coba dijawab dulu dong, apa arti kitab dalam bahasa Arab? ayat Al-Quran mau kau nista. Gak berani jawab dia, karena kalau dia berani jawab, dia akan kebongkar kebodohannya. Disinilah letak kebodohan dia, cuma model ngeyel. Ditanya apa arti kitab dalam bahasa Arab, nggak ngerti. Coba apa arti kitab? Coba apa arti kitab? Coba jawab. Apa arti kitab dalam bahasa Arab? Coba jawab, ayo jawab. Ya udah. Ya udah. Cuma model kayak gini doang, udah. Silakan lagi Juma. Silakan lagi Juma, silakan. Model si Juma aja terdiam, malu melihat kau. Gak sesuai kata profilmu. Juma malu melihatmu. Paham kau? Coba silakan lagi Juma, lanjut. Malu Panik dia, melihat kau panik. itu diskusi kau tengah Panik dia, panik dia. Oke. Muridku Halilintar boleh diam sebentar. Izinkan gurumu bicara dulu, boleh ya? Bukan begitu, Boleh ya? Juma. Maksud saya, kalau mau Enggak, diskusi. diam dulu biar saya membangun narasi dulu.
Saya bangun pertama narasi kasih dulu. Jangan nanti gini, cuma dengar. Ketika kau bicara saya diam. Ketika giliran saya bicara saudara kau nggak ada akhlaknya gitu loh. Ini kita bicara di Iya kan? agama tentang ketuhanan. Nggak usah. Makanya saya yang bicara supaya Oke, hati-hati beliau nih. biar beliau tugasnya ketawa aja, aku yang bicara kan gitu. Sama Jadi gini, saja kau sama juga ya. Loh. pasti saya kan mau bicara, maksudku tugasku bicara, biarkan dia ketawa. Kau bilang tugas dia hanya ketawa, sama aja kan kau berarti. Enggak, dengarkan saya ngomong dulu ya, sebentar ya, sabar gantian. Jadi gini. Al-Qur'an menjelaskan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi seluruh rasul ketika diutus itu menggunakan bahasa kaumnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel yang menuturkan bahasa Ibrani. Artinya, Injil wajib hukumnya menggunakan bahasa Ibrani. Kan begitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 20 nomor 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria berpaling. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Jadi artinya yang diceritakan Yohanes 20 nomor 16 ini hanya rangkaian daripada permasalahan firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah, aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Siapa suara itu? Suara Yesus. Itu yang kedua. Ketiga, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 2, ketika orang banyak mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka dan ia berkata. Ini Paulus pun ketika menyampaikan Injilnya dalam bahasa Ibrani. Yesus menyampaikan dalam bahasa Ibrani. Al-Quran mengatakan semua nabi diutus berdasarkan bahasa kaumnya. Komplit kan di situ? Nyata kan? Berkesinambungan. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau yang Anda sebutkan Injil itu adalah kitab Anda, faktanya kitab Anda original teksnya bahasa Yunani, sudah tidak kena di sana. Lalu pertanyaannya kepada Bang Suma, kalau begitu mana kitabnya Yesus yang berbahasa Ibrani? Pertanyaan ini sama juga saya ajukan kepada saudara. Mana kitabnya Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani? Anda tidak bisa menunjukkan, saya pun tidak bisa menunjukkan. Tetapi Al-Quran ada solusi. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, "Qawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi tsamanan qalila." Ada orang yang celaka karena menulis sebuah buku yang berdasarkan tangannya sendiri lalu dikatakan itu dari Tuhan. Lalu Al-Quran mengatakan, wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan yang hak dan yang batil? Mengapa engkau menyembunyikan yang hak itu sedang engkau mengetahui? Artinya, kitab, pengajaran, ketetapan yang diterima oleh Yesus Nabi Isa alaihissalam itu disembunyikan, diputar balikkan sehingga yang muncul kemudian adalah kitabmu. Begitu, itu sederhananya begitu supaya kita ini menyadari gitu loh. Saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi sebenarnya tadi ini cuma sudah saya jawab. Ini adalah pertanyaan Pak Sugi juga tadi. Makanya saya jelaskan. Jangan sok tahu masalah rumah tangga orang. Dan ternyata terbukti dia berkata kepada saya, di mana kitab Injil yang disampaikan Yesus? Artinya dia sendiri tidak tahu masalah rumah tangga kami itu apa di kekristenan. Bahwa menurut kekristenan, menurut iman kami itu, Injil itu bukan kitab yang dibawa-bawa oleh Yesus. Pahamkan itu? Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus itulah yang dicatat, yang ditulis oleh para saksi dan para murid-murid Yesus. Ya, maka dikatakan di dalam keimanan kami Injil adalah kabar baik. Apa itu maksud kabar baik? Yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang keluar dari ucapan Yesus itulah Injil atau kabar baik tadi. Jadi, maka dari awal saya katakan, lebih bagus kau cari kitab Injil si Isa yang baru lahir diturunkan oleh Allah. Jangan kau samakan seolah bahwa Yesus ini memiliki kitab Injil seperti yang diturunkan oleh Allahmu kepada Isa di surah Maryam ayat 30.
Ya, itu pahami dulu. Nah, kemudian ini saya baca lagi ya surah Maryam ayat 30. Ini dari Depak ya. Jangan ada yang sok-sok paling pintar dari Depak ya. Mohon tahu dirilah. Baru kemarin jangan sok-sokan. Ini dari Depak ini. Surah Maryam ayat 30. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia dalam kurung akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Ya, jadi jangan ada yang bilang, oh kau itu kan nggak tahu tulisan Arab, bahasa Arab. Ini ulamamu sudah membuat terjemahan. Jadi jangan sok tahu kau yang baru kemarin sore jadi Islam. Ya, sedangkan saudara Islam yang dari lahir aja pun nggak sesongong kau itu bicara. Kau baru tadi kau mualaf udah sok pintar kau. Sudah, jangan emosi, jangan emosi. Jangan merengek maksudnya senpai. Maksudnya disampaikan jangan merengek gitu maksudnya. Jadi dari tadi yang saya dengar rengekan aja gitu, masalah rumah tangga lah, dapur lah, apalah itu kan rengekan itu. Kau itu belum sampai kapasitas kau di Silakan senpai. Curhat jadinya. dengarin, jangan campurin. Kau sosok diam, tapi ku campur juga. Nggak bisa kau tahan lisan kau itu 1 detik aja pun. Ya, tetap juga kau keluarkan. Aku Ya, boleh jadi maksud sedikit saya dulu nggak, jangan Bunda? sok tahu, jangan kau merendahkan para ulamamu yang profesor, yang kiai. Ya, kau tuh harus berkaca pada dirimu. Oh iya ya, saya ini kan baru mualaf. Bagus kau belajar berapa juz hafalan kau itu lebih bagus ketimbang kau sok pintar. Oke, kemudian buat Kok Juma. merepet, Bang? Diam dulu, siapa ini? Mengganggu konsentrasi aku aja. Ini buat Juma. Gini loh Juma. Nenek Itu aja kok merepet. Lah iya kayak gini nggak mau ditertawain kan aneh. Kenapa kamu harus sehisteris itu sih meledak? Kamu histeris sekali hari ini. Kenapa kamu sehisteris itu? dengarin dulu. Jadi inilah Kenapa nggak dengar saja? Jangan histeris. Saya Meledak. Iya, silakan. Pak Sudi, ini bicara ketuhanan loh. Ini sangat sensitif. Enggak, saya mentertawakan kamu merengek-rengek itu. Iya, histeris Saya sekali begitu. Saya Udah lanjut. membacakan- saya Lanjut ke membaca- tema, udah. Sebentar, Lanjut Pak ke Sudi, tema ya. biar gak Ya. saya tertawain. Lanjut Ya, ke tema. Jadi saya Pak Sugi membacakan ayat Al-Qur'anmu tetapi kau tertawakan, kau bilang. Berarti kau menghina ayatmu. Oke? Yang nertawakan Al-Quran siapa? Udah Saya selesai. mentertawakan kamu yang merengek-rengek, bukan mentertawakan Al-Quran gitu loh. Membaca Jangan di-framing katanya dong. Membaca katanya merengek-merengek. Merengek-rengek, jangan campuri rumah tangga kami. Ngapain lo merengek-rengek di sini? Membedakan sifat aja nggak tahu. Aduh. Coba Ustadz dan Gurunda semua izin sedikit ya berbagi ini tadi apa namanya bro belum siap. meledak ini Belum siap aku sama Juma. meledak begini ya. Tadi ketika ditanyakan membahas tentang Injil adalah segala sesuatu yang diucapkan dikeluarkan oleh Yesus. Dan anehnya kamu mempermasalahkan ketika Yesus baru bayi dia bisa berbicara. Ya kan? Dan dia diatani Alkitab, dia diberi kitab. Tetapi kalau merujuk kepada kitabmu yang dikatakan Injil, berarti tangisan Yesus pun disebutnya Injil kalau begitu. Karena segala sesuatu yang diucapkan oleh Yesus atau keluar dari mulut Yesus kan gitu tadi ya. Nah, itu lucu. Oke, saya sedikit bahwa kata kitab ya, ini berapa kali dibahas tadi sama Gurunda dan sama Ustadz Sugi. Ini pelajaran gratis lah istilahnya ya. Ini kan yang sedang kau bahas tentang kata ini nih ya. Oh, seri saya ini tandain biar jelas. Nah, ataniyal kitab. Nah, ini bukan hanya tentang buku, bro. Kata kitab itu di Al-Quran itu banyak sekali ketetapan, ketentuan, perintah. Itu ada menggunakan diksi ini, kata ini. Oke, misal saya coba ke surah, bentar ya. Sebentar. Nah ini nih, ini ada juga nih kitaban. Biidnillah kitaban muajala. Kitaban. Apa di sini artinya di sini menggunakan arti? Yaitu ketentuan, ketetapan Allah. Itu kitab juga. Makanya pahami konteksnya. Ada lagi apa? Perintah. Kitab Allah perintahkan. Ada lagi di surah lain. Itu banyak. Perlu dibuka satu-satu mengenai kata kitaban ini. Kitaban, kutiba, maktuban. Itu banyak sekali diksi ini. Kamu pahami dulu penempatan kata ini dan kamu jangan salah pahami. Tadi udah dibahas contoh ketika masalah perintah atau diwajibkan kitaban, maka kutiba alaikum itu ada di surah Al-Baqarah. Misal begini, ini ya. Aduh, langsung klik ininya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah,
Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Itu pakai kata kitab. Salah satunya kita juga. Nih atau yang lain nih, yang langsung kalimatnya biar dia bisa sama baca ininya. Apa namanya? Sorry ini. Ah ini nih. Ini kutiba juga nih. Kutiba alaikum idza hadara ahadukum. Nah, ini kutiba juga, kataba juga kalimatnya. Tapi artinya apa di sini? Biar lebih jelas. Diwajibkan. Kayak tadi lagi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Banyak sekali, bro. Kami tidak pusing dengan ini. Nah, ketika masalah aturan ketentuan semua yang berhubungan dengan kitab suci juga memang contoh tadi di surah Al-Baqarah. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab atau inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu udah jelas, makanya kamu bingung sendiri. Fokusnya pada terjemahannya, kan kamu fokus satu makna atau satu terjemah. Itulah yang terjadi masalah gitu loh. Banyak ini kalau saya carikan kata-kata ba ini banyak sekali. Kemana arahnya, mana kalimatnya, termasuk tadi di surah Maryam gitu loh. Itu udah jelas ya. Terima kasih. Maaf. Lanjut Gurunda. Iya, jadi suara ini. Iya, jadi gini loh, Saudara Halilintar. Kalau berbicara mengenai Injil itu jelas ketetapan. Mau lari kemanapun pasti larinya kepada ketetapan. Artinya bahwasanya ketika datang Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Isa diberikan ketetapan, diberikan aturan main. Al-Quran sudah sangat jelas. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat Taurah wal Injil. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, hikmat, Torah dan juga Injil. Nah, kenapa dikatakan begini? Itu disebabkan karena Nabi Isa alaihissalam tidak hanya menerima pengajaran Injil, tetapi juga menerima pengajaran tentang Taurat. Dan hanya Allah yang mengajarkan langsung kepada Nabi Isa alaihissalam tentang Torah dan juga tentang Injil ini. Makanya kalau Anda melihat catatan-catatan yang ada di dalam kitab saudara, Yesus itu selalu menekankan Taurat. Makanya Al-Quran mengatakan begitu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat Taurah wal Injil. Jadi Nabi Isa itu mengajarkan dan diajarkan Taurat. Ada hal yang menarik di dalam Al-Quran ini. Ada hal yang menarik. Begitu Allah menyebutkan Taurat dan Injil, secara paralel di ayat ini juga dikatakan Alkitab dan Al-Hikmah. Apa maksudnya? Apa maknanya? Apa artinya? Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kalau dikatakan Alkitab, the book, itu artinya Torah. Kemudian Al-Hikmah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Injil. Jadi ketika seseorang hidup dengan prinsip pada Torah, karakter seperti apakah yang seharusnya muncul di dalam dirinya? Inilah yang menjadi ciri khas daripada pengikut Nabi Isa atau Yesus. Bukan seperti jadi Kristen malah. Sudah diajarkan kemudian kitab, diajarkan hikmat, diajarkan Taurat, diajarkan Injil. Masa larinya menjadi Kristen? Gak nyambung itu. Jadi pengikut Nabi Isa itu adalah menjadi satu akidah dengan umat Islam, itu pasti tuh. Tidak mungkin kemudian mereka berubah menjadi buah dari pohon yang lain. Jadi pohon yang sama tidak akan mungkin kemudian menghasilkan buah yang berbeda. Sementara Kristen ini adalah buah pengajaran yang berbeda. Jadi di titik inilah kemudian hikmah atau Injil itu sangat dibutuhkan. Apa itu? Memberikan contoh perilaku, perkataan, kebiasaan, kemudian apalagi kepribadian, karakter yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada zaman orang-orang yang hidup dengan Yesus. Bukan menjadi Kristen, ibadah minggu, menghalalkan babi, tidak bersunat dan seterusnya. Enggak, jauh sekali, jauh sekali. Makanya saya katakan kepada pendeta Yosef Teu kemarin, Kristen itu tidak berasal dari pengajaran Nabi Isa atau Yesus. Beda. Itu adalah buah yang dihasilkan oleh pohon lain, bukan pokok pengajaran para nabi. Nah, kalau Anda tidak percaya, coba kita lihat dalam kitab saudara yang Anda tenteng sekarang. Yesus menerangkan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Berarti
Dia memiliki pengajaran internal di luar daripada pengajaran penulis kitab saudara. Kenapa? Karena kitab saudara itu dituliskan oleh orang-orang yang bebas mau ngomong apa aja, tidak berdasarkan terhadap firman Tuhan. Lukas, Timotius yang mulia, banyak orang menyusun bukan firman Paulus. Theophilus, bukan Theophilus, Timotius. sorry. Oke. Masalahnya saya manusia sunat, Bang, nggak bisa bahasa Yunani. Jadi gitu ketika kemudian ketika kemudian Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, penulis kitab saudara ya seenak perutnya aja ngomong, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang ingin bermegah dan seterusnya. Ya, kemudian Lukas lagi, kemudian banyak lagi cerita yang kemudian dibangun di dalam kitab saudara yang tidak bersumber daripada pengajaran Yesus. Makanya semalam itu saya bertanya kepada Pak Pipo, dan sampai hari ini dia belum tidur dari semalam, disebabkan karena pertanyaan saya itu. Adakah Yesus kemudian mengajarkan tentang surat-surat Paulus kepada murid-muridnya? Adakah Yesus kemudian mengajarkan tentang surat-surat Paulus? Kalau ada tunjukkan. Kalau tidak ada, berarti surat Paulus itu bukan bagian dari pengajaran Yesus. Maka seharusnya segera ditinggalkan. Itu loh yang saudara Halilintar harus pahami. Ya, supaya Anda tercerahkan dan bisa terselamatkan. Silakan. Oke, saya jawab ya. Walaupun siap Pak Sugik, Sinepelos, baru Bang Juma. Dengarin Juma. Kita tadi di sini poinnya adalah bicara kitab Injil. Surah Maryam ayat 30 jelas dikatakan di sana bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa. Dan kemudian kamu ingin coba mengambil satu titik poin bahwa itu bukan kitab. Oke? Bagaimana kalau memang itu bukan kitab menurut pengakuanmu atau kamu ingin ingkar kepada ayatmu, ya, yang di surah Maryam ayat 30 itu. Bagaimana kalau disandingkan dengan Ali Imran ayat 7? Di sini juga bicara kitab Al-Quran. Ya, apakah kamu juga akan mengatakan, oh itu bukan kitab Al-Quran? Stoplah berbohong terus, kau sangkal ayatmu. Saya saja yang namanya di luar daripada ajaran kamu tidak berani mengada-ngadakan, menambah-nambah, mengurang apa yang ada tertulis di ayat Al-Quran. Lah sementara kalian bebas mengurangi, menambahi sesuka jidat kalian. Ini namanya masuk kategori penistaan loh. Ayat kalian nista sendiri. Ya, dan kemudian kamu tadi berkata bahwa Al-Quran itu sungguh sangat jelas. Mungkin kamu cuma berkata kepada saudaramu bisa kau bohongi. Tetapi kalau memang bahwa Al-Quranmu kau katakan sangat jelas, tolong kau jawab. Apa yang dimaksud dengan mutasabihat itu? Ya, di surat Al-Imran ayat 7 ini. Ya, jadi jangan kau bohongin kalau sama saya kamu nggak boleh, karena ya puji Tuhan saya sudah belajar lah, ya, apa isi Al-Qur'anmu, ya. Walaupun terjemahan ya kan. Nah, jadi Saya kamu sedikit Bang meledak sedikit jelas. Sementara meluruskan dulu sebentar. dulu, Afwan Gurunda ya. Enggak, tadi kamu bilang Enggak. di surah Maryam Kalian itu dikatakan gini loh, menurunkan kitab Injil. Enggak, ini loh. Baca di mana kata Injilnya di mana? Tadi habis Sugi Nur diambil sama Sinepelo, saya diam. Habis Sinepelo diambil Bukan. diam. Bukan, nanti kau bisa. Sudah saya selesai. Sejak kapan nama saya Suginur? Jangan dirubah-rubah nama saya, woi. Sugi Cross. Ya, dengarin dulu. Sugi Jadi, Kristologi nih bos, bibir berjalan nih bos. Maksud saya begini. Senggol dong. Bang meledak. Saya cuma klarifikasi aja. Klarifikasi bukan sedang nanti. Tunggu, ini menyesatkan masalahnya. Ini namanya kalian menunjukkan yang ngadepin saya gitu loh. Ya, nanti kau klarifikasi. Biarkan waktu saya ini, kalian 3 orang loh, saya santai aja diam gitu ya. Maksud saya di sini cuma, jangan kau terlalu berbohong. Katakanlah kalau memang iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Bagaimana kau berteriak mengatakan sangat jelas? Kalau sangat jelas, kau jelaskanlah mutasabihat kepada saudaramu atau murid-muridmu itu. Apa itu maksud mutasabihat? Di mana ayat mutasabihat ini ada? Di Ali Imran ayat 7. Ya, kemudian di sini dikatakan dialah yang menurunkan kitab Al-Quran. Apa juga ini mau kau sangkal bukan kitab Al-Quran? Hah? Hanya demi mengelak kau dari surah Maryam ayat 30. Jangan begitu dong.
Lagi-lagi saya ini malam ini membela ayat Al-Quran loh daripada kalian. Coba kalian belok-belokkan itu ayat Al-Quran. Saya nggak terima. Ya, jangan ketawa kau Sugi. Angel. Jangan ketawa Sugi. Ini serius. Justru saya bangga malam ini Anda sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Orang-orang kafir itu bisu, tuli, dan buta. Sudah dijelaskan ayat-ayatnya begitu jelas bahwa kata kitab itu tidak berupa buku. Tadi Ustadz Arif sudah menjelaskan dan saya juga sudah menyebutkan ayatnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu dari kata kitab. Tetapi apa maknanya di situ? Diwajibkan, ditetapkan. Nah, gitu bos. Udah diterangin bolak-balik masih juga nggak paham, cuma modal ngeyel doang. Makanya Al-Quran benar-benar menjelaskan dan Anda sudah membuktikan. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya, khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah dikunci, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim, dan penglihatannya. Jadi mereka tidak bisa menerima kebenaran karena sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Anda sudah membuktikan kebenaran Al-Qur'an malam ini. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Oke, takbir lah kalau itu. Dengarin Sugi, ini adalah waktu saya yang kau perkosa. Pemaksaan, ya. Artinya belum kita lagi selesai debat, kau itu udah kalah. Karena apa? Waktu orang pun kau ambil, kau curi, ya kan? Maka santai. Jadi kalau kau bilang tadi, kau justru, saya pun bangga dengan kau malam ini karena kau sudah jelas mengatakan bahwa Allah mengunci hati orang berarti menjadi kafir. Terima kasih. Itu kalau nggak salah di Al-Baqarah ayat 7 ya kan? Nah, jadi jangan coba main-main kalau sama saya. Ini waktu saya ini, suka-suka saya dong. Jadi Juma, sekali lagi pesan saya. Kita tadi poinnya bicara kitab Injil. Pertanyaan saya nanti, apakah menurut kamu, ya, di Ali Imran ayat 7 ini juga bukan kitab Quran? Mau kau sangkal juga seperti kau sangkal kitab Injil di surah Maryam ayat 30 itu, nanti kau jawab. Nah, kemudian tentang Injil sudah saya jelaskan dari versi kekristenan kami. Ya kan? Injil itu adalah kabar baik, seperti yang ditanyakan si Polos ini tadi. Apakah semua yang dikeluarkan oleh Yesus adalah firman? Makanya kau pahami. Tapi kau nggak paham, biar saya jelaskan. Yang dimaksud Injil, kabar baik yang disampaikan Yesus adalah pengajarannya, bro. Saya kasih contoh, kasihilah musuhmu. Agama mana yang berani mengatakan pernyataan begitu sangat mantap? Kasihilah musuhmu, ya kan? Bahkan ada orang mengatakan, kalau kami diperangi akan kami perangi, kalau saya disenggol, saya senggol bacok. Oh tidak. Kalau bicara demikian pun, tuh, ya kan? Kalau bicara demikian pun, maaf, hewan pun kalau diganggu ya menggigit. Apakah kita mau samakan diri kita dengan hewan dengan alasan, oh saya diganggu duluan? Tolong berpikir jernih. Beda dengan kami. Kasihilah musuhmu. Bila perlu doakan musuhmu. Ajaran mana selain Kristen, selain ajaran firman Yesus yang disampaikan di Injil itu? Nggak ada, ya kan? Hanya Yesus yang berani mengatakan. Ini tolong yang ngasih paus-paus sama si Juma ini. Jangan dilarang, kenapa panik? Urusanmu debat, ngapain ngurusin orang? Saya paham. Ini trik kalian. Makanya saya bilang. Fokus. Ini kok ngurusin paus lewat sih. Makanya saya bilang, trik kalian itu terlalu gampang. Meledak. Cepetan habiskan waktumu. Saya mau klarifikasi. Cepetan habiskan waktumu. Diam dulu. Makanya saya paham trik kalian. Makanya Juma takut sama saya. Kenapa? Saya tahu triknya. Ya kan? Kalau mau ngasih paus, kasih pas Juma. Jangan pas saya ngomong supaya terganggu kan. Supaya orang tidak mendengar. Lihat, pura-pura ketawa dia kan. Bagaimana kalau Juma bicara saya ketawa? Ada paus lewat langsung panik dia karena dia gak dapat. Kalau Juma bicara nanti saya ketawa. Bisa nggak kita terima di sini? Saya lagi serius ini membela Al-Quran. Biar kau paham. Ya, saya lagi serius ini membela ayat Al-Quran yang mau kau belok-belokkan. Jangan kau ketawa, kena azab kau nanti. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan? Awas kau kena azab nanti. Jadi maksud saya juga, astagfirullahaladzim, perlu ruqyah juga. Lanjut. Saudara tahu ada yang kamu bikin saya tertawa ya. Lanjut.
Ada yang kesurupan perlu dirukiah juga ini rasanya. Udah bisa tenang. Udah gantian lagi Jumat. Udah lama kamu. Gantian lagi Jumat. Istighfar. Nggak usah kau bilang aku lama. Kau yang mengganggu, paus kau mengganggu. Ya kan? Jadi ya. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa dengan. Nauzubillahi. Jangan sampai aku berjipir ya. Jangan sampai aku berjipir di sini. Nanti lanjut dari tadi kau bilang lanjut kau ketawa. Nggak ada. Makanya jangan bikin saya tertawa. Lanjut. Tengok nggak bisa diam kan. Astagfirullahaladzim. Sampai mana tadi gara-gara ini? Astagfirullahaladzim. Itu untuk meledak ya. Itu meledak. Oh, Kamu kami Pak nggak perlu. mengucapkan- Kami itu Pak sudah bilang kalau kami nggak perlu gitu Pak. Karena tuh juga nanti kan apa itu kan diangusin juga itu apa akunnya nggak perlu gitu. Jadi sampai mana tadi inilah suka kali yang mengganggu kan. Sampai mana? Gini. Jadi cuma tolong nanti kau jawab ya biar cepat lah. Saya pun nggak terlalu suka seperti ceramah-ceramah, nggak suka saya itu. Tolong kau jawab. Apakah menurut Ali Imran ayat 7 itu masalah kitab Al-Quran juga mau kau sangkal seperti surah Maryam ayat 30 kitab Injil? Silakan. Monggo. Gimana? Apa Itu pertanyaan? dalam surah Ali Imran ayat 7 itu kan apakah itu bukan Al-Quran? Kamu sangkal juga gitu maksudnya. Oh. Sudah jelas cuma. Indonesia. Sudah jelas apa belum? Makanya Sugi dari tadi kau mengganggu. Kan jadi nggak dapat sih Juma kan? Aduh. Sudah dapat. Ali Imran pertanyaannya, Juma. Ali Imran ayat 7 Ali Imran ayat 7 itu kan jelas tuh. Huwa merujuk kepada siapa? Allah. Lalu kemudian alladzi anzala alaika yang menurunkan kitab ketetapan kepadamu. Di sini merujuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu isinya apa? Ya ketetapan. Makanya dikatakan ayatu muhkama hunna ummul kitaba wa ukharu mutasyabihat. Jadi kitab yang dimaksud di sini adalah ketetapan-ketetapan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah Al-Quran. Gitu loh, haleluya. Terus apa masalahnya? Masalahnya begini Juma. Kau sangka atau gini. Kamu ada nggak Al-Quran di situ? Ada, Al-Quran ada. Oke. Udah Sosokan kau pegang? Udah kau pegang? Ya udah. Udah. Itu kitab Quran bukan? Ya, ini kitab Al-Quran, betul. Oke, terima kasih. Makanya sekarang yang saya tanya juga begitu di surah Yang Maryam mana? ayat 30. Di mana kitab Injil itu? Oh, ini pada saat Nabi Isa alaihissalam masih bayi. Ini bayi pada saat dia ngomong ini. Astagfirullahaladzim. Maryam ayat 30 di sini itu baginda Nabi Isa alaihissalam masih dalam gendongan ibunya. Lalu Saya kemudian tidak tanya bayinya. dia berbicara yang diberikan kepadanya. Dengarkan dulu. Nabi Isa alaihissalam belum menerima Injil pada saat itu, belum menerima hikmat kitab Injil. Yang saya nggak bertanya umurnya bayinya, saya nggak tanya itu. Kita bicara. Iya kan jelas, jangankan pada masa dia bayi, sedangkan dia dewasa aja, dia tidak memegang buku, dia nggak memegang kitab Al-Qur'an, kitab Injil, laksana Nabi Isa, laksana baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika menerima wahyu dia tidak sedang menerima kitab Al-Qur'an. Paham ya kira-kira? Masa Rasulullah Muhammad SAW menerima pewahyuan Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Beliau tidak memegang kitab Al-Quran loh pada masa pewahyuan. Apalagi pada masa Nabi Isa masih bayi. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu Nabi Isa ucapkan pada saat dia masih di dalam buaian. Pada saat dia dalam momongan gendongan ibunya loh. Bagaimana mungkin kemudian memegang buku? Itu yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan yang datang kepada dirinya yang dihasilkan dari pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
Aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini utusan Allah yang dikhususkan kepada Bani Israel, yang mengajarkan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu hikmat Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan berupa buku. Gitu loh. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam kitab saudara, banyak hal yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari dia yang datang daripadanya itu kukatakan kepada dunia. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, apakah kemudian firman itu sudah dibukukan? Tidak. Tidak dibukukan. Tetapi setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, barulah kemudian ada pembukuan-pembukuan, catatan-catatan yang tidak jelas yang mengatasnamakan Nabi Isa atau Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Inilah yang diterangkan Al-Quran. Mana itu? Yang dituliskan oleh penulis-penulis kitabmu. Mereka menuliskan itu, lalu disangkakan itu adalah kalam Allah, disangkakan itu firman Allah. Padahal itu hanya karangan manusia biasa yang tidak pernah sadar kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang punya akal tapi lemah akal. Gitu Bang, silakan. Oke, Gurunda sedikit boleh ya, Bang. Tadi saya yang ada minta waktunya sedikit, Bang Meledak. Oke, silakan. Kamu selalu memaksakan tadi juga bahwa kata Alkitab di surah Ali Imran ingin selalu disamakan dengan yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kamu pahami dulu ya beberapa kalimat ini nih. Kita kaidah bahasanya udah dikasih tahu juga tadi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad juga menggunakan kata Alkitab. Contoh yang kamu tadi bahaskan di surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran mana tadi? Surah Ali Imran. Nah, ini kan yang kau bahas, waladzi anzala alaikal kitab. Nah, Alkitab di sini apa? Alkitab yang diterima oleh Nabi Muhammad namanya Al-Qur'an. Lalu apa di sini juga kepada Nabi Isa alaihissalam disebutnya apa juga? Atani Alkitab. Ya, diberikan Nabi Isa apa? Alkitab, yaitu nanti dinamakan Injil. Alkitab ini bisa dikatakan ketetapan, ketentuan, ada aturan di dalamnya, ada syariat di dalamnya. Kepada Nabi Musa dikatakan Alkitab juga? Iya, dikatakan Alkitab. Contoh kita di surah Al-Isra ada ayat. Nah, ini sama kepada Nabi Musa juga, wa ataina Musa Alkitab. Kami tidak pusing dengan ini, Bang. Yang pusing itu kau dari tadi gitu loh, mempermasalahkan diksi kata Alkitab. Apalagi di dalam kitabmu berapa kali Oten malah bilang Alkitab itu maksudnya al itu semua kitab. Jadi semua kitab kumpulan, mencampur adukan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Ini yang bermasalah. Anehnya kalian yang punya masalah dipermasalahkan sekarang kepada kami gitu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa Alkitab itu ada ketetapan, ketentuan, bahwa aturan di dalamnya syariat. Contoh di dalam surah Al-Maidah tadi ya, ketika dikatakan nih, yang tadi kepada Nabi Musa adalah Taurat ini kan, di dalamnya ada cahaya. Nah, di bawahnya lagi dijelaskan. Mohon maaf saudara-saudaraku. Allahu Akbar. Terpental lagi.
Allahu Akbar. Sebentar lagi Kang Alif, mohon maaf ini ya Allah. Aduh, lagi. Ini jadi gini ya. Dari tadi sebenarnya Kenapa tadi ini? pengen sebentar, enggak tahu itu biasa jaringan gitu. Pengen ketahui juga. Tenang guys, begini ya. Jaga. Iya, dari tadi ya ampun emang Giro itu luar biasa. Tapi tenang. Enggak. Iya. Gitu lah. Diterangkan demikian rupa sudah dikasih contoh, nggak paham juga. Memang benar yang dikasih. Enggak, memang benar yang dikatakan Allah itu sumum bukmun. Itu sumum bukmun umyung bahum layat. Namanya Taurat yang tadi dikatakan Alkitab juga ketika diterima Nabi Musa, kami telah menetapkan ini si Tauratnya, ini ketentuannya, ketetapan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa gitu loh. Kok ini orang dari tadi nggak ngerti-ngerti, wis gitulah. Apaan ya Gurunda, aku ini juga dari tadi greget juga. lanjut. Monggo. Mohon maaf saudara-saudaraku. Pakai timer aja lah kalau bisa, pakai timer biar enak. Saya lanjut ya, nggak usah pakai timer lah macam Pakai biar enak. Nah, pakai aja. Enggak, kita sama-sama. Ustaz Alif paham. siapkan timer Ustaz. Bentar ya. Apa tuh? Kalau enggak apa-apa itu narasi dulu sih. Ini udah siap-siap. Udah. Bentar ya. Enggak diridoi tadi, ini Pelos tadi ngomong langsung campak semua. Iya ya. Ini kayaknya ada kekuatan roh-roh jahat gitu kayaknya ya. 3 menit aja Ustaz Alif. Rido kau berdua. Silakan. Coba. Dah. Silakan, Oke, siapa yang mau giliran saya bicara nih, ini kan? sekarang? Ini giliran saya. Dengar gimana? Sama siapa dengar ini si Net Polov ini. Tadi Juma sudah menjawab setengah pertanyaan saya. Yang pertama, dia kasatku tanya, kamu ada nggak situ kitab Quran? Dia bilang ada. Nah itu jugalah yang saya pertanyakan. Kitab Quran ada sama dia. Kitab Injil di mana? Oke, saya coba ikutin pola pikir kalian. Kalian mengatakan itu adalah hikmat. Padahal di surah Maryam ayat 3 jelas, di Maryam ayat 30 jelas dikatakan adalah kitab. Oke, tapi kalian mengatakan kitab itu, kalian ganti menjadi hikmat. Pertanyaan saya, oke lah, katakan itu belum dibukukan. Tetapi kalau tidak dibukukan, ya kan, sampai Nabi, ya baginda Nabi Muhammad itu, ya kan, sudah meninggal, baru ada kitab Al-Quran, ya toh? Nah sekarang itu juga akan saya pertanyakan. Kalau begitu sampai kapan kitab Injil ini ada bukunya? Karena kalian sudah berbicara tentang kitab Injil, sementara kalian nggak punya kitab Injil itu. Berarti kalian ini menambah-nambah termaktum. Betul nggak itu Juma? Ya kan? Jadi maksud saya, kitab Injil itu loh di mana? Kitab Quran sudah ada di kitab Qurannya. Sekarang kitab Injilnya di mana? Jangan kalian bicara kitab Injil ujung-ujungnya nengok Bible juga. Ya kan? Jadi harus jujur gitu loh. Masa kitab yang tertulis diterjemahkan oleh para ulama yang ahli di surah Maryam ayat 30 adalah kitab, kalian bilang adalah hikmah. Entah belajar dari mana kalian, saya nggak tahu. Yang kedua, Pak Sugi, kamu selalu mengatakan mata mereka ada tidak digunakan. Makanya kau baca dulu,
Ya, Al-Fatir ayat 8 itu, ya kan? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kau jangan tuduh dulu orang kafir. Kau harus tahu cari dulu kenapa dia kafir, kenapa dia buta. Di sini ada yang berkehendak loh di Al-Fatir ayat 8 ini. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Belum lagi di Al-Baqarah ayat 7 bahwa Allah mengunci hati mereka. Belum lagi di At-Taubah ayat 80. Bahkan Nabi Muhammad pun memohon 70 kali tidak diridhoi, tidak diampuni si kafir itu. Ya, jadi jangan asal bicara, oh itu matanya nggak digunakan, hatinya nggak terbuka. Tunggu dulu. Kamu harus baca dulu, ikro dulu isi Al-Qur'anmu, baru kamu jangan asal nyeplos gitu loh. Ya. Ingat itu nanti. Fatir ayat 8. At-Taubah ayat 80. Masalah tentang kafir yang kau anggap nggak mau buka mata hatinya, ya. Mereka itu udah dikunci, yang kunci siapa? Nah, nanti kau tanya diri kau jawab, kau tanya sambil buka Al-Qur'an. Ya. Nah, buat kau Juma, di mana kitab Injil itu? Kalaupun belum tercatat, lalu berdasarkan apa kita bicara kitab Injil? Ya. Saya sudah bilang tadi, kita nggak bicara umur si Isa loh. Ya, mau dia bicara waktu lahir pun nggak ada masalah. Yang saya tanya di mana kitab Injil itu? Karena nggak bisa lagi kau sangkal kan, karena sudah terjawab di Ali Imran ayat 7. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi kamu dapat bonus karena ke Faust ya waktunya. Mohon diikhlaskan ya, ada kelebihan waktu. Silakan. Nggak apa-apa. Jangan nggak mutu sama sekali yang dibilang. Lanjut. Lanjut. Ya. Jadi gini, saudara Halilintar, gini. Al-Quran itu kan jelas menginformasikan kepada kita, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Jadi muatan daripada Injil itu jelas adalah hal yang kemudian menerangkan tentang Nabi Isa itu adalah hamba kemudian menerima Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul? Kan udah pasti tidak. Iya kan? Anda harus jujur mengaku itu. Sehingga ketika Anda mengatakan, mana Injil itu? Ya lihat kaumnya, di mana mereka, di mana Nabi Isa. Itulah yang kemudian terjadi terhadap kitabnya. Kalau orangnya saja tidak diterima, jangan mimpi kitabnya itu bisa diterima. Sehingga Al-Quran yang menerangkan seperti yang saya katakan tadi, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah, itu sudah sangat jelas. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwasanya ketika datang kepada mereka itu ajaran ketetapan dari Allah, mereka memalingkan diri mereka terhadap kitab tersebut. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqa minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam aja mereka tolak, apalagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas menceritakan tentang Nabi Isa di dalam kitab mereka, tentu ditolak.
Makanya Al-Quran menegaskan, innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyina wal huda min ba'di bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Oke. Oh, waktu. Oke, siap. Ya. Ya arifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ya, Afwan, habis waktunya. Ya. 3 menit. Ya, silakan ke mana lagi nih? Saya dong menanggapi sedikit Melanjutkan. tadi itu dong. Siap. Baik. Jadi begini ya, inilah orang baca Al-Quran itu hanya sekilas gitu kan. Seolah-olah Allah itu mengunci mati, menyesatkan orang-orang kafir ini tanpa sebab. Makanya kalau kita lihat dari Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah ayat 7, ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang diberi peringatan oleh Allah melalui Al-Quran, mereka menolak. Nah, atas berdasar penolakan inilah Allah nanti mengunci hati mereka. Bukan tanpa sebab lalu dikunci, tidak, sudah diberi peringatan mereka. Makanya ayatnya jelas sekali, innalladzina kafaru sawaun alaihim, mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka nggak beriman. Karena sebelumnya sudah banyak peringatan-peringatan. Bahkan ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka menganggap Nabi Muhammad itu gila. Al-Quran itu dikatakan oleh orang gila. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Ada lagi yang mengatakan Al-Quran itu dongeng semata. Nah, ini yang ada penyebab. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang kafir itu. Sehingga mereka langsung menyalahkan Allah. Allah sudah mengunci hati mereka. Ngawur. Allah itu menurunkan Al-Quran, disampaikan kepada mereka dan mereka menolak. Sehingga dikunci mati hatinya. Khotamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengarannya. Wa ala absarihim, dan penglihatannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah yang sudah disampaikan. Begitu sebenarnya, cukup itu saja. Saya nggak perlu waktu lama. Oke, mungkin Bang Neoplos iya sebenarnya manfaatkan begini. waktu dibagi. Ini sebenarnya hal yang sederhana aja sebenarnya. Cuman kan mungkin meledak terlalu memperumit ya hal semacam ini. Padahal ini kan sebenarnya kita harus patuh dan tunduk, itu syarat pertama ya, patuh dan tunduk terhadap kaidah ilmu yang sudah ada begitu ya. Contoh begini, ketika bicara soal kitab begitu ya. Ketika Allah berfirman ketika saat berbentuk lisan, apakah itu bisa disebut sebagai kitab? Ya, bisa. Ketika dia sudah menjadi tulisan, apakah bisa disebut sebagai kitab? Ya, bisa. Ketika dia sudah dimusafkan, apakah itu bisa disebut kitab? Ya, bisa. Ketika dia sudah menjadi bacaan, apakah itu bisa disebut sebagai kitab? Ya, bisa. Namanya apa? Al-Quran. Loh, lalu kemudian kalau timbul pertanyaan, lalu kemudian kenapa ada nama-nama lain? Al-Karim, An-Nur, Al-Huda, Al-Rahmah, Al-Furqan, Asy-Syifa, dan lain sebagainya. Lalu apakah itu juga kitab? Ya, bisa. Gitu. Jadi, tentu akan kembali kepada penafsiran ya, penafsiran. Makanya di dalam Islam itu kan ada metode penafsiran, ada metode penakwilan. Kalau di dalam kekristenan ada metode hermeneutik, ada metode ekseges, ada metode ekseges. Jadi sebenarnya kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Nah, kalau kita dialog itu dengan cara brutal, liar, membabi buta ya menggunakan sudut pandang saja, persepsi, asumsi, wah akhirnya jadi liar, berantakan diskusinya. Padahal ini hal yang sederhana sebenarnya. Ini soal kata saja. Ini soal kata ya. Terima kasih. Afwan waktu habis. Jadi gimana ini Bang Meledak? Ini kan barusan Muslim 6 menit ya totalnya. Oke, nggak apa-apa. Yang mau promosi ini, Bang Riko mau dinaikkan sedikit, Bang Riko. Jadi begini. Saya kira belum perlu, ini kan lagi diskusi gitu. Iya. Amir. Kalau pas selesai acara. Mantap. Oh, suara kecil ya tadi ya, suara kecil ya. Enggak bagus Pak. Oke, saya jawab ya. Jadi begini loh Juma. Kalau memang tidak bisa kau buktikan, bilang aja nggak ada. Selesai kan? Tetapi kalau memang sudah tidak ada, tidak bisa kau buktikan, jangan kau bicara kitab Injil, tapi kau lihat dari Bible kami. Itu yang pertama. Kalaupun memang ada ayat per ayat sebelum dia dikitabkan, di mana ayat-ayat itu? Bacakan salah satu. Simple toh? Nah, kemudian masalah tentang yang dikatakan oleh Sugik ini ya kan, dia seperti merengek ya tentang, saya paham itu yang kamu maksud bahwa Muhammad dituduh gila itu di Al-Furqan kan, Al-Furqan ayat 4 sampai 5 6 7 itu ya. Saya paham itu. Tetapi tahukah kamu bahwa di Al-An'am ayat 5, di Al-An'am ayat 25 begini bunyinya ya.
Ya. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu. Bayangkan ini ada loh yang mau mendengarkan bacaannya. Ya. Di antara mereka ada yang mau mendengarkan bacaanmu dalam kurung Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Bayangkan, ada manusia yang ingin coba ya mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, tetapi sudah ditutup oleh Allah. Jadi jangan kau selalu menyalahkan orang kafir itu. Baca dulu baik-baik ayatmu. Ya, baca dulu. Al-An'am ayat 25. Biar saya yang kasih tunjuk lah, mana tahu kalian nggak tahu surah-surah berapa ya kan. Jadi nanti kau baca Al-An'am 25 itu. Jadi kalau masalah kau tadi mereka tentang yang dipitnanya Nabi Muhammad, saya paham itu, ya kan? Itu di Al-Qur'an ayat 4 ayat 5 dituduh bahwa Al-Qur'an itu adalah dongeng, ya kan? Tetapi ternyata terakhir di Al-An'am 25 ini, ya, setelah mereka dikunci hatinya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantah orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Qur'an tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Bayangkan. Berarti Al-Furqan itu yang dikatakan dongeng-dongeng ada persetujuan di Al-An'am 25 ini. Mau kau salahkan lagi orang, saya kasih contoh lah. Ya kan? Misalkan ini si Juma. Ya, dia sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tetapi tiba-tiba saya tidak mau menyampaikan apa kebenaran kepada dia, saya kunci hati dia, kelepok katanya. Mau apa lagi? Apakah kau mau menyalahkan si Juma? Oh, enggak dong. Si Juma kan orang lemah, yang Maha Kuasa kan saya. Contoh, ya kan? Jadi tolong kau jawab dulu itu. Dan kemudian tadi si Juma selalu berkata ayatnya itu semua sangat menginformasikan semua ayat. Kalau memang ayat Al-Quran diinformasikan semuanya, tolong kau informasikan juga surah Maryam ayat 1 itu. Apa artinya sampai detik ini nggak ada saya lihat itu terjemahannya. Ya, jangan bicara jelas. Kalau memang ayat itu jelas, apa itu arti mutasabihat? Mutasabihat itu adalah yang tidak jelas. Jujur kau sampaikan di depan umum ini biar pengikut-pengikutmu pun paham gitu loh. Jangan ditutup-tutupin. Makanya saya bilang malam ini saya pembela Al-Quran ini daripada kalian. Sisanya 10 detik buat kalian lah itu. Silakan ditanggapi. Tafadhol Gurunda. Iya, baik. Jadi gini, Saudara Halilintar gitu ya. Kami umat Islam itu tidak membaca cuma satu ayat di dalam Al-Quran. Terkait dengan orang-orang yang kemudian dikunci mati hatinya, itu bukan karena Allah mengunci mati hati mereka, tapi mereka itu kemudian ingkar terhadap apa yang datang kepada mereka. Jadi tidak ada kemudian Allah itu lantas kemudian mengunci mati. Tidak sama di dalam agama Anda, orang belum lahir sudah dikasih dosa. Di Islam itu tidak. Malah Allah mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi tidak ada Allah itu mengunci mati manusia hatinya sebelum manusia itu datang kebenaran, lalu kemudian manusia itu memalingkan dirinya dari kebenaran itu. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Mereka berpaling dari kebenaran, ya, sehingga Allah memalingkan hati mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ayatnya mengatakan, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Bukan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, lalu kemudian orang beriman itu fasik, lalu dikunci hatinya. Tidak. Yang tidak diberi petunjuk itu adalah orang yang fasik. Yang dikunci hatinya itu adalah orang-orang zalim. Yang dikunci hatinya itu adalah orang-orang yang fasik. Kenapa dikunci? Karena telah datang kepada mereka kebenaran, tapi kebenaran itu ditolak. Contoh misalnya nih, Al-Quran datang menerangkan seperti yang saya katakan kepada saudara. Nabi Isa alaihissalam diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, in huwa illa abdun amna alaih wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Jelaskan, Allah mengatakan kepada kita, kamu, saya, dan semuanya, Nabi Isa itu hanya hamba Allah yang diberi nikmat kenabian, diberi mujizat, diberi tanda-tanda kekuatan kepada Bani Israel sebagai contoh. Nah, sekarang apakah pemberitaan itu datang kepada Anda, Anda terima atau tolak? Akal Anda akan mengatakan, ya, itu benar.
Tapi kemudian iman Anda menolaknya. Karena Anda menolak inilah kemudian setelah datang kebenaran yang diiyakan oleh akal Anda, maka Allah mengunci mati hati Anda. Karena sudah datang kepada Anda kebenaran, akal Anda mengiyakan, tetapi iman Anda menolaknya. Ini yang dimaksud Al-Quran. Jadi jangan Anda menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya, belajar lagi supaya bisa sehat. Silakan. Iya, belajar lagi biar Anda waras. Jangan hanya potong nyomot ayat, nggak dilihat ayat sebelum dan sesudahnya. Mereka ini siapa? Kan harusnya seperti itu. Ternyata setelah saya baca di ayat 24, ternyata mereka ini pembohong. Lihat ayatnya ya. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Sudah tahu dikatakan dalam Al-Quran, laqad kafarol ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sudah dikatakan dalam Al-Quran, kafir kamu kalau menyamakan Allah dengan Isa atau mengatakan bahwa Allah itu Isa itu sendiri. Kafir kalian. Sudah diperingatkan, tapi tetap kalian ini nekat menuhankan Nabi Isa. Bahkan Anda melakukan kebohongan-kebohongan. Dikatakan Yesus menyuruh kami menyembah, misalnya kan nggak ada seperti itu. Kapan Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Wow, Anda cari dalil-dalil untuk menutupi kebohongan itu. Nah, orang-orang seperti ini walaupun mendengarkan Al-Quran, mereka tetap nggak akan ngerti apa yang disampaikan itu. Seperti Anda tadi sudah diterangkan berkali-kali, itu maksudnya seperti ini loh. Kitab itu tidak harus diartikan sebagai buku, tapi bisa ketetapan, peraturan, kewajiban. Makanya ayatnya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu artinya diwajibkan. Padahal dari kata kitabah. Ayat 25 Al-An'am. Dan di antara mereka siapa orang-orang kafir ini yang nuhanin selain Allah itu. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran dan mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah ini, sehingga hatinya itu ditutup oleh Allah. Karena dia tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Walaupun tanda-tanda kebenaran Al-Quran sudah ditunjukkan. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sains dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi dasar kafir tetap saja matanya tertutup. Tidak mau mendengarkan itu. Begitu, terima kasih. Bang Niplos, aduh kebanyakan saya. Lanjutkan Ustaz. Udah, saya kira cukup. Tidak apa-apa. Oke. Cukupkan saja. Ini dicukupkan saja. Tapi gini ya, saya sebenarnya agak berat mungkin akan bicara begini, dan pertimbangan juga sama host bahwa ini Bang Meledak juga dari tadi muter-muter terus kayak gini, nggak ngembang-ngembang. Apa perlu satu kawan biar lebih adil juga? Nanti waktu juga kita siapkan dengan adil. Nah, boleh. Gimana host dan Gurunda dan semua? Kalau ada yang mau naik silakan. Kalau saya turun nggak apa-apa. Di antara kita harus ada yang berkorban. Saya nggak apa-apa. Saya yang turun nanti. Gimana nih? Biar adil gitu. Betul. Asal pas giliran saya bicara, kalian kok banyak kali protes gitu loh. Padahal kalian tiga saya diam aja gitu loh. Lagi membela ini kaum. belum dihitung. Saudara Halilintar kok kamu kayak laki-laki yang lagi haid, gimana sih? Bukan Udah bro, santai aja. giliran saya bicara, Santai. kalian itu entah apalah yang mau diotak-atik lah. Padahal saya ikutin aja gitu permainan. Ini untuk kebaikan Anda supaya ada yang bantu Anda gitu maksudnya. Enggak, Coba kenapa menutupi begini ya, apa yang mau kenapa kalian tanya itu. ini Karena Meledak, tidak kenapa ngembang-ngembang terlihat diskusinya seperti juga. terintimidasi? Sekarang saya bicara aja. Jangan Sekarang seperti waktu saya itu, bicara. Pak. Biar saya Diskusinya ingat juga apa yang tidak kalian ngembang-ngembang, pertanyakan tadi. mungkin udah tidak keterbatasan ngembang, gitu loh. bertutur di situ aja. Pak Amir, ada yang request nggak dari pihak Kristen, Pak Amir? Giliran saya, kalian banyak kali merengek-merengek. Mau dikasih? Ya Jangan Allah, ini adopsi, orang. Jangan adopsi Mau bahasa dikasih saya, bantuan jangan adopsi. karena ilmu Anda nggak cukup di sini, biar ada bantuan gitu. Iya. Gak usah buat framing. Nanti saya keluarkan hukum Jangan adopsi rumus bahasa Islam saya. ada. Iya, itu terlalu Ya. keren kan. Iya, Udah jangan sekarang pakai. giliran saya bicara, jadi enggak.
Iya. Giliran saya Ya bicara enggak, ini kamu ya. Bang. jangan Aduh. merasa terancam Giliran gitu saya loh. bicara Jangan ini ya. merasa tertekan gitu. Tenang aja, Giliran tenang saya aja. bicara ini ya. Bisa nggak saya ini giliran bicara? Bisa, Bisa bisa. dong. Nanti Oke. dijalankan waktunya. Saya Oke, lagi jalankan instruksi waktunya. demi Saya bicara, keadilan gitu. gitu loh. Oke, jalankan waktunya. Iya dah. Silakan lah, Berarti dia merasa terserah. adil ya. Kalau Kamu ada merasa request, adil kan Jadi meletakkan. Kalau ada- begini. kalau ada yang request Pak Amir kasih tahu aja. Ya. Oke, jadi saya bicara ya. Mhm. Anda selalu bilang tadi mutar-mutar, justru Anda yang memutar-mutar gitu loh. Ya, seperti Juma mengatakan tidak ada mengunci mati. Ya, kalian yang memutar-mutar untuk menutupin apa yang tertulis di ayat Al-Qur'an. Bagaimana tidak terkunci mati? Al-Baqarah ayat 7 sudah dikunci, Al-Baqarah 9-nya, ditambahi lagi penyakit hatinya. Oke? Kalau si Juma mengatakan bahwa Allah tidak mengunci mati, emangnya kau kira itu perkataan Allahmu main-main? Ya kan? Kemudian, inilah coba, inilah tabiat mereka ketika giliran saya bicara, ini trik mereka ada. Makanya, ya jadi saya nggak usah jawab lagi, saya bicara apa adanya. Dulu pun di room ya begini mereka, ada khusus trik, ya kan? Bagian tim pengacau, ada tim bagian tertawa-tertawa. Begini trik mereka. Begini kalau di komalnya, makanya mereka semua takut debat sama saya kalau begini jadinya. Pas giliran saya bicara, nggak ada akhlaknya gitu loh. Giliran mereka bicara, diam walaupun mereka 3 orang gitu. Ya, jadi biar kalian tahu, saya sudah ini bahwa mereka ini bukan Islam karena mereka ini menyangkal Al-Qur'annya. Oke? Dan ketika saya berbicara, mereka pun tidak bisa konsisten, mereka ribut. Jadi selesailah Pak Amir ya, nanti kalau ada yang berilmu, ya Juma ya, baru kau ajak saya debat. Ya, jangan tiba giliran saya mau bicara, kalian banyak kali komplain supaya saya tidak ingat apa yang kalian sampaikan. Ya, trik kalian ini udah basi gitu loh. Terlalu murahan trik kalian itu. Makanya dari dulu, dari mulai grup WA udah saya bilang, ada trik kalian. Kalau sudah saudaranya terdebat, ada tim pesorak, ada tim pengirim stiker. Begitu juga sampai di TikTok, nggak malu apa? Ya, jadi sudahlah. Ya. Udah persiapan mau kabur kah? Udah. Oh, enggak, tadi mau saya bilang loh, kalau mau kabur itu dengan cara yang elegan ya gitu. Ya. Ternyata udah dipersiapkan dia dari jauh-jauh hari gitu. Dia udah prepare itu. Iya. Waduh, susah kalau gitu. Cari alasan. Padahal sudah Iya. diterangkan Allah itu tidak semata-mata, tidak serta-merta mengunci mati. Apalagi kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu kan ada kaitannya dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu. Itu disampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka itu menolak sehingga Allah itu mengunci mati hatinya gitu loh, dikunci itu. Aduh, bener-bener. Iya. Pesulap kan begitu. Pesulap itu kalau udah dibongkar triknya, ya langkah terakhir itu kalau Semuanya. nggak lari ya jalan cepat kan. Iya Kalau betul. nggak lari Semuanya. ya jalan cepat atau Apaan ya? menghilang gitu. Saya nyesel ngasih pertolongan, bukannya terima kasih malah di framing. Aduh. Iya. Padahal mau ngasih pertolongan itu tadi itu. Saya siap turun, kan? Kita sapa balik NSN. Aduh. Halo, selamat malam balik NSN. Ya malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Waalaikumsalam. Muslim bang, enggak, cuman mau nanya nih, mungkin ada orang Oten ataupun orang Kristen kan masih di sini tentang ini loh, Ya, kan banyak mereka yang belum tahu loh tentang kebenaran dan bukti nyata yang ada di Al-Quran tuh udah tertera, maksudnya udah terjadi gitu yang ada di Al-Quran. Sedangkan di zaman sekarang itu udah banyak buktinya. Di Al-Quran kan itu kan gimana? Itu kan sudah tertulis di ratusan tahun yang lalu kan gitu. Ribuan. Ribuan, maaf. Nah mungkin ada teman yang masih Kristen ataupun Oten ya masih di room, mohon penjelasan Ustaz. Abang dari Ya, Muslim ini ya, kalau Muslim boleh tahu semua, ya. Bang. Bang Balens ini dari Ya, dari Islam ya. Iya Mau ya. jadi Kristen nggak? Ini biar Oh, dialog maaf, lagi, biar maaf. ngobrol lagi. Enggak mau ya? Ya udah. Ya tadi sudah saya terangkan ya bang ya, berdasarkan surah Al-An'am itu kan dikatakan di situ walaupun mereka itu melihat tanda-tanda, tetap saja mereka itu tidak mau percaya gitu loh.
Ya, di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan Muhammad dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Nah kan, sesuai dengan yang Anda tanyakan itu, betapa banyak tanda-tanda kebenaran Al-Quran itu. Adanya api di dalam laut. Bang Neplos nih yang percaya ini, yang dapat hidayah dari ayat ini. Ya, adanya api di dalam laut, adanya air antara asin dan tawar tidak bersatu. Ya kan, bagaimana tentang penciptaan manusia dalam rahim diungkapkan dalam Al-Quran secara tepat. Awalnya manusia itu mirip lintah. Nah, itu semua nggak terpikir oleh mereka. Sehingga Allah menutup hati mereka, begitu Bang. Siap. Afwan, tak potong. Ini katanya Oten mau naik juga. Pak Amir, saya dikasih posisi moderator dong biar enak juga aku mantau. Oke. Ya, Bang Balen turun dulu Bang ya, biar ada orang Kristen naik Bang. Anda nyimak dulu di bawah Bang ya. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Host cek. Kalau di Zoom kan co-host biasanya. Kalau di sini katanya moderator, cuman saya belum tahu sepenuhnya moderatornya. Sembari kenapa Amir ya. kadang-kadang tidur masalahnya. Oh. Iya. Iya, sembari nunggu. Jadi gini, bahan yang sering mereka goreng itu kan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki, ya kan, dan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini kan surah An-Nahl 93. Padahal Dia tidak mengetahui bahwa ada kata tetapi di situ. Kan begitu. Allah itu suka dengan kata jikalau dan Kok hilang suaranya? Pak Amir monitor, Pak Amir. Itu tadi ada beberapa dari Kristen juga katanya mau naik. Oh, kepental. Ada ini yang Kristen yang mau naik enggak? Ada sih katanya ini. Aduh, Pak Amir mana ya? Pak Amir. Saya memang sebetulnya belum paham sih fungsi moderator seperti apa, paling tidak ini. Moderator nggak bisa naikin. Moderator nggak bisa naikin, Bang. Nggak bisa. Dia hanya nanti bisa apa ya? Memute yang komentar-komentar yang nggak betul-betul itu bisa itu. Sandi Show ini katanya dari Kristen mau naik. Ini Sugi turun aja dulu, kenapa? Takut kalau saya di atas mau saya blender oten itu gitu. Ketakutan kalau saya di atas atau gimana? Pak Amir ini keresak-kerusuk tapi nggak respon. Pak Amir. Ya, siap. Oh, itu ada dari pihak Kristen katanya mau naik. Oh ya, siap. Hayu. Hayu atau siapa ya? Kristen yang mau naik atas nama siapa? Pihak Kristen silakan. Ada jalur micet. Heru musul Lubis. Tadi lupa lagi namanya siapa ya tadi? Namanya siapa yang mau naik? Sandi gimana itu? Ini siapa ini? Marli Poko ini siapa, dari pihak Kristen mungkin? Marli Poko. Marli. Kalau Deki Chen bukan ya? Marli Poko. Ada Serigala 1000. Ada Dai katanya sama. Serigala 1000. Ya, sambil nunggu mungkin itu Mas Riko mau iklan nggak apa-apa lah. Oh ya, Mas Riko kalau mau iklan, iya. Mumpung lagi break. Oh. Ada Mas Riko. Ada. Nah, silakan Mas Riko kalau apa? Nah, kalau lagi slow gini nggak apa-apa Bang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Salam kenal semua ya buat penonton sekalian, para penghuni channel Pak Amir ini. Saya Riko dari Bangka Belitung mempromosikan jualan saya yang berupa kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, dan empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow saya terlebih dahulu, lalu DM dan lihat di situ ada WA saya untuk pemesanan. Terima kasih Pak Amir, semoga semua sehat selalu dan panjang umur serta murah rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu ya. Dai kamu naik Dai. siap. Kamu bilang saya kosong pada enggak ada ilmu, naik dong. Yuk kita debat open cam yuk. Tanpa buka Bible, Mari. bisa nunjukkan ayat Bible yuk, naik sini. Marli Fokus, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apa yang bisa membuktikan Sebentar. bahwa Al-Quran Sebentar dulu. adalah kalam Allah? Sebentar. Apa yang bisa membuktikan Bapak, bahwa aduh, sabar, Al-Quran Bang. adalah Sabar, kalam Bang. Allah? Sabar Bang, sabar. Ditahan dulu ramah-tamah ya, dulu rohnya sebentar. ditahan dulu rohnya ya. Sabar. Gitu loh, perkenalkan Baru dulu mau Anda ditanya Kristen dari apa Kristen, Islam gitu. gitu. Terus katanya di Al-Quran itu kan di alah, Al-Quran itu kan sabar. kalau Woi, membaca sabar. ayat Perkenalkan diri. Al-Ikhlas 3 kali, Bang, itu Bang, sama Bang. aja Aduh, menghatamkan Al-Quran. Begini Berarti caranya orang Kristen itu, gimana? cara berdialog begini. Sabar dulu, perkenalkan diri Anda ini siapa. Gitu loh, biar kita jelas. Jangan-jangan kita ini lagi bicara sama orang gila nanti. Jelaskan dulu siapa diri Anda. Ya, Silakan. kita saling sapa dulu Bang. Kita gunakan Iya. budaya kita, warga negara Indonesia yang baik, lintas agama kita saling sapa dulu biar enak. Karena saya juga barusan nyapa selamat malam gitu. Jawab dulu malam langsung perkenalan dari Kristen, apa dari Muslim, apa dari mana gitu biar jelas. Selamat malam. Apakah Iya. harus itu inisial harus? Oh saya Muslim, oh saya Kristen, itu harus Kak Ustadz? Iya, ini Biar kan jelas syaratnya, room room dialog antar agama, Bang. Jadi harus jelas Oh. siapa yang kita hadapi, Bang. Kalau menurutku sih agama itu cukup di hati ya. Apa kepercayaan itu cukup di hati, gak perlu Oh ya udah diumbar-umbar. berarti kita lintas hati aja ngobrolnya kalau gitu Bang, jangan nanyain Al-Qur'an. Ya udah, Saya- saya jawab pakai hati, Bang. Dah. Saya Iya. cuma nanya gini Ustadz, gini loh Ustadz. Kan katanya kalau baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama aja menghatamkan Al-Quran. Benar nggak? Nah itu berarti apakah kita nggak perlu membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali udah hafal Al-Quran? Makanya Bang Marli ini dari Muslim apa dari Kristen? Terus apa sih yang membuktikan Bang, dijawab bahwa dulu, Al-Quran Bang. adalah kalam Kalau Allah? Anda ingin dijawab, Anda jawab dulu. Anda ini Islam apa Kristen? Gitu loh. Biar enak kita. Kalau Kristen ngapain nanya-nanya masalah pahala? Perkara hati itu Bang. Gak usah ditanyain. Loh, Iya. tolong jawab dong Bang. Nah, jawab dulu. Kamu ini siapa? Islam Kristen? Kita nggak akan jawab orang yang nggak jelas. Udah jelas loh. Oh mungkin saya sapa dulu deh biar kita hemat waktu. Selamat malam Pak Vivi. Aduh kemarin janji namanya mau dirubah. Saya salah ucap terus. Selamat malam, bro. Pak Pipo. Selamat malam, Ya. bro. Selamat malam rekan-rekan di sini semua. Selamat malam Juma, selamat malam Sugi. Sugi, selamat malam Sugi. Selamat malam. Turunin itu Marli Foko itu. Nggak ada adabnya, turunin dulu itu. Selamat malam Bro Amir. Malam Bro Amir. Selamat malam, Bang Vivo yang ganteng. Selamat malam Bro Juma, sahabat saya. Selamat malam. Saya kok merinding ya, ada apa ini ya? Selamat malam. Sahabat lama saya. Ini teman SD saya dulu ini, 72 tahun yang lalu. Ya, semangat malam, Pak Pipo. Selamat malam. Bagaimana? Apa kabar Bro? Sehat? Sehat Juma. Oh, sehat. Alhamdulillah sehat.
makasih, makasih, makasih. Jadi kita debat open camp, Pak. Enggak begini Bro Sugi, Oh, makanya saya enggak, ya masuk. udah kalau enggak. Enggak, dengar dulu sedikit lah. Makanya saya masuk dari hampir 3 jam tadi saya ya di Zoom yang lain. Jadi karena saya semalam saya udah janji sama Anda. Maaf, seribu maaf kepada Anda, mungkin nggak bisa lagi saya dulu sama Anda. Itu maka saya masuk. Oke, kalau gitu enggak Udah apa-apa, Pak. capek, Saya ya. enggak maksa kok. Iya, iya, iya. Oh, jadi nyerah duluan ini ceritanya. Bukan menerah cuma, ya saya kan hargailah janji awal sama Bro Sugi. Oh gitu. Mengetahukan Ya dia, udah, makanya udah saya enggak minta apa-apa, maaf Pak Vivo. sama Saya dia. enggak mau neken kok, Pak Vivo. Aman-aman sama saya itu aman, Pak Vivo. Iya, Nah, udah tapi dulu kalau mandi saya aja dulu, Pak. Tapi sampai Jumat saya bisa ini. Kalau bisa, Oh. saya bisa. Beraninya sama murid saya ternyata. Iya betul. Aduh, ayo angkat tema lagi kayak semalam. Biar bocornya sebelah kiri lagi, kan semalam bocornya kanan, sekarang kiri. Yuk. Tapi janganlah pula kalau nggak bisa dijawab harus pertahankan, harus dijawab. Intelektual lah kita bicaranya. Iya. Harus nggak gitu walah. Oh, Tetap itu Pak salah. Pipo kan ajaran Pak Pipo kan ajarannya kalau sudah tidak bisa jawab lemparlah handuk putih. Kan dari dulu selalu gitu. Ya enggak juga lah. Selesai perkara kalau udah lempar handuk putih. Kalau jawabannya nggak pas persis seperti yang ditanyakan kan nggak ada salahnya dari tipe yang lain dijawab. Ya kan? Iya. Apa temanya ini, Om? Kamu ketawa, kayaknya kamu getar, nama ketawamu itu agak apa ya enggak? Oh ya enggak. Enggak, tema kita apa? Semalam kan Al-Quran dengan Biblos. Nah sekarang Iya. apa temanya? Rasulullah dengan Paulus atau apa ini? Islam Kristen atau apa lagi nih? Enggak, maksud saya begini Bro Juma. Kalau kita jangan Apa kita itu? paksa kehendak kita jangan kita paksa. Kita per masing-masing lah, elok, indah. Enggak ada salahnya kan? Iya betul sekali. Habis minum obat ini abangku ini. Oke, apa temanya bang? Kan. Ya terserah sama kau apa yang kamu kuasai. Ya, aku terserah abang aja kayak semalam. Janganlah saya yang ditanya. Apa yang kamu Iya. kuasai gitu. Ya, semalam kan hanya pemanasan itu belum lah. Oh iya. Masuk kita sekarang kita masuk level 2 ya. Oh level 1 ya. Level 1 aja dulu ya. Apa itu? Ya jangan ketawa di dalam penderitaan lah. Enggak apa-apa, Bang. Jangan ketawa dalam penderitaan. Ya terus apa temanya bang? Apa yang kamu kuasai? Iya. Bang lah Soalnya ikut ada yang- aja bang. Masa murad? Soalnya atau ada yang apa? menderita dalam tertawa. Ya cuma saya mohon kamu jangan nangis Bombay, itu ajanya. Oh iya. Terus apanya kita bahas ini? Ya menurut kamu apa yang kita mau bisa bahas? Yang abang kuasai lah. Kalau di Bibel kan semua saya kuasai. Mana mungkin kamu bisa mengetahui itu? Ya untuk itulah kemudian mari kita uji. Abang yang tentukan tema gitu loh. Wah, berarti ayatnya kita ambil. Kalau kamu katakan begitu, ayatnya kita ambil. Bisa nggak? Ya bisa lah. Bisa juga. Bisa Nggak, dong. Pikirkan dulu. Enggak cuma pikirkan dulu. Nanti kamu kena apa? Janganlah kayak gitu. Coba kau renungkan dulu sebentar. Ini Pak Pipo yang bicara loh. Pak Pipo ini. Memang kenapa kalau Pak Pipo yang bicara? Cuma itu hampir cuma lo speaker saya Kenapa? hampir pecah suara. Lo speaker saya hampir pecah suara betul lah. Enggak, apa ini Ketawaannya. lucu. Bukan, ketawanya kayak malampir, ketawa itu jangan gitu. Ketawanya itu mau pecah lo speaker itu bisa jangan. Ya makanya abang yang bikin aku tertawa. Iya ketawanya di dalam penderitaan ketawanya kan nampak. Anda kan ketawa dalam penderitaan. Kan? Ya, yang slow lah. Ya udah sekali itu ketawa gitu. Saya biasa kalau di kampus tertawa begitu. Kalau aku sudah mulai naik dagunya ke atas gini, putar kepala ke belakang,
Itu murid-muridku udah pada lari semua keluar itu. Awas, awas. Bapak mau ketawa katanya. Itu lari. Jangan gitu lah. Jangan main nakut-nakuti. Nah, tapi sekarang ada temanya apa? fungsinya. Temanya apa, Pak? Iya. Kalau kau tanya saya, Udah lah kita temanya bahas dulu. apa? Hah. Iya. Kalau kan kamu katakan Apa itu? sukamu, saya bilang kamu nggak bisa menentukan. Kalau suka saya ya ayatnya saya bawa. Kalau bisa kamu peroleh, kamu ya terserah Anda. Iya. Ya. Oke, silakan. Apa itu ayat apa? Ayat apa? Kamu memahami Ayat apa, Bibel Bang? ya? Katanya. Saya nggak tahu. Iya betul itu. Betul itu. Paling masuk kita payu. Iya, Iyalah, insya ya Allah. memang iyalah. Nah, Memang kita iyalah, wahyu dia pasti. kamu bilang. Wahyu 7. Iya, iya. Ada itu juga, kan banyak wahyu. Udah aku bilang kan, aku itu Anda belum berbicara, saya sudah tahu gitu loh. Mau lari kemana? Udah ketangkep. Anda belum bicara pun aku udah tahu. Ketawamu itu kayak Mak Lampir. Allahu Akbar. Cuma kita sportif lah, kita sportif. Loh, kan dari tadi kita sportif ini. Abang aja yang melucu kan gitu. Bukan lucu, memang itu faktanya, bukan lucu. Kamu nggak ngerti lucu, nggak ngerti fakta barangkali. Kan? Aduh. Jadi gimana Pak Pepio, temanya yang mana? Kan udah mulai lagi yang lain. Iya, temanya apa sekarang? Aduh. Timer sudah siap. Ayo, Pak Pipo. Silakan. Enggak, silakan neplos aja dulu. Dia merubah apa yang kata apa enggak tahu. Aduh, ketawa saya udah habis, Pak. Persiapan ketawa saya malam ini habis. Stoknya udah habis. Makanya Bro Juma, itu kau atur suaramu itu, klep suara itu bisa tiba-tiba putus loh. Malah klip suara bisa putus. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Bukan. Iya, kalau kamu ketawa, saya larang kamu ketawa, tetapi pengen kendalian dirimu, harus kau kendalikan dirimu. Bisa sesuatu nggak kita pikirkan terjadi, loh. Iya, betul. Karena saya mengasih kau, bisa terjadi yang kita pernah duga tiba-tiba kalau kamu itu kan semangatnya mungkin barangkali klep suara itu bisa terganggu, bro. Oh. Ya. Iya, bisa terganggu tiba-tiba. Sudah cukup Pak Pipo, kata pengantarnya, mukadimahnya sudah cukup. Kira-kira sudah bisa dimulai rondenya? Sudah? Ini neplos ini orang akan mulai lagi roh jahat. Aku tidak mau berbicara dengan roh jahat. Jangan begitu. Sudah bisa dimulai. Hanya itu yang dia tahu. Roh jahat hanya itu yang tahu yang dia tahu dia. Ya kan Bro Amir? Ya kan? Lanjut. Amir. Ya sudah lanjut. Anda kan sahabat saya. Kecamatannya mana itu Mir? Kau buang kacamata udah saya pinjam nggak ada lagi ya. Ya, apa temanya Bang? Bro Sugi. Ya Sugi lagi. Sugi lagi. Tadi Bang Neplos, kemudian Amir, Sugi lagi. Terus saya kapan? Hingga rekan-rekan kita di sini ya kita hargai. Orang saya diem aja dari tadi kok Pak. Lanjut. Acara kita kan udah batal, ya udah saya hargai, silakan sama guru saya kan gitu. Ya terima kasih Sugi, suara Anda mulai merdu saya lihat. Selama ini agak kurang-kurang. Suara kok didengar Bang. Suara itu nggak dilihat, didengar. Ya saya dengar, saya ralat, saya dengar. Ya gitu dong. Ya. Tapi dengar-dengar Pak Pipo sudah pernah daftar ke Pak Amir bahwa Anda telepon ke Pak Amir bahwa Anda mau jadi murid saya, betulkah? Nggak ada, mana mungkin muridmu Pak Pino. Tapi kalau kau murid saya mungkin. Loh, itu yang saya dengar Bang. Ya enggak lah. Berarti itu hoax. Karena begini. Bukan begini.
Ya udah Saya Pak yakin Pipo, dan silakan percaya. Anda closing statement Pak, silakan. Gimana Jangan gimana? ketawa. Jangan ketawa dalam penderitaan. Jangan ketawa, jangan ketawa dalam penderitaan. Ya terus Ya Pak Pipo menderita ini kali. Bukan. Kalau kita kalau diskusi, ya. Udahlah Pipo. Kalau curhat terus Apa habis ya? waktu kita ini. Habis waktu kita ini. No place, kamu bicara dengan kau dari mana kamu datang? Kau bicara kau ini. no place. Apa nggak kebalik itu nama? Diganti-ganti lagi namaku. Inilah ya tugas roh jahat ini. Roh jahat nih memang Bukan. tugasnya mengganti nama orang. Jangan begitu Pipo. Udahlah. Bukan membaca itu kurang pandai saya, yang saya baca gitu neplos, neplas, Ya. Nggak pandai membaca Maaf ya. ternyata. Ya maaf ya kalau kata-kata itu yang menyinggung perasaan Anda, no place. Atas nama Tuhan maafkan itu Pipo. Ya terima kasih kepada Anda. Sudah bisa dimulai? Bapak Pipo Sudah. yang terhormat, sejagat raya, sudah bisa dimulai? Ya, bukan gitu. Kapan Jangan kau seperti hormati saya? perempuan Kapan ditanya terserah. Jangan begitu. Bukan. Kapan kau hormati saya? Nggak pernah kau hormati saya. Jangan kau katakan hormat. Silakan. Kapan kau hormati saya? Bilang aja Anda. Kok jadi yang kayak gini jadi masalahnya bang? Kalau berubah, kalau berubah jadi bendera pasti dihormati, Pipo, pastilah. Enggak, iyalah bukan. Plus, ini plus. Sudah bisa dimulai, sudah. Ya, silakanlah Pak Pipo, silakan. Ya Mir, Bapak Halo Bro Amir. Iya 3 menit Jangan dipanggilinya untuk lagi semua orang. Jangan dipanggil-panggil. 3 menit pertama untuk Pak Pipo silakan. Iya, silakan. Iya, kalau kenal sahabat awak panggil. Mana mungkin kalau nggak kenal nggak awak panggil. Amir ini kan sahabat saya. Ya Mir. Mantap. Mana kacamata? Pak Pipo nggak ngargain banget yang udah nyiapin timer, udah tutup. Alif, bagus lah Bir. Dapat jatah juga, timernya juga dapat jatah. Aku udah baik hati nyiapin timer, diem aja, nggak ikutan ngomong, nunggu tema, tapi nggak mulai-mulai. Tapi mulailah. Ya, siapa lagi nanti dipanggilnya? Dilihat. Keras ini. Siapa lagi yang dipanggilnya? Nih, coba kita dengar dulu. Coba, siapa? Apanya? Yang mau dipanggil siapa lagi? Alif lagi nih bagian. Aduh. Perutku keras ini Kak, coba itu Pipo. Aduh. Kenapa Mir? Kenapa Mir? Perutku sampai keras. Pamir lagi. Karena Mir, kamu ketawa nggak tahu kamu apa yang kau ketawa, dirimu aja nggak ngerti kamu ketawa dirimu. Memang betul lucu ini. Lucu. Bukan lucu. Kamu yang merasakan, bukan. Kamu yang merasakan lucu karena kamu orang lucu. Kamu yang lucu. Kamu adalah orang yang lucu. Karena tangkapan secara naluri dan pikiranmu enggak dapat kamu tangkap lalu katakan kamu lucu. Ya itu penderitaanmu. Kamu yang lucu bukan saya. Penderitaan. Ya, biarlah ku tanggung penderitaan ini. Cocok ini ya Abang Pipo ini jadi stimulat kayaknya. Sebentar lagi nanti kau berubah lah kayak suara Akarnia Elias, berubah seperti perempuan, berubah seperti apa. Allahu Akbar. Jadi kamu nggak bisa merdeka di dalam sesuatu apa di dalam dirimu. Neplos. Cocok jadian ini. Sudah mulai Kang Pipo. Baik rekan-rekan Anda di sini semua. Juma, apa yang mau kita bahas menurut Anda? Oh, kembali lagi di situ. Tadi kan abang yang ditanya mau bahas apa gitu. Baik.
Udah pasti kalau saya yang menodorkan takkan pernah bisa kau mampu. Saya bisa jamin 1000%, jangan 20%, 1000% takkan kau mampu. Kalau kamu bertekaras baik, saya yang bikin apanya yang mau kita diskusikan. Iya. Saya. Iya. Baik, kita baca di dalam baik karena kamu yang mengatakan itu kamu konsekuen. Kalau kamu nanti tidak sanggup ya mundur kau angkat bendera ya. Takkan bisa kau mampu. Maksudnya gimana ya? Kan Aduh. Stok ketawaku habis ini. harus diproduksi lagi besok. enggak begini. Begini Mir. Iya, Amir lagi. Amir. Begini Mir, Amir. Ya. Amir. Dengar baik-baik bicara. Ikuti aja apa maumu deh, Pepo. Dengar dulu. Bastra juga Bang Amir. Nah, kalau kita ketawa tidak ada yang lucu, seolah-olah kita ketawai orang, itu dosa loh, dosa. Oh, itu karena ada ketawa dalilnya, kita Bang. itu. Dengar dulu sedikit. Ketawa dengar itu dulu sedikit. Dengar dulu sedikit. Ketawa kita itu mencerminkan tidak kemampuan kita mengendalikan diri. Tidak kemampuan kita. Oh iya. Nah, kalau kita ketawa, kalau ada itu dipentaskan atau apapun namanya itu soal lawak-lawak ya bisa ketawa. Tapi kalau seperti ini kita ketawa karena pendirian kita tidak bisa menangkap lalu kita ketawa. Ada cerita sekarang. Nah, kan seperti ini aja. Ya. Udah lanjut. Langsung aja Pak Pipo, biar nggak terlalu lama. Langsung aja sama Lanjut. udah cuma sudah sampai. Langsung saja Pak Pipo. Kami menyimak aja. Kalau memang, nah itu bagus. Berarti kamu udah mulai bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Anda. Karena baik dulu kayak gitu udah jumpa sama Pak Pipo termasuk Alim jadi bagus sekarang ya Alim. Betul. Dulu nggak gitu. Alim. Kan dipanggil Alim. Kenapa manggil aku lagi? Itu suaranya itu loh. Ini pensiunan naga bonar kayaknya nih Bapak ini. Tapi baik kita nggak lama kita ya baik lama karena cuma mengatakan apa yang saya kuasai dikatakannya. Kamu memahami Bibel? Insya Allah. Enggak, pastikan dulu lah. Insya Allah kan berarti goyang tiba-tiba enggak begitu. Pastikan. Iya, insya Allah itu udah pasti itu Bang. Enggak, bukan pasti itu. Kalau insya Allah berarti itu mudah-mudahan. Ya kalau Allah ya insya Allah itu artinya Allah mengizinkan itu nggak ada lagi yang bisa bantah. Iya, namanya mudah-mudahan nggak pasti. Itu bukan mudah-mudahan, insya Allah itu mengharapkan ketetapan Allah. Harapan. Kalau Allah yang sudah menetapkan, tidak ada lagi yang bisa membantah gitu loh Bang. Iya, itu harapan, bukan kepastian. Kayak kehendaknya Bapak gitu. Bukan kepastian itu harapan. Insya Allah. Udah, yuk. Udah, lanjut aja. Enggak. Kamu bisa memahami Bibel? Iya, bisa. Saya paham Bibel ya. Kamu memahami Bibel? Saya paham Bibel. Kamu memahami Bibel? Saya paham Bibel. Baik, terima kasih kepada pertanggungjawabkan kata-katamu. Saya tanya kamu 3 kali, selalu mengatakan memahami. Apapun nanti narasi Anda, saya balikkan kepada Anda, itu penderitaanmu. Ya? Ujung-ujungnya penyiksaan. Ya udah lanjut. Ya baik. Gemar Karena kali Bibel, lihat orang jadi- tersiksa ini. Bukan kamu yang mengatakan tadi memahami. Kalau kamu katakan tidak memahami, maka alurnya kita yang lain supaya kita embellet, supaya kita saling membahas. Karena kamu maju mengatakan memahami, berarti kamu Lanjut, mengerti. Bung. Kan gitu. Baik. Ya, Kalau kamu lanjut. memahami, apapun narasinya resikonya bagi Anda, maka itu penderitaanmu nanti akhirnya. Saya jelaskan, saya ingatkan dari awal. Kan itu. Baik. Mari kita buka Wahyu 13. Ada Bibel kau begitu? Iya, Saya ada. tidak memahami ini ya. Saya tidak memahami. Kamu yang memahami. Kau bilang tadi kan, betul? Iya. Betul? Insya Allah. Iya. Siapa itu? Tunggu bentar ya. Siapa yang datang? Apa itu? Siapa? Roh Kudus. Waduh, tetangganya Siapa? dia kabur gitu nanti.
Siapa? Ter. Hah? Tetangga jangan dimarah-marah. Papi po. Lagi marah-marah tetangga itu. Pipo. Sama saya belum apa-apa udah nyerah duluan dia. Pipo. Pipo. Kemana ini orang tua ini? Lagi marah-marah sama tetangga itu. Tetangganya Aduh. marah-marah dia. Gila nih orang. Ada ya. Yang nunggu sampai 1.000 orang lebih ini. Siapa katanya itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Tetangganya marah-marah. Parah ini. Oke, udah ada tamu tadi, ada tamu di depan. Ya, tapi kenapa tamunya dimarah? Gak ada, saya marah ya, mana ada. Orang Pak Pipo nggak pernah marah sama siapa pun, nggak pernah marah Pak Pipo. Tadi dibentaknya. Siapa itu? Siapa itu? Enggak, siapa itu saya dibilang. Oh gitu. Nah, itunya. Kirain abang ini marah-marah tadi. Enggak ya? Enggak pernah saya marah. Saya nggak pandai saya marah. Oh gitu. Nggak, saya pandai saya marah. Iya. Cuma merepet. Kalau suara, bukan merepet pun nggak mungkin suara karakter saya seperti itu karena saya tinggal di gunung. Hanya suara saya yang besar. Kalau marah itu nggak tipe saya marah dan nggak tahu saya marah. Itulah satu-satunya ya kekurangan saya. Nggak tahu saya, nggak bisa saya marah. Oh gitu. Kekurangan saya itu, iya. Itu dia. Mana? Di lembut-lembutin itu dia. Katan gini. Bukan. Suara saya keras dia. Tapi kalau secara marah karena kata marah nggak saya tahu. Kelemahan saya nggak bisa marah itu. Oh gitu. Itu dia. Iya. Lah kemarin waktu Jadi sama kadang-kadang Luka gimana? saya mana pernah marah sama Luka. Nggak pernah itu. Nggak pernah. Mana pernah marah sama siapapun saya nggak pernah marah. Saya minta Anda segera mulai, Pipo. Saya minta Anda segera mulai. Ya. Suka kali kau berubah kata-kata. Kapan mulainya? Enggak ada yang dikomentari Pak Pipo. Capek aku. Itu 1.000 orang yang nunggu kamu ini. Kamu Itu makanya aku bilang nggak lama mulutnya ku gunting ini bapak. Kan udah mulai kamu muradul ngomong. Dia mulai. Mulai marah Pak Pipo. Katanya nggak bisa marah. Katanya nggak bisa marah. Bukan marah itu. Enggak marah itu. Karena begini kan. Enggak, begini saya ingatkan sekali. Kalau kau terima terserah. Kata-kata kalian itu sudah mengandung dosa sebenarnya itu. Tapi saya nggak tahu. Kalau menurut saya, kata-kata yang nggak jujur, kata-kata sembrono adalah dosa. Dosa itu adalah mulutmu adalah harimaumu. Bedakan dulu kata-kata kasar, bedakan kata-kata marah, dan bedakan kata-kata yang halus, dan bedakan kata-kata yang tegas. Bedakan kata-kata yang lembut. Kalau di Bibel katakan kata-kata yang lembut. Udah, kapan ini? Kapan ini maksudnya? Ya siap. Kapan? Dari kemarin saya. Iya. Oke. Kamu sekolah sama Pipo sih agak gentar kau ini, biasanya nggak kayak gini-gini kau ya. Goyang kau barangkali enggak? Iya, semua goyang ini sama Pak Pipo. Semua goyang ini. Iya. Baik, saya baca dulu ya. Wahyu 13 saya baca dari ayat 11. Saya nggak paham ini, maka saya minta sama siapa si gurundamu ini dulu nanti bisa. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan bertanduk dua, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12.
Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi dengan mata semua orang. 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Itu ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya miskin mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli ataupun menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Sekali lagi, yaitu nama binatang itu adalah, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Coba paparkan bagi saya. Apa itu? Saya nggak tahu, maka saya tanya kau. Apanya yang Anda ingin tahu? Tetapi kamu memahami Bibel. Iya, tunggu dulu. Di situ kan ada 2 poin yang Anda harus tahu. Nabi palsu, antikristus, atau yang mana ini? Biar saya nggak tahu. saya harus mengetahui pemahaman Anda itu, tingkat strata pendidikan Anda mengkaji hal ini itu sampai mana. Jangan sampai pembahasan saya itu tinggi sementara pemahaman Anda tidak mampu untuk mencakup apa yang saya paparkan, gitu loh. Dengarkan baik-baik. Ya. Saya tanyakan kau tadi sampai 3 kali. Ya. Kamu memahami? Iya. Kamu memahami? Iya. Justru Kamu karena saya memahami, paham, makanya saya balik nanya. Kapasitas Anda untuk memahami ini itu sejauh mana? Karena Untuk ini menangkap. berbicara untuk menangkap, gitu loh. Saya katakan tadi kan saya tidak memahami, saya katakan. Karena Anda memahami, maka saya tanya kepada kau. Iya. Iya, maksudnya gimana? Jelaskan. Iya, ini berbicara mengenai antikris. Oke. Di mana dikatakan? Oh, baik, silakan ya, silakan. Anda, makanya aku bilang, Anda harus mengetahui bahwasanya kita ketika kamu yang berbicara, mengetahui, bukan saya. Kamu yang mengatakan memahami, kan itu kata-kata. iya, makanya sekarang saya ngajak Anda untuk jelaskan. paham. Kalau kamu memahami, jelaskan. Sekarang Kamu saya tidak mengajak. Bisa, ini saya sedang menjelaskan. Jelaskan, makanya saya pikir kau akan tumbang. Saya yakin itu, tengok. Kamu selalu maju, terlalu ngomong kau maju. Jadi kamu gini, yang mengatakan memahami, jelaskan. Iya, sabar. Ya, sabar ya. Si sabar udah pergi tadi pagi. Sabar. Jadi kalau kita mulai goyang kau kan, pegang kuping jangan panas. Sabar. Ketika kita berbicara mengenai angka triple 6, jelaskan ayat ini. Nah itu sedang ini yang sedang saya mau menjelaskan, Pak. Jelaskan. Jangan sampai mata Anda saya hisap. Oke? Jangan kau nangis Bombay. Waduh, bahaya nih Bapak ini. Ini saya sedang ingin menjelaskan. Kamu yang bahaya. Kamu mengatakan tadi memahaminya, maka saya tanya kau. Ya, apa lagi? Jelaskan. Ini saya sudah ingin menjelaskan, tapi Bapak nggak pernah mau diam. Baik, silakan. Oke, jadi saya uraikan dulu. Ya, ini berbicara mengenai nabi palsu atau pengajar palsu. Nabi palsu yang memaksa seluruh umat manusia
menyembah kepada yang bukan Tuhan. Dengar Oke. baik-baik, kau jangan amburadul kau. Loh. Dengarkan saya baca. Ah. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan aku melihat seekor binatang lain dan keluar dari bumi. Apa binatang apa ini? Itu hanya simbol itu, Pak. Interupsi sementara nggak pakai timer Baik. ya. Saya terima Itu- simbol. Ah, itu simbol. Tapi Keluar dari- binatang, Iya, dengar. Itu Pak Vivo berbicara Lucifer. Itu simbol yang mana kemudian nanti kita bisa melihat dari perilaku. Simbol naga ini apa? Simbol kuda ini apa? Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba dan ia berbicara seperti agar naga, ular naga. Siapa ini? Apa ini? Simbol dari mana? Simbol untuk siapa? Antikristus. Lucifer ini, antikristus ini. Di mana Oke. dikatakan Lucifer di sini? Makanya kalau Di mana makanya, dikatakan Lucifer di sini? Loh, gimana Di sih mana Bapak? dikatakan Lucifer di Anda sini? bisa mengkonfirmasi itu di dalam, sabar dulu Pak. Sebuah binatang dengan 10 tanduk. Makanya saya katakan kepada Anda tadi, 3 kali saya tanyakan Anda, paham. Ini saya sedang ingin menjelaskan. Ini sedang saya ingin menjelaskan. Wahyu 3 itu cakupannya sama seperti Daniel 7, Wahyu Pak. 3. Bukan Wahyu 13. 3. Oke, Ya, itu sama cakupannya dengan Daniel 7. Itu enggak ada bedanya tuh. Ini berbicara mengenai tentang antikristus yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Disebabkan karena antikristus ini mengatasnamakan Yesus bahwa dia itu adalah pengikut, bahwa dia itu adalah pengajar, bahwa dia itu adalah penerus, bahwa dia itu adalah pemegang tahta yang kemudian Yesus ajarkan kepada jemaatnya. Kemudian diambil alih. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Kita pelajari dulu, Pak. Saya jabarkan dulu. Oke? Lanjut. Oke, nah ketika sabar. Jangan ketika apa bicaramu ketika. Bagaimana saya mau menjelaskan, Pak? Aduh, ya Allah. Bibir Anda itu robek sampai kuping, nggak mau diam. Diam dulu. Bukan begini Bro Juma. Kamu pengertian ketika apa arti ketika? Kamu Gini bahasa loh, Pak. Indonesia nggak bisa kamu baca Indonesia. Dengarkan saya. Kamu nggak bisa baca Indonesia. Dengarkan saya. Ketika apa arti Ketika Wahyu 13 ini kita baca. Apa arti ketika? Lalu kita kemudian menebak makna triple 6 ini. Itu jelas kemudian kita mengacu kepada apa arti ketika perumpamaan terhadap suatu keadaan. Jadi kata ketika itu adalah perumpamaan terhadap suatu diam keadaan. kau dulu. Kenapa harus kau mau ikut? Biar tidak terlalu lama. Bukan lama atau tidak. Jelaskan karena kamu bertanggungjawabkan memahami Bible. Iya. Maka saya anjurkan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Binatang apa yang keluar dari bumi? Itu simbol, Pak. Itu simbol. Binatang apa? Kok baik, saya ikuti arahanmu. Ini simbol. Siapa ini disimbolkan? Siapa yang disimbolkan? Paus, Pak. Paus. Lanjut. Lanjut. Ya, yang dikatakan di situ adalah paus. Itu jelas itu, Pak. Nah, Saya nggak ketika tahu. iya, sabar dulu. Saya jelaskan dulu. Anda diam. Bisa diam gak sih? Ahai. Jadi begini loh, Pak. Di dalam Di dalam kitab saudara diterangkan begini. Ketika. Aduh, ya Allah. Gitu. Pakai timer aja Pak Pipo ya, masing-masing ya, jangan dibantah-bantah ya. Kasihan loh, kami ini pingin cerdas, kami ini pingin dapat pengetahuan. Jangan gitulah kita menghabiskan waktu. Kasihan Yang juga para netizen dimaksud, itu. ya dengarkan ya Pak Pipo. Yang dimaksud Wahyu 13 ini, satu perikop itu adalah paus Vatikan.
13 ini, kalau Anda ingin mencari benang merahnya, saya pastikan dan saya tidak ragu. Puas. Dari mana ini? Di mana dikatakan puas di sini? Oh, tunggu dulu. Makanya saya katakan saya paham Bible. 1 Yohanes 2 nomor 18 Bukan nomor Tuhan, 19. Jangan kemana-mana Anak-anak kau waktu ini saya akan menyambungkan sampai ke Wahyu 13, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, Wahyu 13. Semua itu merujuk kepada antikristus, dan antikristus itu berlambang triple 6, dan triple 6 itu adalah apa? Bilangan, atribut bilangan, memerintah sebagai raja, sebagai presiden, sebagai hal yang kemudian dianggap orang penting dalam suatu kelompok. Oke? Saya uraikan, Pak. Saya uraikan. Anda merujuk kepada 3 angka itu tadi kan? 666, betul? Belum sampai ke sana. Saya ingin Anda itu dewasa sedikit ya. Meskipun Anda itu masih tergolong anak-anak kecil. Tapi Anda ingin supaya itu dengarkan, bukan keinginanmu yang saya tanya. Bukan keinginanmu. Paparkan secara mendetail karena kamu mengatakan ini saya mau menjelaskan secara mendetail. Cuman saya bingung saya mau masuk mulai dari mana. Kenapa? Karena mulut Anda lebih besar daripada otak Anda. Ngerti? Kalau Anda diam saja sebentar, saya menjelaskan. Kamu udah salah. Apa yang salah? Otakmu sebelah kanan udah soak. Soak otakmu. Kan saya sudah mengatakan Anda diam, saya menjelaskan. Saya yang ditanya. Otakmu sebelah kanan udah soak. Jangan kau pakai otak. Otakmu sebelah kanan soak. Iya, daripada Bapak otaknya bocor semua. Udah dulu, sabar dulu Pak. Katanya nggak pernah marah. Ini kok marah sih? Tarik kata-katamu, otak-otakan. Tarik kata-katamu, baru kita lanjut. Oke, otak Bapak lebih besar daripada mulut Bapak. Oke. Otakmu udah soak. Bagaimana kalau kita bertinju aja, Pak? Masih kuat? Kan jadi kemana-mana kau. Ya makanya Anda diam, saya menjelaskan bahwa yang dijelaskan di Wahyu 13 itu adalah paus. Dengar kata-katamu, jangan terlalu maju otak-otak. Saya ingatkan kau tadi, saya nggak pernah mau seperti itu, tapi kau pancing saya, makanya otakmu soak. Boleh enggak Bapak diam dulu? Saya kan diminta seolah-olah kamu hebat, kau otakmu. Nggak boleh, maka kita kalau diskusi jangan sampai seperti itu. Saya kan diminta untuk menjelaskan, Pak. Iya, jangan kamu otak-otak. Kan kamu seolah-olah kamu lebih hebat dari orang lain. Iya. Anda diam. Pakai timer. Biar Anda diam, saya menjelaskan gitu loh, Pak. Pakai timer aja, Akhi Juma. Biar boleh, yang 5 ini dapat. Pakai timer, Ustaz Alif. Supaya kau 5 menit. Bicara itu bagus. Saya akan bela diri Anda bagus. Udah pakai timer. Dah pakai timer. Pernah kau sopan bicara. Sebentar Pak Pipo, karena memang faktanya begitu. Mulut Bapak lebih besar daripada isi kepala Anda kan. Pak Pipo diam, silakan yang cuma terangkan. Makanya faktanya otakmu udah sok sebelah kanan, sebelah kiri kau mau pakai, maka gitu kau bicara. Jadi gini Pak Pipo, Anda diam. Apa gini? Anda diam, saya menjelaskan. Ini waktu saya Pak, jangan sampai saya isap mata Bapak nanti. Dengarkan. Tarik kata-katamu pakai otak supaya jangan terjadi itu antara Anda dengan saya. Bapak kalau banyak cerita begini lama-lama ku tampar pakai skopang, mau? Dengar kata-katamu pakai otak. Kalau kau sopan saya, Bro. Iya, makanya diam dulu. Bapak bertanya ke saya, giliran saya sebagai rektor mengajar Anda sebagai mahasiswa baru. Anda bertanya. Dengarkan. Lebih kasar dari kata-katamu sih bisa saya buat sama kamu. Lama-lama ku hantam muka Bapak pakai sekopang. Makanya mulutmu harimau. Udah Pak Pipo diam sekarang pakai timer. Udah diam Pak Pipo. Gimana sih abang ini? Diam aja. Gimana? Diam dulu Pak. Saya kamu kalau berbicara, dengar. Kamu kalau berbicara jangan pakai otak-otak. Saya nggak ada kayak seperti itu. Udah nanti ada kesempatan ngomong Anda Pak Pipo. Nanti kamu ngomong sepuas-puasnya. Sekarang giliran ngomong.
Tarik Silakan. kata-katamu, kalau nggak lanjut, nggak usah lanjut. Kata-kata kamu otak-otak itu. Oke, Pak Pipo yang cantik jelita, saya minta maaf atas pernyataan saya tadi. Kapan saya jelita? Kapan saya jelita? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang ganteng deh, yang ganteng. Ya, oh ya. Pak Pipo yang ganteng, mohon maaf atas pernyataan saya tadi yang sudah sesuai dengan fakta. Saya minta maaf. Oke? Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau hanya kata-kata seperti itu. Kan dari tadi kita bercanda dengar ini. Baik-baik, dengar baik-baik. Bukan itu maksud saya. Dengar dulu Mas Minta. Jangan dulu kita teruskan itu. Kita kalau berbicara, jangan pakai seolah-olah kita lebih hebat dari orang lain. Otak kan nggak relevan kita diskusi Pak seperti itu. Pipo, udahlah, udah minta maaf. Sekarang waktu mau berjalan, Pak Biarkan Pipo. kita Tolong hargai mengalir juga secara time. dengan diam kau dulu. Biarkan kita bicara melalui yang kita pahami, yang kita tahu. Jangan otak nggak boleh. Karena Enggak, itu masalahnya kata-kata itu lebar dari situ akan begini keluar. loh Pak. Gimana saya katakan mulut Anda lebih besar dari isi kepala Anda, dari otak Anda? Kenapa saya katakan begitu? Anda bertanya, ketika saya ingin menjelaskan, Anda juga ikut nyerocos. Makanya aku Baik, bilang itu Anda benar. ini adalah Oke. bapak-bapak yang cantik jelita. Karena biasanya Oke, yang kayak baik, begitu itu adalah tante-tante. Baik, jadi nggak dengar saya. Betul yang kamu bilang menurut kamu, tapi menurut saya otakmu sebelah kanan soak, maka kamu begitu bicara. Otakmu sebelah kiri kamu pakai, maka Iya sama aja. Anda juga mengatai saya, kan sama aja berarti. Anda ingin memperbaiki sesuatu dengan cara yang tidak baik. Anda diam, pakai lipstick, duduk dan rapikan roknya, biarkan saya menjelaskan. Kan gitu, Pak. Iya betul, maka otakmu sebelah kiri itu nggak berfungsi karena Katanya betul. Katanya betul, tapi kenapa Anda merepet? Anda duduk, perbaiki roknya. Merepet. Duduk yang cantik, rapikan kondek dan rok mininya. Duduk. Oke? Standar berpikir bukan sebatas itu. Sudahlah Pak, kita ini ingin berdiskusi kan. Bapak Betul, duduk, tapi kata-katamu duduknya yang sopan, kakinya dilipat supaya lato-latonya nggak kelihatan dari depan. Itu anak kecil yang bicara seperti karena itu. Bapak lagi pakai rok mini, kelihatan lato-latonya Anak nanti. kecil- Duduk anak santai, kecil saya bicara menjelaskan seperti itu. tentang Yohanes 13. Stop, diam. Dengar, kau diam. Kau diam. Udah diam. Jadi gini Pak, saya mulai Pak ya. Ini waktu kita hargai teman-teman kita. Wahyu 13 itu Pak, Kalau inti kau berbicara, ajaran. dengar. Cobalah. Kalau Cobalah. diam kau. Coba. Dengar dulu. Saya Kalau ingin kau masuk berbicara, Aduh, betul benar. dengar dulu. Kalau kau berbicara dan saya berbicara, yang sopan kata-kata Anda, jangan selalu ngaur. Dengan ngaur otakmu, bogono. Nanti kau bilang nenekmu apa? Nggak boleh gitu kalau kita diskusi. Ya kan Maka tadi saya sudah kamu. minta maaf. Pak Pipo, maafkan saya. Itu loh. Meskipun yang saya katakan itu sesuai fakta, tapi tetap saja saya minta maaf kan? Dari mana faktanya itu? Otakmu sebelah. Waduh, kembali lagi. Ampun deh. Kepental lagi. Monggo Kang Alif. Nggak usah dinaikin dah, nggak ada apa-apanya gitu. Orang nggak mau menghargai lawan Apa? ketika bicara kok, nerocos terus. Cari yang lain, Mir. Christian Immanuel siapa? Siapa? Christian Immanuel. Oh, Mu'alaf itu Mu'alaf. Oh, Mu'alaf. Iya. Tadi siapa tuh Kristen katanya suruh-suruh naik itu tadi siapa netizen yang apa tuh yang minta naik? Dai itu Ya, mana? Dai, naik, Request ya, Dai. Naik deh. Oh, ini Dai, tadi yang Dai. bilang kita kosong dan sebagainya. Naik sini, debat sama saya yuk, open camp kita. Tanpa buka Bible, harus bisa menunjukkan ayat Bible yuk, sama saya sini yuk. Jangan Vivo bilang aja udah open nyerah dulu. duluan. Vivo Udah aja udah dulu, nyerah biar naik duluan, dulu. belum apa-apa. Memang. Aduh, ya Allah.
Bang Vivo itu begitu kalau belum Iya. apa-apa sudah. Iya. Oh, Nggak usah dilayani lah. Jadi Wahyu 13 itu ya antikristus itu ya. Betul, Lucifer itu. Iya. Lanjut lagi, lanjut. Nah itu sambil nunggu Kristen lainnya dilanjut aja itu. Iya. Jawabannya Apa? ya. Bang Juma biar melanjutkan jawabannya itu. Bang Vivo naikin enggak ini? Nggak usah. Nggak ada ilmunya, nggak usah. Betul. Cuma muter-muter aja. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai Wahyu 13 itu, khususnya di nomor 18, itu berbicara mengenai antikristus. Artinya anti atau lawan atau pengganti atau mengambil posisi dari orang lain. Misalnya gini, Rasulullah Muhammad SAW itu datang kepada Bani Ismail, pada seluruh umat manusia sebagai rasul. Kemudian kedudukannya diambil. Ketika ada oknum yang mengambil kedudukannya, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian diajarkan kepada orang lain berkat kekuasaannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan. Itu yang dimaksud dengan anti atau melawan atau mengambil tempat orang yang disebut sebagai utusan Tuhan. Nah, ini yang dimaksud Wahyu 13. Jadi ada oknum kemudian yang mengambil alih tempatnya Yesus, lalu kemudian mengajarkan tentang Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri. Laksana baginda Rasulullah Muhammad SAW datang kepada manusia, mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Kemudian setelah dia pergi, ada yang menggantikan posisinya di sana, misalnya khalifah. Khalifah ini kemudian mengajarkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelma menjadi manusia. Ini kesamaannya. Andai saja itu terjadi kepada Rasulullah, tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Terjadinya kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus. Ada yang menggantikan posisinya, yang mengajarkan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya. Inilah yang disebut sebagai anti-Yesus atau anti-Kristus. Jadi Wahyu 13 nomor 18 itu, atau nomor 13 atau nomor 12 atau nomor 1 sampai 1 perikop itu menjelaskan tentang binatang. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya makhluk yang lebih hina yang melata di atas muka bumi ini itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Lalu kemudian Allah mengatakan manusia, makhluk yang paling hina, lebih hina dari binatang adalah orang-orang kafir. Itu makanya nubuatan yang ada di Wahyu 13 itu berbicara mengenai simbol binatang. Ini kalau kita mau jelaskan lebih rinci, ya banyak orang yang tersakiti, tapi mau kayak mana lagi? Itu fakta. Jadi fikar Kristus ya adalah orang yang kemudian mengambil posisi Yesus, mengajarkan tentang yang bukan diajarkan oleh Yesus. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 19 itu bahwa berasal dari tengah-tengah kita. Sehingga ketika ada tuduhan antikristus itu dituduhkan kepada selain daripada pengikut Yesus itu sendiri, itu ngawur. Gak bisa itu. Itu sama dengan Daniel 9 nomor 27, Daniel 11 nomor 31, Daniel 12 nomor 11. Bercerita tentang sesuatu yang datangnya dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, disinilah kemudian pengajaran-pengajaran muncul kelihatan. Makanya di Wahyu 13 nomor 18 itu dikatakan 666. Ini angka, Bung, kalau kita mau selidiki lebih jauh, itu kenanya jelas kepada oknum. Dia kena kepada apa? Kepada seorang yang memiliki mahkota, kemudian orang yang mempunyai atribut kebesaran berupa materai, apalagi mempunyai atribut gelar kebesaran. Itu. Nah, kalau kita selidiki bagaimana mahkota Rasulullah, apakah kemudian berkesesuaian? Bagaimana kemudian dengan apa yang ada pada Rasulullah, seperti misalnya cincin Rasulullah, apakah itu berkesesuaian sebagai stempel atau materai Rasulullah?
Karena beliau juga memiliki itu. Lalu kemudian gelar yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, apakah kemudian itu berkaitan dengan hal yang pemaknaannya jelas sampai kepada angka 6.626? Tidak. Lalu siapa? Nah ini kalau kita jelaskan lebih rinci itu bahaya. Banyak orang akan tersakiti. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Intinya Antikristus itu berasal dari tengah-tengah pengajaran Yesus, kemudian ajaran Yesus itu digantikan oleh ajaran mereka, lalu kemudian disebarkan dengan kekuatan. Dan itu sudah sampai di negara kita. Demikian sementara, silakan yang lain. Oke. Selanjutnya terima kasih juga ada Bang Yosi. Selamat malam. Salam sehat semua. Oke, siap. Selamat Itu Bang Day coba komen dulu, dia request atau tidak Pak Amir atas nama Day. Bang Nggak ada. Ya udah, kawan-kawan jangan dianggap dulu ya, memang niatnya menghujat berarti ya. Oke, ya maaf Bang Yosi, kepotong, silakan. Ya, selamat malam. Boleh saya menambahkan ayat firman Tuhan di sini tentang yang sudah dibawakan oleh Bang Zuma tadi? Monggo. Oke. Boleh baca di yang Kristen, boleh baca di 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai ayat 1 sampai 5. Ini saya bacakan ya. Ya, lanjut. Oke. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Gimana dengan pendapat abang-abangku ini tentang ayat ini yang saya sudah bacakan tadi? Oke, baik. Paut dengan ayat tadi kayaknya yang Bang Suma bawa tadi. Iya, oke. Teman-teman, boleh saya sedikit ya? Monggo. Iya. Kami nyimak. Jadi gini, Bung. Jadi gini, kita harus memahami dulu apa itu anak Allah. Apa itu anak-anak Allah? Atau anak-anak Tuhan. Ini dulu poinnya. Harus fokus dulu ke sana. Anak Tuhan dan kemudian muncul pemahaman orang-orang Yahudi. Kalau itu betul ya, kalau itu betul. Bahwasanya dulu pada masa Nabi, para Nabi, mereka memang disebut dengan sebutan anak-anak Tuhan. Kalau memang itu betul. Lalu pertanyaannya, apakah benar mereka ini disebut sebagai anak Tuhan dalam arti kata seperti pemaknaan orang Kristen terhadap Yesus? Dia anak Tuhan, maka dia Tuhan. Atau anak Tuhan di sini maksudnya adalah orang yang kemudian intim dengan Tuhan, layaknya kemudian anak dengan bapak. Karena ada data di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung. Ada data di dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya saya pernah menjelaskan tentang ilmu psikolinguistik. Itu pernah saya jelaskan itu. Pernah saya paparkan istilah prinsipal kooperatif. Suatu cara manusia untuk berkomunikasi ya terhadap manusia lainnya dengan memahami maksud suatu kalimat yang bisa saja artinya tidak sama atau tidak semakna atau tidak persis dengan kalimat yang diucapkan oleh si pembicara. Nah, inilah yang kemudian dialami pada bangsa Israel saat itu. Saya ingin mengatakan kepada saudara, di dalam pemahaman saya, sejauh saya belajar kemudian, ya, orang-orang Yahudi ketika mengatakan mereka adalah anak Tuhan, itu
dikatakan di dalam kalau nggak salah di Amsal ya, di Amsal 3 ya. Di situ diterangkan atau kita ambil di Yeremia 31 nomor 1. Di situ diterangkan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya. Laksana seperti semisal seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Maka muncul istilah anak, maka muncul istilah ayah atau bapak. Jadi bukan dalam perspektif orang Kristen hari ini. Yesus disebut sebagai anak Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak orang adalah orang, anak bapak adalah bapak. Tidak begitu. Tetapi harus merujuk kepada apa yang kemudian saya katakan tadi. Pemahaman orang-orang Yahudi dalam ilmu psikolinguistik, mereka mengerti makna yang disetarakan kemudian dengan kata yang mereka gunakan. Ayah, bapak, anak, dan seterusnya. Jadi, berdasar Yeremia 31 nomor 1, kita udah bisa paham tuh. Pemanggilan anak itu berdasar terhadap kedekatan Tuhan dengan hambanya. Jadi kalau dikatakan Yesus anak Allah, itu berarti Yesus itu adalah orang yang intim, atau dia adalah kekasih Allah, kekasih Tuhan. Amsal 31 nomor 1. Yeremia 31 nomor 1. Nah, kembali kepada apa yang saudara jelaskan tadi di dalam Yohanes 1 Yohanes 5. Ini sangat menarik ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Maksudnya lahir dari Allah itu datang. Dia utusan Allah, orang yang dikasihi Allah. Dan setiap orang yang dikasihi Allah, ya, yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir pada dirinya. Nah, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah di sini adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh artinya orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam data yang Anda bawa. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, bagaimana mungkin kemudian saudara Kristen bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Sementara tak ada satupun perintah-perintah Allah kalian lakukan. Kenapa enggak kalian lakukan? Karena sudah dibatalkan. Dengan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Jadi kalian itu bukan anak-anak Allah. Jangan kemudian Anda mengambil 1 Yohanes 5 nomor 1 sampai seterusnya. Karena itu justru tidak berbicara tentang Anda. Itu justru berbicara tentang orang-orang Yahudi. Apa pembuktiannya? Baca nomor 3. Sebab inilah kasih kepada Allah itu, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa perintah-perintah Allah? Apakah ada di dalam Bible Perjanjian Baru? Tidak. Adanya di dalam Perjanjian Lama. Apa itu? Baca 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Yosua 1 nomor 7. Ulangan 11 nomor 1. Itulah aturan-aturan Tuhan yang kemudian harus ditaati supaya kita disebut sebagai anak Allah. Kalau Anda bukan anak Allah, anak Paulus mungkin cocok. Ya, tapi kalau dikatakan anak Allah itu nggak nyambung. Sekira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Aku mau tambahkan satu ayat lagi. Jadi ini sebenarnya buat kita juga, orang-orang Kristen yang pada nonton, dan juga mungkin saudara-saudara kita ini orang Muslim ya. Saya tambahkan ini, kenapa saya bilang banyak yang berdusta. Kalau memang kita mengasihi Allah itu akan terlihat dengan ayat ini. Coba kita baca ya Bang. Boleh izinkan saya baca ya? Boleh. Oke. Boleh. Ya, terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi kita di sini jangan jadi pendusta ya, baik orang Kristen bahkan juga mungkin saudara-saudara saya ini. Ini 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Boleh mau dibaca, silakan saya baca. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian Bang Suma.
Oke, saya tanggapi. Ini benar. Ini sangat benar dan ini harus diaminkan. Jikalau ada manusia berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, Allah Bapa, tetapi kemudian mengajarkan manusia, mengajarkan saudaranya menyembah manusia, itu berarti dia pendusta. Kenapa? Allah Bapa tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia. Allah Bapa tidak pernah mengajarkan, memerintahkan, membuat aturan, membuat ketetapan agar manusia menuhankan manusia anak Maria. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang dengan lidahnya mengatakan kasih kepada Allah Bapa, tapi mengajarkan kepada saudaranya untuk menyembah kepada manusia, berarti dia adalah pendusta. Jadi nggak ada sisi di mana Kristen bisa lari di sini. Kalau Anda cinta kepada kami, cinta kepada saudara kalian, maka jalankan Matius 5, nomor 18, nomor 19. Jangan kau hilangkan setitik pun dari hukum Taurat dan ajarkan itu kepada orang lain agar engkau bisa menempati tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan. Nah sekarang Kristen ini poinnya apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti tidak ada lagi ketetapan Tuhan yang dilaksanakan. Kembali kepada 1 Yohanes 5 tadi. Mau lari kemana Kristen? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan dan membebaskan kita dari aturan-aturan Tuhan. Kan hebat itu. Ya kan? Kristen itu adalah sebuah, ibaratkan buah yang dilahirkan dari batang, di mana batang ini tidak pernah dipupuk lagi dengan aturan-aturan Tuhan. Kenapa? Fakta. Kita lihat ibadahnya hari Minggu, nggak pernah di dalam hukum, di dalam kitab Torah aturan Tuhan ibadah Minggu. Nyembahnya kepada Yesus nggak ada di dalam ketetapan Tuhan nyembah Yesus. Apalagi mengkitabkan perjanjian baru dan seterusnya, meninggalkan hukum Taurat dan pengajaran Injil nggak ada di dalam pengajaran Yesus. Makan babi dan seterusnya nggak ada dalam pengajaran Taurat. Jadi semua ini yang saya katakan, Yesus mengatakan di dalam Matius 7, ya Matius 15 juga ada, bahwa dari buahnya kau mengenal dia. Jadi sekali lagi Bung, 30 detik, ketika Anda berani mencoba mengambil 1 Yohanes 4 nomor 20, pasang akal sehatnya. Kalau engkau mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, Anda membenci saudara Anda, maka Anda adalah pendusta. Apa bukti kebenciannya? Anda mengajarkan kemudian menyembah selain daripada Tuhan, yaitu Yesus. Berarti Anda pura-pura cinta, pura-pura kasih, pura-pura sayang, tapi faktanya membenci. Apa ukurannya? Matius 5 Bung, 18, 19. Kalau kamu kasih kepada saudaramu, maka kau akan mengajarkan mereka mentaati segala aspek yang ada di dalam hukum Taurat. Saya kira begitu. Silakan didendangkan. Ya. Sangat setuju dengan Bang Zuma ya. Memang haruslah kita mengikuti segala perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua sebenarnya ya. Seperti Bang Zuma bilang, ada mungkin yang sudah dinubuatkan atau yang sudah dipalangkan. Sebenarnya yang sudah dipalangkan itu adalah hukum-hukum di dalam kitab Taurat itu, hukum-hukum sipil ya, atau mungkin hukum-hukum upacara. Karena Yesus itu sudah datang sebagai korban. Yang selalu kita baca itu kalau di kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu orang-orang dulu itu kalau dia berdosa, melakukan kesalahan, mereka selalu membawa domba kambing untuk apa? Persembahan penghapusan dosa ya. Tetapi bayangan itu semua adalah bayangan, yaitu Yesus Kristus yang sudah kita tahu bahwa dia adalah disebut dengan anak domba Allah
yang akan datang yang menjadi penjamin hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kalau menurut saya, seperti abang bilang, dia datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, itu betul. Tetapi yang di sini yang saya harus katakan bahwa semua orang Kristen percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada melalui ke Bapa atau tidak kalau tidak melalui Yesus Kristus seperti yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Jadi jelas kita tetap percaya kepada Yesus Kristus ya, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat semua umat Kristen yang percaya. Kalau menurut tentang makanan, pakaian dan juga perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu sebagian kita masih jalankan, Bang. Tapi mungkin tidak semua ya, tetapi sebagian kita masih jalankan. Jadi abang mungkin membawakan narasi ini jangan kepada menunjukkan kepada semua. Maksudnya semua juga mungkin melakukan itu. Jadi tidak semua, Bang. Ada juga yang melakukan itu, Bang. Seperti contoh, saya juga salah satunya tidak memakan makanan babi ya, makanan-makanan haram atau yang sudah yang sudah tertulis di dalam kitab Imamat dan juga Yesaya 66, Bang. Itu sih. Jadi janganlah kita menuduh semua memakan makanan itu. Gitu, Bang. Iya. Jadi gini. Kita lihat di dalam Matius 23. Yesus berkata kepada orang banyak dan bahkan kepada murid-muridnya, "Hai ahli Taurat dan hai engkau orang Farisi." Ya. Itu pernyataan Yesus. Dia menerangkan bahwasanya dua golongan ini, ahli Taurat, orang Farisi, kemudian mereka duduk di atas tahta Daud. Mereka menduduki kursi Daud, yang mana kursi Daud ini asalnya kemudian diajarkan seperti kursi Musa. Dia membawa Musa, dia membawa Abraham, dia membawa Ishak, dia membawa Yakub. Mereka orang benar. Mereka adalah orang-orang yang mengaku benar di hadapan Tuhan. Mereka menduduki kursi Musa menurut pemahaman mereka. Ya. Tetapi kata Yesus, perbuatan-perbuatan mereka itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam hukum Taurat. Mereka mengajarkan orang lain sementara mereka sendiri tidak memikulnya, tidak melaksanakan, tidak memahami. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda tidak makan babi, yes, tetapi Anda membuat ilah baru. Ayo, Anda membuat ilah baru, sementara hukumnya jangan membuat ilah baru di hadapanku. Jangan ada ilah baru di hadapanku. Nah, inilah yang kemudian Yesus wanti-wanti. Percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatannya adalah pekerjaan manusia. Sedangkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 23, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu memahami hukum Taurat, mengenal hukum Taurat. Tapi ternyata karena implementasi daripada mengenal tidak dipraktekkan, maka Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Artinya apa? Hukum Taurat itu harus dipraktekkan, diteorikan, dipraktekkan, diamalkan, lalu diajarkan kepada orang lain. Barulah boleh dikatakan sebagai orang yang benar mengasihi Tuhan. Barulah kemudian tidak kena terhadap cercaan 1 Yohanes 5 yang Anda bawa tadi. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwasanya Anda dengan sadar membawa 1 Yohanes 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya, harusnya saudara sadar bahwasanya ternyata pendusta itu adalah mereka yang tidak kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan.
Nah, sedangkan posisi Anda sekarang adalah ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, ajarannya itu sempurna menurut zamannya. Laksanakan itu kalau Anda percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Raja-Raja ya, supaya kita bisa memahami bersama bahwasanya Tuhan tidak menginginkan adanya penyelewengan terhadap ketetapannya. Lakukanlah kewajibanmu. Ini perintah, hukumnya wajib. Dengan setia, berarti harus setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Berarti Anda seharusnya, kalau Anda mengaku sebagai orang yang mengasihi Allah Bapa, Anda harusnya itu sampai hari ini masih melakukan praktek Torah. Anda menjadi praktisi Torah, tidak menjadi Kristen. Kalau hanya sekedar tidak makan babi, ya semua orang tidak makan babi juga. Kami juga tidak makan babi. Bukan berarti kami adalah orang Yahudi. Tetapi yang dimaksud dalam pemahaman ini adalah bahwasanya ketika orang itu mengaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mendudukkan dirinya sebagai penganut ajaran yang mengkitabkan kitabnya Nabi Musa, maka Anda harus menjadi oknum yang mempraktekkan ajaran Musa. Yosua 1:7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum. Dengan seluruh hukum. Bukan cuma babi tok. Dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu melalui hambanya Musa, melalui hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri agar engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau hanya sekedar makan babi itu nggak kena. Anda harus mentaati segala ketetapan yang ada dalam hukum Taurat, barulah Anda dikatakan sebagai oknum yang bukan antikristus. Lalu bagaimana dengan pikar Kristus yang saya katakan tadi? Paus itu tidak lagi mempraktekkan ajaran Tuhan, tetapi mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Paulus. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Itu luar biasa ya. Tapi kita harus memang mengikuti juga perintah-perintah Tuhan, ada yang di dalam kitab Taurat ya. Yang salah satunya kayak yang kita kenal itu yang ditulis dengan jari Allah itu sendiri, yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa ya dan bangsa-bangsa Israel. Situ terdapat 10 perintah Allah. Tetapi kita tetap berdoa kepada Bapa yang di surga. Tetapi Yesus ini kan diberikan kuasa oleh Bapa. Untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan di ayat Alkitab sudah mengatakan, tidak ada seorang pun, satu pun, kalau tidak melalui Yesus akan ke Bapa. Seperti yang saya sudah katakan tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan juga boleh kita buka baca Yohanes 5 ayat 21. Kenapa kami tetap berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kalau kita tahu juga siapa yang bisa menghapus dosa di dunia? Ya, hanya Yesus, ya, yang sama, yang diberikan kuasa juga. Hanya Yesus. Kalau kita baca di Markus 2 ayat 10. Bagi siapa yang punya memegang Alkitab, saudara-saudara kita Kristen juga di bawah, boleh baca itu. Markus 2 ayat 10. Coba saya baca. Saya buka dulu ya. Markus 2 ayat 10. Sini saya bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu jelas. Jadi kita tahu siapa dia, kok dia bisa mengampuni dosa. Ini loh ayat Alkitab yang mengatakannya. Markus 2 ayat 10. Jadi kita tetap, dialah Tuhan dan juru selamat semua orang yang percaya, kan begitu? Ya itu bagi orang yang percaya. Kalau bagi orang yang tidak percaya, dialah juru selamat, ya
Ya nggak tahu. Tapi kata ayat kitab jelas, dia bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Begitu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ini kita berbicara dua mata rantai iman ya, Anda dan saya. Dalam hal ini kedudukan saya sekarang memposisikan diri saya sebagai wakil Yesus untuk kemudian membantah Anda. Ya, nanti Anda yang renungkan, saya juga akan merenungkan. Anda membawa Markus. Saya membawa Yohanes 7 nomor 16. Kata Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ajarannya bukan dari Yesus. Perkataannya bukan dari Yesus. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Bukan hanya sebatas itu. Ajarannya, perkataannya, bahkan perbuatannya pun bukan dari dirinya sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Jadi kalau Anda mengatakan menghakimi, mengampuni dosa, membangkitkan, apalah artinya itu semua? Ketika ternyata perbuatan itu hanyalah perbuatan Tuhan yang kemudian Dia praktekkan di depan Bani Israel. Apa artinya? Semua juga bisa melakukan itu kalau dia dibackingi oleh pencipta langit dan bumi. Backingannya Yesus itu bukan presiden, bos. Backingannya dia bukan pemimpin PBB, bukan. Tapi backingannya dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi apapun Yesus bisa lakukan, apapun Yesus bisa katakan, apapun Yesus bisa ajarkan, kalau diperintahkan oleh Sang yang ada di belakang dia, yaitu pencipta langit dan bumi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Makanya pada poinnya dijelaskan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahkan kesaksian saudara Yosinoya. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Bukan setan yang mengutus aku, bukan malaikat yang mengutus aku, bukan presiden yang mengutus aku, bukan PBB yang mengutus aku, tapi Sang Tuhan yang mengutus aku. Berarti pekerjaannya membangkitkan, menghapuskan dosa, dan apapun itu semua karena Dia adalah utusan Tuhan. Jadi kalau utusan Tuhan, Bung, Dia bisa membuat matahari itu terbit dari barat. Karena apa? Tuhannya yang mengutusnya, memerintahkan. Adalah hal yang bodoh kalau kita sudah tahu ternyata dia cuma utusan. Dia mampu melakukan itu. Dia bisa bertanda tangan. Dia bisa kemudian memberikan jempol. Disebabkan karena mandat Sang Maha Kuasa diberikan kepadanya. Jadi yang harus disembah ini siapa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Berarti Yesus ini hanya utusan. Maka umat Islam mengakui Dia hanya Nabiullah, Dia hanya Rasulullah yang mukjizatnya luar biasa, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, manusia yang suci kemudian, dan Dia bukan Tuhan itu sendiri, melainkan Dia hanya utusan Tuhan. Selesai, perkaranya aman. Nah sekarang tinggal Anda memikirkan ketika Anda mengatakan begini dan bengono. Tapi ingat, bahkan kedatangannya pun Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lah, kau udah ketahuan tuh. Berarti Dia bukan Tuhan. Silakan. Ya, setuju sekali saya dengan Bang Zuma. Memang betul, selalu Yesus dikatakan, Dia mengatakan aku adalah utusan. Aku adalah utusan. Tapi kembali lagi kita kepada Yohanes 13 ayat 13. Orang memanggil Dia Tuhan dan Guru, Dia pun tidak menolaknya, kan begitu. Tetapi betul, kita pun memang harus berdoa kepada seperti yang sudah diajarkan Bapa, diajarkan Yesus. Hendaklah kamu berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu tidak salah, Bang Zuma. Yang salah itu adalah orang-orangnya yang mungkin yang salah mentafsirkannya. Saya juga seperti itu, Bang Zuma. Saya berdoa seperti itu. Tetap berdoa kepada Bapa di sorga.
Tapi kita tidak lupa menyebut nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat semua manusia. Kan begitu Bang Zuma? Kira-kira adakah yang salah apa yang saya katakan barusan ini? Saya tetap percaya Bapa di surga. Jelas salah, Bung. Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Anda percaya juga Bapa itu adalah Tuhan, jelas salah. Kenapa? Anda menimpali pernyataan Yesus. Di mana itu? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan 2 apalagi 3. Ketika Anda mengatakan aku berdoa kepada Bapa, itu udah benar tuh. Tapi sayang sekali di dalam Islam Anda dikenal sebagai musyrik atau syirik. Kenapa? Anda menduakan Tuhan. Kenapa Anda menduakan Tuhan? Karena utusan Tuhan pun Anda tuhankan. Padahal perkaranya adalah Yesus itu cuma jalan menuju ke kantor. Yesus bukan kantor. Jadi kalau Anda ingin ke kantor, Anda jangan tinggal di jalan. Anda harus meniti rambu-rambu sampai kepada kantor. Dan Yesus adalah jalannya. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka lakukan segala perintah-perintah Allah Bapa. Kan jelas tuh perintahnya. Berarti rambu-rambunya Anda harus ikutin supaya sampai ke kantor. Ketika dikatakan Bank BRI jalur kiri, jangan Anda ke kanan. Karena kalau ke kanan Anda ke panti pijat. Tetapi hari ini Anda ke panti pijat, lalu kemudian Anda mengaku, aku datang dari kantor BRI. BRI-nya ke kiri, Bung, bukan ke kanan. Ke kanan itu panti pijat. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi tetap Anda imani, oh enggak, aku dari BRI loh. Padahal jelas-jelas masih ada tanda cupang di pundak Anda. Anda mengatakan bahwa Anda dari BRI. Dapatnya stempel dari BRI. Tapi ternyata begitu dibuka amal Anda, catatan perbuatan Anda kelak, yang dilihat itu stempel tukang urut. Ya, stempel ini panti pijat. Jadi mohon maaf nih, kita harus dudukkan perkara itu. Begitu juga ketika Anda berbicara mengenai Islam. Kami akan mendudukkan Al-Quran, Allah, Rasul Muhammad SAW, dan juga Al-Quran itu sebagai pondasi yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Tidak bertentangan dengan iman kami. Nah, ini celakanya Anda di situ. Kenapa? Yesus mengajarkan apa? Anda mengimani apa? Tujuan itu hanya satu, yaitu Allah. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan. Yang satu-satunya Allah yang Tuhan yang benar itu yang mana? Yang di langit, yang di surga. Siapa dia? Esensi yang tak terlihat. Laisa kamislihi syai', kata Yesus, wajahnya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tidak ada orang yang hidup bisa melihat Bapa. Keluaran 33 nomor 20. Jelas itu. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma. Oke, sama-sama. Jadi jangan menurut saya sih Abang Zuma ini jangan menuduh bahwa kita menduakan Tuhan. Ya, saya itu tidak menduakan Tuhan. Tuhan itu memang tetap dia Bapa yang berkuasa. Dialah Bapa yang Maha Esa, kan begitu. Bukan saya menduakan Tuhan. Tapi kita tetap juga kan Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti yang sudah dicatat di dalam Alkitab, kan begitu. Karena itulah penolong-penolong kita umat manusia pada saat ini. Roh itulah yang selalu menegur kita pada saat ini. Yang harus kita melakukan kejahatan atau apapun itu, kita selalu ditegur oleh Roh Kudus itu, Bang. Tapi tetap kita berdoa kepada Bapa di surga, bukan kita menduakan Tuhan, ya Bang. Bukan seperti itu, Bang. Menurut saya sih Abang mungkin salah lah menurut saya, karena Abang sudah mengatakan bahwa saya menduakan Tuhan. Menurut saya nggak masuk di kehidupan saya seperti itu, Bang. Oke, lanjut, Bang. Oke, tadi saya mendengarkan Anda dan kuping saya masih mutar-mutar suara Anda mengatakan bahwasanya Yohanes 13 nomor 13. Apakah saya keliru mendengarkan? Iya, itu betul, Bang. Nah, apa muatannya? Di situ, jadi gini, di situ kan dikatakan mereka memanggil Tuhan guru dan rabi, artinya dia atau pengajar lah gitu kan, membawa ke hal yang baik, kebenaran,
Tapi mereka memanggil dia seperti itu, dia tidak menolaknya kan, dia tidak mengatakan jangan memanggil saya seperti itu. Walaupun dia menolaknya, berarti dia berkata tidak boleh manggil saya seperti itu, kan begitu Bang. Oke. Artinya gini, posisi kita sama gitu loh ya, bahwasanya Anda mengakui Tuhan itu cuma satu dan Yesus hanya utusan Tuhan. Kalau itu benar, berarti Anda dengan saya itu sama. Apa perbedaannya kemudian? Anda terlalu percaya diri. Saya tahu diri. Nah, itu perbedaannya kita. Anda terlalu percaya diri, sedangkan saya tahu diri. Maksudnya apa? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda bukan domba yang hilang. Anda bukan Bani Yakub. Anda percaya diri. Saya tahu Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Saya paham Yesus itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang datang kepada Bani Israel. Tapi saya tahu diri, saya bukan Bani Israel. Maka harus ada penolong lain yang diutus sebagai penghibur. Kenapa dikatakan penghibur? Karena pengutusannya ditujukan bukan cuma satu golongan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kebetulan saja alhamdulillah saya manusia. Berarti oknum ini sebagai khataman nabiyyin diutus untuk saya juga. Maka karena saya mengimani khataman nabiyyin, maka saya mendudukkan perkaranya jelas. Yesus Nabiullah wa Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Jelas di situ. Nah, sedangkan Anda terlalu percaya diri. Tetapi sangat disayangkan, ya Anda tidak masuk di dalam universitas di mana Yesus sebagai rektor. Anda cerdas, Anda pintar. Hebat Anda menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah. Hampir semua SKS yang ada di sana Anda lulus. Tapi Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus itu. Percumi Anda cerdas, nggak bisa dapat sertifikat ijazah. Karena Anda bukan terdaftar, bukan sebagai siswa. Anda bukan Bani Israel. Anda bukan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda hanya korban dari pembuat ijazah-ijazah palsu. Apa itu? Beritakan Injil kepada seluruh dunia. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan Anda ada pada posisi itu. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau menyimpang ke bangsa lain. Murid yang taat kepada perintah gurunya sebelum dia terangkat ke langit sudah pasti tidak menyimpang ke bangsa lain. Tetapi mereka pengajar-pengajar palsu yang mengaku bertemu dengan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, sudah pasti memasukkan pengajaran palsu itu. Sehingga Yesus berpesan, celakalah engkau, hati-hatilah, waspadalah kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan seterusnya. Nah, sementara Anda nggak hati-hati terhadap orang Farisi, Anda nggak hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan juga ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke dalam agamamu sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Anda baik, Anda cerdas, iman kita itu hampir sama, cuman bedanya Anda percaya diri, saya tahu diri. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Saya pikir Bang Zuma ini salah paham dengan apa yang Bang Zuma bawakan tadi, yaitu aku datang hanya untuk kepada domba-dombaku yang hilang. Kalau boleh tahu itu kalau nggak salah Abang Zuma itu baca di Matius 15 ya, kalau nggak salah ya. Matius 15 ayat 23 atau 24 itu Bang Zuma. Benar nggak itu? 24. Ya, 24. Jadi saya boleh luruskan ya di sini Bang Zuma. Saya boleh bacakan, izin saya bacakan ya, host. Monggo. Ya, silakan. Iya. Jadi memang ada perkataan seperti itu yang Bang Zuma katakan tadi. Jawab Yesus, aku datang bukan hanya untuk pada domba-dombaku yang hilang. Tapi kita tidak tahu kalau cerita tentang itu apa. Kalau kita membuka Alkitab, terdapat di Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Jadi kita tidak pelintir ya, kita tidak pelintir ayat terus kita mengartikan itu sendiri. Jadi kita seperti selalu saya bilang, kalau kita nonton film,
kalau kita nonton film di tengahnya aja, kita tidak tahu awalnya bagaimana dan akhir film itu bagaimana. Karena kita hanya menonton film tengahnya aja. Jadi saya bacakan ini, Matius 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Ini ceritanya. Judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya, ya. Jadi ini judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini jawab Yesus, ini yang ke-24, Bang. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi yang abang bawakan itu adalah tentang narasi tentang perempuan Kanaan yang sudah mendengar tentang bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, dan melakukan banyak mujizat. Dan dia percaya bahwa jika dia ketemu dengan Yesus ini, anaknya itu akan sembuh. Nah, disitulah jadi dua narasi berbincang. Apa yang terjadi di ayat yang ke-28? Anaknya sembuh karena dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan itu. Nah, itulah yang terjadi, Bang. Jadi kita harus membacanya jangan cuma satu ayat aja, ya. Kita kan tidak mengerti bahwa di sini bukan cuma untuk Israel, bukan cuma bangsa, bukan untuk domba-domba yang hilang, kan begitu. Ini selalu dikatakannya karena dia masih ada di dunia. Tetapi setelah Yesus mau naik ke surga, ya, seperti terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi mungkin nanti setelah Yesus naik ke surga, baru dia suruh perintah kepada murid-muridnya ini untuk mengabarkan kebenaran tentang kasih itu sebenarnya, tentang kasih Yesus yang selalu menyembuhkan, menasihati, membangkitkan orang mati. Mungkin seperti itu, Bang. Jadi yang tadi itu benar abang katakan tadi, tapi kita harus baca untuk keseluruhannya supaya kita mengerti bahwa bukan cuma orang Israel yang menerima Yesus kebenaran untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda mencoba menarasikan Matius 28 atau Matius 24, Matius 15, bahwasanya Yesus itu mengobati istri dan anak daripada seorang wanita Samaria. Lalu kemudian dikatakan imanmu sudah benar. Iman seperti apa itu? Iman bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendirian datang dalam rupa manusia? Atau dia adalah sosok Mesias yang datang kepada Bani Israel? Karena dia mengiyakan, benar Tuhan. Nah, tuh. Dia mengiyakan berarti ibu ini mengakui Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Berarti dia sudah mengaku tuh.
Sama ketika Yesus hadir hari ini di depanku, aku katakan engkau adalah nabi, engkau adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, maka dia akan memberikan jempol kepada aku. Bang Suma, ente bener, imanmu betul. Apakah kemudian saya seketika harus menyembah dia karena dia adalah Tuhan? Justru ketika ada orang yang menyerunya Tuhan, diusir, Bung. Dikatakan engkau semua pembuat kejahatan. Data ada di dalam kitab saudara. Itu ada datanya. Tapi ketika saya sama seperti wanita tadi, maka Yesus mengatakan, imanmu sudah benar terkait dengan mengobati anaknya. Itu bukan permasalahan akidah. Yesus itu datang memperbaiki akidah. Yesus itu datang memperbaiki syariat. Mengajarkan syariat Torah kembali diaktifkan oleh Bani Israel. Yang hilang dari hukum Taurat itu, mereka dikembalikan kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Tapi soal menyembuhkan itu nggak masalah. Ibarat kata nih, saya seorang dokter mengutus dokter lagi, ya, ke Papua misalnya nih. Dokter ini saya utus ke Papua untuk memberantas penyakit yang sedang menular di sana. Di pesawat ada yang pingsan. Sebagai seorang dokter, apalagi dia menggunakan atribut dokter, dia sudah terkenal sebagai dokter, ada yang sakit di pesawat. Apakah seorang dokter boleh mengatakan, oh maaf, saya ini utusan hanya untuk ke Papua, untuk memberantas bakteri yang lagi merebak di sana? Apa boleh seperti itu? Tidak. Seorang nabi, seorang rasul, ketika dibintai, apakah dia itu sukunya, apakah itu sebangsa, apakah itu kemudian sekeyakinan, ketika dia mampu mengobati, wajib hukumnya dia mengobati. Cuma yang jadi pertanyaan, sadis sekali disebut anjing wanita itu oleh Yesus. Nah ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda mengatakan ada pernyataan dalam Matius 28, Bung, saya katakan sekali lagi ya. Saya katakan sekali lagi kepada saudara. Di dalam kitab saudara sendiri, Matius 19 nomor 28, ending dari kehidupan Yesus, ketika dikatakan Anda tadi bahwasanya diberikan kuasa di bumi dan di surga, dia mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, bukan yang menyembah aku, kamu yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan menghakimi dunia, hanya kepada 12 suku Israel. Ini yang perlu dipahami. Kemudian ketika Anda ingin menarasikan, pergilah kepada seluruh dunia, beritakan Injil. Saya hanya ingin memberikan Anda oleh-oleh. Markus 16. Kalau perintah Yesus itu benar, berarti kudu wajib orang Kristen ini harus menguasai tanda-tanda ini. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, mengusir setan dengan nama Yesus, berbicara dalam bahasa asing, bahasa baru. Mereka memegang ular, sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Tanda-tanda itu akan menyertai. Ketika memang betul Yesus itu memerintahkan kemudian orang keluar dari Bani Israel sampai ke penjuru bumi untuk kemudian mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Tapi faktanya, sekarang kalau saya menggunakan bahasa Bugis, apakah Anda ngerti? Atau saya menggunakan bahasa Makassar, apakah Anda ngerti? Anda tidak akan ngerti. Berarti tanda-tanda orang percaya tidak ada pada Anda. Anda yang tidak percaya atau kitab Anda ini yang kemudian adalah tanda ayat yang disisipkan. Karena kenapa? Anda tidak ngerti bahasa saya. Misalnya saya katakan bahwasanya DN mumpar katuak, morai nak mabok, DN rakatuak, dengan nak yolo sidok dikatna. Apakah Anda ngerti? Anda tidak ngerti. Berarti tanda-tanda percaya itu nggak ada sama Anda. Percuma. Inilah yang saya katakan ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah mengatakan semua firman yang wajib hukumnya dia sampaikan kepada mereka, bukan yang muncul belakangan.
Sementara data yang Anda gunakan ini adalah data ketika Yesus itu 40 hari setelah bangkit dari kematian. Sedangkan Yesus mengatakan sebelum dia disalibkan, sebelum dia terangkat ke langit, dia sudah menyatakan semua firman yang telah dia sampaikan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya. Berarti data yang Anda bawa, data yang muncul belakangan. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Silakan dengan iman Anda, tetapi saya katakan Anda percaya dirinya terlalu tinggi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Buktinya saya bisa berbahasa Indonesia Bang Suma. Dan walaupun bahasa Inggris hanya sedikit-sedikit, karena saya ini orang Minahasa juga, orang Sulawesi sama kayak Bang Suma. Dan saya menguasai juga sedikit-sedikit bahasa Minahasa. Dan abang pun tidak akan mengerti itu. Kalau saya bawakan di sini, abang pun tidak akan mengerti. Tapi itulah keajaiban Tuhan ya. Kemahakasihan Tuhan bahwa kita juga bisa menguasai sedikit bahasa-bahasa yang lain. Itu ada. Tapi bukan tentang itu. Kita mengatakan bahwa dia seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 6 tadi, dialah Tuhan dan juru selamat semua manusia yang percaya baginya. Kalau boleh kita baca di Wahyu 1 ayatnya yang ke-8. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ya di ayat yang keempat, dari Yohanes ayat yang kelima aja, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Siapa yang telah menikam Dia? Ya, prajurit Romawi pada waktu itu. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Siapa Dia? Dia adalah Yesus Kristus yang menyatakan dirinya. Dialah Alfa dan Omega. Jadi sudah jelas ya ayat Alkitab ini mengatakan di dalam Wahyu 1 ya. Kalau kita baca Wahyu 1 ayat 4 sampainya yang ke-8. Dia adalah Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Bagi orang Kristen yang percaya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Katakan amin saja. Kan begitu Bang Suma. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda semakin kelihatan pernyataan di awal tadi, semakin nyata Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Alfa dan Omega. Dengarkan saya Bung, Wahyu 1 itu Anda harus mulai dari ayat nomor 1. Kalau dipaksakan pernyataan aku adalah Alfa dan Omega, kembali kepada Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti wahyu yang ada pada diri Yesus itu adalah wahyu yang dikaruniakan. 1. Kedua, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang memerintahkan Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, itu siapa? Sang Tuhan, otoritas tertinggi. Yesus bukan apa-apa. Nah sekarang mari kita uji. Kita bedah kitab Anda ini di atas meja akademisi supaya kita bisa memahami duduk perkara yang sebenarnya. Kita mulai dari nomor 4 yang Anda bawa. Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai engkau. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini dusta.
Ini adalah kebohongan. Bukan Yesus yang pertama bangkit. Lazarus lebih duluan bangkit. Sebelum Yesus bangkit, Lazarus lebih duluan. Ada lagi yang lebih dulu. Manusia mati yang dibangkitkan oleh Elisa. Itu lebih dulu bangkit lagi. Ya, jadi ini adalah kebohongan. Kita lanjut. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ini bullshit. Yesus tidak pernah berkuasa, apalagi berkuasa terhadap raja-raja di atas muka bumi ini. Itu bullshit. Itu omong kosong. Yesus berkuasa atas penjajahan Romawi terhadap tanah Israel saja, tidak sanggup dia. Bahkan dia dipimpong dari gubernur Pilatus sampai gubernur Herodes, itu dia tidak mampu, dia tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan yang berkuasa atas raja-raja di bumi? Ini pembodohan secara struktur. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita dan darahnya. Ini pengataan penulis, bukan perkataan Yesus. Dan endingnya dari data yang Anda bawa, nih, lihat bullshitnya di sini. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Bohong. Itu pembodohan. Kenapa? Karena yang menikam Yesus itu sudah mati. 2000 tahun yang lalu udah mati dia. Masakan ia bangkit dulu? Yang menikam ini baru Yesus turun dari langit. Itu adalah kebodohan. Apakah betul orang yang menikam Yesus ini bangkit dulu, lalu kemudian matanya melihat kepada Yesus yang turun dengan awan-awan? Atau jangan-jangan yang menikam Yesus masih hidup sampai hari ini, menunggu Yesus datang? Ini adalah pembodohan. Tapi lagi-lagi karena iman, tai kambing pun dianggap coklat. Itu makanya kukatakan, saudara saya yang saya kasih ini terlalu percaya diri. Apa susahnya jujur kepada kebenaran? Tinggalkan ego dalam beriman, dudukkan perkara akal berdasarkan wahyu. Kalau yang dikatakan wahyu itu tidak sesuai dengan akal, tinggalkan. Tinggalkan. Karena yang menyelamatkan kita itu bukan agama. Yang menyelamatkan kita itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, bukan dari penulis-penulis kayak begini. Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Katakan ya dan amin. Ini kapan terjadinya ini? Di mana perginya orang-orang yang menikam lambung Yesus ini? Masih hidupkah dia? Kalau begitu, kalau dikatakan bahwa dia orang pertama yang bangkit, itu bullshit. Ternyata dia juga bangkit, orang yang menikam Yesus ini. Berarti kalau ingin jujur terhadap data, ini pisau akademik yang saya gunakan untuk membedah kitab Wahyu. Kalau Anda ingin jujur mengatakan, Anda harus mengakui bahwa tentara-tentara Romawi lebih dulu bangkit daripada orang Kristen nantinya. Karena Kang Juma kemana? Oke. Bang Subang
dunia apologet begini. Benar gak Bang? Sama Bang Sugi ya. Mungkin juga Bang Alif. Saya baru aja sebulan ini benar. Karena aplikasi TikTok saya ini memang sudah lama, tapi untuk debat begini baru saya tahu sebulan kurang lebih ini. Jadi makanya ada saudara-saudara saya yang juga buat baik dalam Kristen yang mungkin salah dengan tidak apa dalam Alkitab. Saya mencoba untuk meluruskan begitu Bang. Yang saya tahu ya, yang selama ini yang saya tahu. Kalau saya belum tahu pun mungkin saya akan bertanya, apa ini? Dulu saya sama Bang Suma juga udah pernah ketemu. Ada ayat-ayat yang kurang saya mengerti. Saya bilang, oh iya ini belum saya mengerti, nanti saya pelajari lagi. Saya itu berusaha untuk apa? Tidak menjadi orang yang pendusta, kan begitu. Oke, sorry teman, saya tadi di report ya dari akun saya yang saat itu nggak bisa lagi naik. Kena report lagi. Iya. Ya. Nah, jadi gini, abang Suma ini belum nongol di sini, belum kelihatan. Udah. Ini saya Bang, ini saya Bang. Bang, ini Bang Suma ini. Saya. Bang Suma ini. Di saya sih belum kelihatan. Oh. Mungkin ini kali ya. Gangguan sinyal biasanya. Iya. Nanti suaranya udah dengar belum suaranya? Cek. Suaranya sudah dengar sih, suaranya. Nah, ya udah, lanjut. Yang penting suaranya. Nanti saya dikerjain lagi sama kayak Papi Pos semalam, enggak kan? Enggak, ini benar, enggak ada di saya ini. Oke. Enggak ada gambarnya. Oke, jadi saya 1 menit lagi ya sebelum saya serahkan kepada guru saya yang ada di sini. Jadi gini, Bung, saudara saya yang saya kasihi. Mungkin saya salah menafsirkan, tapi yang saya nilai di dalam Wahyu 7 ini bercerita tentang kemudian akhir zaman. Karena kenapa? Ini masih berbicara mengenai dunia, masih berbicara mengenai bumi. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tapi kalau saudara mengatakan nanti di akhirat, ya saya serahkan semuanya kepada saudara. Saya tidak ada paksaan. Narasi yang saya bangun, saya katakan, ini pendalaman materi saya secara pribadi terhadap Bible. Bukan yang menjadi panutan yang harus menjadi paku mati. Tetapi filter untuk menemukan apa yang sampaikan ini asumsi ataupun tidak tentu akal kita. Oleh karena itulah kemudian biarkan saya dengan pemahaman saya, Anda dengan pemahaman saudara. Saya tidak ada paksaan dalam hal ini, saya hanya menjabarkan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Dan saya hanya merasa sebagai saudara, sampai saya harus menyampaikan ini kepada saudara. Diterima alhamdulillah, tidak diterima juga bukan masalah buat saya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya serahkan kepada guru saya Akhi Sugi dan juga Dinda Saineplos dan juga Alif. Saya nyimak sementara ini sambil kemudian saya mencatat-catat dari apa yang saya sampaikan barusan. Demikian. Makasih ya saudaraku Yosino. Mohon maaf ketika ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan. Silakan. Iya Bang, terima kasih juga. Saya sangat bersyukur bertemu dengan abangku ini karena alhamdulillah sangat luar biasa menurut saya. Banyak ilmu-ilmu yang abang dapat juga, dan saya menerima itu Bang. Apa yang dikatakan kalau tidak lari dari konteks Alkitab, saya jujur menerimanya. Tapi luar biasa Bang, hari ini saya ketemu dengan apa itu sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur karena juga menambah ilmu buat saya juga, kan begitu Bang. Jadi bagi saudara-saudara yang di sini, teman-teman saya juga orang Kristen, marilah kita berdiskusi dengan tenang, dengan baik, jangan teriak-teriak lah seperti yang, atau jangan menghujat yang seperti sudah diajarkan Yesus. Kita mengasihi sama kita manusia kan, begitu. Jadi terima kasih semua yang ada di sini. Saya juga mau mampir keluar nanti sebentar. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan oleh saya di room ini Pak Amir dan juga sahabat-sahabat saya, ada Sugi, Alif dan juga Neoflos. Kiranya berkah selalu kita semua ya Bang. Saya mengucapkan selamat malam dan kiranya selalu diberkati. Terima kasih. Terima kasih Bang Yosi. Silakan lanjut yang mau melanjutkan. Waduh, ada Vivi lagi di sini di bawah. Belum tidur lagi Vivi. Minta naik lagi. Aduh, parah ini. Bang Vivi tidur. Aduh, belum tidur dia Vivi. Gak bisa tidur dia Amir. Gak bisa tidur. Dia penasaran dengan Bang Juma itu. Iya. Kalau sama saya udah nyerah duluan, nggak penasaran dia. Sama Bang Juma dia.
Iya, dengan Bang Juma ini penasaran bener ente. Ini masih menunggu di ruang tunggu dia. Allahu Akbar. Kang Alif udah tidur atau masih bergabung nih? Ustaz Alif. Wah, tidur ini Kang Alif. Oh, sempat tertidur. Hadir, tenang. Karena Aduh, suruh naikin Vivo nggak usah lah. Tapi kalau Ustaz Alif mau menanggapi ya silahkan aja. Kalau saya sih nggak usah. Modelnya kayak gitu cara debatnya. Makanya sering saya katakan, Pak Vivo apa udah makan? Apa itu makan? Kamu tahu itu makan itu apa? Itu dia. Gitu cara diskusinya Pak Vivo itu. Bukan menjawab apa yang ditanyakan, tanya balik dia. Sayang momennya kalau dia naik diskusinya muter-muter. Habis waktu aja. Lanjut sama siapa? Orang nggak ada Kristennya kok, suruh lanjut. Military. Oh, ini dia. Military itu siapa sih? Ada military. Military. Tak naik kan dia minta naik. Military. Halo Bang. Halo, selamat malam. Military. Horas, Bah. Terus Bang, alhamdulillah Bang. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Muslim ya? Muslim Bang. Ya Matura Bang Dima bedolok Muslim Bang. Oh iya benar. Ini tadi saya udah ngeruncingin apa ya? Tusuk sate ini. Kirain domba bungkus sate. Jodoh macam. Matura Dima Bang. Matura Dima Bang. Aduh. Saya bukan Madura, Bang. Di mana, Bang? Ya. Kita di Jakarta, Bro. Cuma nirukan orang Madura aja dong. Iya. Silakan Kang Alif. Ini Bang Alif ini kayaknya tahu bahasa Madura ini. Kalau saya nggak ngerti sih. Saya taunya cuma area gitu aja. Area, derem macam. Sama derem macam. Ustaz Ali Pak Amir jangan ngajak bahasa Madura, nanti diajak ngomong Madura bingung le. Bingung. Bang Neplas, udah tidur Bang Neplas? Oh belum. Monitor Tuan Guru monitor. Oke. Monggo dari pihak ini yang mau naik. Gurunda akunnya kena ya, ganti akun. Iya dilaporin nih. Iya deh. Kena tadi. Waduh. Banyak yang ini mungkin yang diskusinya lagi belajar loh. Banyak yang sakit hati tadi. Ya jelas itu. Dengan ungkapan-ungkapan yang deh memang. Tapi Bang siapa tadi enak juga diajak diskusi Yosi. Itu kalau sama saya emosinya tingkat tinggi itu. Pernah kemarin itu sama saya itu, waduh. Oh pernah ya? Udah pernah kemarin itu. Tapi nggak sampai sih, nggak sampai hujat-hujatan, nggak sampai, dia nggak menghujat, cuma ya nadanya itu emosi. Iya. Pak Pipo masih di bawah, Pak Amir. Masih. Itu naikkan itu keinjek-injek tuh Pak Pipo di bawah tuh, kasihan. Masanya banyak. Naikin aja, kasihan beliau. Iya, masih ngantri. Injek-injek. Pak Military, saya turunkan dulu. Oke. Saya naikkan si Vivi mau diinjek-injek sama Bang Neplos. Monggo. Nggak mau tanggung jawab aku. Ya kembali, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Amir. Malam. Gimana Pak Vivo? Nggak bisa tidur atau gimana ini? Selamat malam Pak Vivo. Nggak bisa tidur. Ya, selamat malam Alif. Malam. Dia absen satu persatu sama dia. Malam Alif. Iya, itu udah ya, udah.
Jangan suaramu itu selamat malam. Sambil makan itu udah Pung. Biar Oke, silakan, makasih. Opung belum bisa tidur Opung Vivo. Bukan tidur atau enggak, bukan itu masalahnya, enggak ada. Saya kan tanya ini kan basa-basi nggak apa-apa Pak Vivo. Saya belum bisa tidur gitu loh. Pak Vivo belum bisa tidur juga kan? Bisa tidur tapi belum saatnya. Oke, lanjutlah. Masih penasaran sama Bang Juma gini kayaknya. Bukan penasaran, enggak, saya enggak pernah penasaran. Tapi kata mundur sama Pak Pipo tidak pernah terjadi. Memang. Pejuang bener ini, pejuang bener ini. Walaupun di YouTube di mana dulunya pun Pak Pipo memang itulah dia. Saya nggak pernah gentar, saya nggak pernah takut kalau tentang Bibel saya. Siapapun digilas. Memang. Percuma kalau mulut lebih besar. Isi nggak ada. Karena saya mengandalkan Tuhan saya, bukan mengandalkan pikiran akal Yang saya. Tuhan yang mana yang Anda andalkan? Ya menurut saya. Kepancing iya, juga cuma katanya mau tidur, kepancing juga ternyata. Tapi kan Tuhan Anda ada 3, yang mana? Yang mana dari sini? Ya menurut Anda kan, karena Anda kan seperti itu, picik dan kerdil. Lihatlah itu. Mulut roh jahat kan begitu. Kok kerdil apa pula kerdil? Faktanya. Kan memang ada 3. Ya Tuhan Anda yang 3, Tuhan saya nggak pernah 3. Loh, Yesus itu bukan Bapa. Menurut Anda kan, karena saya katakan Anda kan kerdil picik. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu adalah Bapa sementara kan Tuhan saya, bukan sementara Tuhan Anda. Yohanes lebih besar daripada Yesus? Menurut pengetahuanmu sebatas itu. Oh ya, bukan, itu menurut kitab Anda. Iya, menurut Anda seperti itu silakan. Nah sekarang Tuhan Anda satu, yang mana satu itu? Tuhan saya satu, Yesus. Yang mana? Tuhan saya, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Terus Bapa yang di langit? Bapak itu gelar. Oh, jadi ketika Tuhan Anda itu masuk ke dalam rahim, yang di langit itu nggak ada? Nggak ada Bapak. Bapak itu gelar. Oh, jadi anak itu gelar. Berarti Yesus berdoa kepada gelar. Yesus Tuhan berdoa itu kepada satu. gelar. Tuhan Tuhan itu satu satu. yang gimana ceritanya? Sementara Pengertian Bapak. Yesus berdoa kepada Bapa yang di langit loh. Dia berdoa sebagai natur manusia. Nah, berdoa kepada siapa? Natur manusianya berdoa. Dia Alfa Kepada? dan Omega. Dia segalanya. Iya, dia berdoa kepada siapa? Cara natur manusia berdoa. Dia berdoa kepada kepada siapa? Kepada Bapak, karena Bapak itu Katanya Bapak cuman gelar. dia gelar di dalam dirinya. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya. Dia Bapa, dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia Mesias. Iya, dia saya Alfa dan tanya. Omega. Saya tanya, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Natur kemanusiaan dia pakai natur kemanusiaan. Ya tetapi Bapa. ibadahnya ada. Ya Bapa yang adalah aku sendiri, perkenankanlah doaku sendiri kepada diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan kaulah yang berbuat diriku sendiri kepada aku sendiri, padamu dirimu sendiri. Gimana ceritanya doa kayak begitu, Pak? Ceritanya dan nalar pikiran bukan sebatas itu. Justru ini harus diluruskan. Makanya saya tanya. Kamu luruskan, jangan itu kamu lurus. Tapi kalau nabimu kamu luruskan menjadi nabi, luruskan. Bukan Jangan itu. Anda bawa-bawa nabi. Ini kita berbicara Tuhan Anda. Dari Itu mana tadi kamu katanya mengatakan meluruskan? Anda Dari mana mengatakan katamu? Tuhan Anda satu, tapi Iya. faktanya ada banyak. Apa dasar kamu mengatakan meluruskan sementara itu iman orang Kristen? Imanmu bukan itu. Ini faktanya Anda mengatakan Tuhan Anda dari satu, mana? tapi Dari Hong Kong kamu faktanya dapatkan ada faktanya. 3. Dari mana kamu Itu dapatkan namanya Anda faktanya? sedang melakukan penipuan, Pak. Kamu yang penipuan, kau ambil Alkitab Anda orang, mengatakan tidak kau Tuhan imani. Anda satu, Anda mengumpetin yang 2. Itu tipu namanya. Dari mana kamu dasarkan itu bukan kau imani lalu kamu katakan kau Anda mengatakan Masa makan 3 ngaku 1? Itu dia. Anda makan 3 ngaku 1. Itu Tuhan orang Kristen, bukan Tuhan orang Muslim. Saya tahu, justru itulah saya tanya. Kalau Tuhan kamu Anda, tahu kenapa kamu campur tangan kamu ke sana? Tuhan Anda ada berapa?
Satu menurut orang Kristen, bukan menurut kau, bukan menurut Nah, Quran. menurut orang Kristen, kalau Tuhannya itu satu, Bapa yang ada di surga itu siapa? Dia Tuhan, dia absolut, dia Tuhan, dia Apakah Mesias, Bapa? dia anak. Apakah Bapa Dia yang ada di semuanya. surga itu yang dilahirkan oleh Yesus? Surga di mana? Kau kenal surga rupanya. Kok larinya ke surga? Kan Yesus Kamu yang mengatakan, mengatakan ke surga. Bapakku Kamu yang ada di surga, kata Yesus. Nah, Bapa yang ada di surga, Menurut apa? Menurut Bapa apa? yang ada di surga itu adalah Menurut Yesus itu apa? sendiri gitu. Menurut apa? Menurut apa? Bapa yang ada di surga itu Yesus Menurut itu sendiri. apa? Menurut apa? Menurut kalau pikiranmu kan? Enggak, ini saya bertanya kepada Bapak. Bertanya bagaimana kamu bertanya? Saya kan Menurut mengatakan, akal pikiranmu. saya kan mengatakan dan saya akan mempertanggungjawabkan bahwa Kamu mulut tentukan Bapak akal pikiranmu menjadi Tuhanmu, maka kamu gitu bicara. Ini bibir orang, tidak, bibir tidak. orang Kristen. Saya bukan bibirmu. mempertanggungjawabkan perkataan saya mengatakan mulut Pertanggungjawaban Bapak. apa yang kamu katakan di dalam dirimu? Pertanggungjawaban apa? Bukan kau imani. Saya Ini akan bukan membuktikan Ini bahwa bukan Quran. Bukti bahwa apa yang kamu pernyataan harapkan? saya yang mengatakan mulut Bapak lebih besar daripada isi kepala Bapak itu akan saya Maka buktikan. kamu kembali lagi otakmu udah soak. Sudah Tuhan Anda akui satu. Sampai langit ketujuh saya hadapi kau, sampai langit ketujuh. Iya, tapi faktanya kalau Anda keok, Anda mengatakan itu kan Fakta imannya dari orang mana? Kristen, Dari bukan Hong iman Kong. Anda. Tetapi Kalau Anda Quranmu sudah dan hadismu- terseok-seok, kalau Anda sudah terseok-seok, Kalau Anda mengatakan Quranmu dan hadismu, itu kan imannya kamu orang paparkan Kristen. bagi saya Itu kan saya otak angkat topi sama kamu. Kan begitu. Tapi kalau Quranmu dan hadismu kamu paparkan, saya angkat topi pada. Tapi Quran, Bibel kamu katakan kamu adalah manusia yang paling bodoh. Nah itu kan, kalau katakan orang bodoh paling bagus bahasanya. Padahal saya cuma mengatakan mulut Anda lebih besar daripada isi Dasarmu kepala itu Anda. apa membuat di dalam Bibel bukan kau imani, bukan Quran. Kamu tidak tahu kamu dirimu itu siapa. Justru karena saya tidak mengimani, saya melihat ada celah di sana. Mengganggu Kalau hidupmu Anda itu di Bibel itu. karena Mengganggu Anda hidupmu. mengimani, maka Iya. sesuatu yang salah pun Anda percaya. Enggak, Namanya mengganggu hidupmu iman. itu Bibel itu. Mengganggu Namanya hidupmu. iman, namanya iman. Mengganggu Mau hidupmu. salah mau benar, mau salah mau benar, namanya iman ya diimani. Sekarang arti uji iman Anda itu dengan Apa sudut arti pandang iman? orang lain yang tidak mengimani Apa kitab arti Anda. iman? Saya Tuhan tanya kau, jangan Anda kau ada iman. berapa? Tuhan Anda ada berapa? Apa arti iman? Apa arti Tuhan iman? Anda Iman ada itu berapa? percaya kepada tidak nampak, Pak Vivo. Apa arti iman? Kamu jangan sampai iman-iman. Tuhan Anda ada Apa arti berapa? iman? Tuhan Anda Satu. ada berapa? Satu. Nah, yang mana yang benar? Yang satu, yang Bapa, Udah yang saya Yesus atau katakan Roh Kudus? Yesus Kristus Tuhan Nah, saya. terus Bapa dan Roh Kudus Anda mau kemanakan? Dia Bapa, dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia semuanya. Dalam Oh, diri Yesus Wanes ada ternyata Pak semuanya. Vivo ini Wanes. Bukan Trinitas dia. Oh, jadi Wanes yang dia. jadi yang dilahirkan Maria itu Bapak itu juga? Manusia yang dilahirkan. Bukan, saya tanya Tuhan. manusia. Saya tanya Bapak juga yang dilahirkan. yang dilahirkan. Manusia Apakah yang Bapak itu dilahirkan. manusia? Bapak yang di langit itu manusia? Manusia yang dilahirkan. Natur Iya. manusianya dilahirkan. Apakah Apa lagi? Bapak yang ada di surga itu memiliki natur manusia? Di mana surga menurut kamu rupanya? Kau katakan surga. Surga yang ditanyakan ada. Jadi Pak Vivo Bapak udah yang di makan. surga. Apa itu makan? Di mana Bapak yang di surga, Bapak yang di surga itu punya sisi Di mana kemanusiaan. surga? Ada di muslim surga. Saya tanya dulu kepada Bapak, Iya. Tuhan yang ada di surga itu. Ada di surga muslim, ada surga muslim sekarang. Tuhan yang di surga itu, Ada apakah surga punya muslim. ada Saya sisi tanya kau, kemanusiaan? Saya tanya, ada muslim surga sekarang? Pak Pipo nanti asam uratnya kambuh. Bukan sampai langit ketujuh saya hadapi kau, udah saya katakan. Tapi apa gunanya Anda hadapi saya kalau Anda cuma cara ngadepinnya ngomong kok kayak gini. Makanya Mulut kamu Anda lebih berbicara, besar. Mulut Anda lebih kamu besar berbicara daripada. melalui Quran dan hadismu. Kamu baru manusia intelektual namanya. Loh, Saya gimana berbicara ceritanya? dari Bibel saya. Kamu Ya, sudah berbicara saya dari kan hadismu cuma dan bertanya. Tuhan Anda ada berapa? Anda mengatakan Udah saya satu. jawab. Faktanya ada jawab. 3. Udah saya jawab. Faktanya ada 3. Satu, menurut kamu karena kerdin dan picik, maka kamu Nah, katakan itu itu. kan kalau dia katakan orang kerdir picik bisa, saya katakan lubang hidung Anda lebih besar dari mulut Anda. Orang Salah nggak? Kristen semua tidak pernah mengatakan Tuhan dia 3, hanya kamu. Iya, yang nggak karena ngerti apa-apa malu-malu, lalu kamu karena katakan. malu-malu.
Karena malu-malu. Dari mana Padahal kamu faktanya tahu malu? 3. Ya kan Bapak bukan Yesus, kamu yang Yesus bukan menemukan Bapak. fakta. Semua di dunia, kau tanya orang Kristen tidak mengatakan itu 3 Tuhan. 1. Karena malu. Bagaimana caranya Anda mengatakan 1? Sementara kamu faktanya siapa 3. mengatakan menjas yang malu? Kok kamu katakan malu? Dari Faktanya mana kamu tahu 3. malu? Faktanya 3. Bapak itu Fakta bukan dari Yesus. Hong Kong. Fakta dari Hong Kong. Bukan fakta dari Hong Kong, fakta dari kitab Anda. Ayo. Betul, karena nalar pikirmu picik, maka gitu kamu katakan. Bukan, Bapak yang ada di surga. Apa Bapak bukan? yang ada di surga. Kau tanya tidak semua pernah- Kristen tidak ada yang mengatakan Bapak Tuhan yang orang ada. Kristen Iya, tidak. karena semuanya akan masuk ke neraka. Percuma ditanya semua. Ada Pak Jody itu Triteos itu. Pak Jody itu Tuhannya 3, ngaku 3 dia. Kamu katakan ke neraka. Memang kamu tahu ke neraka, di mana neraka? Ada dalam kitab Anda sendiri kok. Yesus Iya, mengusir di dan mana mengatakan neraka? penjahat. Orang yang bocah, mengatakan mana Yesus itu neraka? Tuhan, yang menganggap Di Yesus mana Tuhan, neraka, bocah? Di yang mana neraka? memanggil Yesus itu Tuhan, semuanya akan ke Mana neraka neraka bocah? menurut Kau ngerti Yesus. ucapanmu tadi? Di mana neraka? Ya, semua yang menyebut Yesus Tuhan itu diusir oleh Yesus karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus yang Menurut ada di kamu surga. karena kamu picik dan kerdil gitu, kamu bilang orang Kristen Itu bukan menurut seperti itu. Yesus dalam Matius 7. Oke. Dari mana kamu kenal Yesus? Muhammad yang kamu kenal, kok Yesus kamu katakan? Memang Bapak kenal Yesus? Dari mana kamu kenal Yesus? Ya, kamu sendiri kenal Yesus nggak, Pak? Enggak. Kamu Ya, yang sama mengatakan berarti. Yesus. Dari mana kamu kenal Yesus? Ternyata Anda juga tidak mengenal Yesus. Berarti sama dong. Dari mana kamu yang dari mana kamu mengenal Yesus? Nah, sekarang Bapak kenal Yesus nggak? Kalau Isa kamu kenal, saya mungkin setuju. Nah, sekarang Kalau Yesus dari Anda mana kamu kenal nggak kenal Yesus? Yesus Anda kenal nggak? Di mana ada di Al-Quran Saya Yesus? tanya, Yesus Anda kenal atau Ada di tidak? Al-Quran Yesus, di Quran di hadismu. Anda bernama kenal Yesus atau tidak? Ada kenal kau di Quran di hadismu ada Yesus. Mulai nangis kan dia? Mulai nangis. Mulai gimana? bibirnya berotot, pipinya berurat. Kalau udah kayak gitu, ditanya. Kamu nggak pernah sekolah, maka kamu kalimatmu seperti picik dan kerdil. Nah, itu kan dibilang lagi aku tidak pernah sekolah. Tapi faktanya saya bisa membuat Anda kepepet kan? Karena kamu katakan di dalam bibir seperti ini, itu bukan bibirmu. Tapi tapi kalau Quran faktanya kamu jelaskan begitu. hadis, kalau Quran hadis dan semua itu kamu paparkan, baku kamu orang yang memang benar-benar kamu manusia yang bagus. Maksud lo? Maksud lo, kamu memutuskan segala sesuatu di bibir orang, sementara Quranmu tidak pernah kau ceritakan kepada orang. Kamu kan dibungkus oleh kuasa daripada Quran dan hadis. Itu paparkan dulu. Ya, aku paparkan itu kepada murid-muridku. Iya, kepada murid. Mau ke muridmu mau siapa? Tidak ada relevansinya kamu mencaplok di dalam pengetahuan orang tentang Bibel orang, tentang Loh, saya kan orang. berbicara kepada pengiman Bibel supaya Anda Makanya kamu tersadarkan. terkungkung di suatu tempurung, pemikiranmu terkungkung, tidak pernah Yang kau tahu mana? kau siapa. Terkungkung gimana? Terkungkung gimana? Apakah Bapak itu ada punya sisi kemanusiaan? Dengarkan, kamu tidak merdeka kau di dalam imanmu. Dengarkan. Orang tanya baik-baik pun. Tanpa Bibel kau tidak bisa Apakah hidup. Bapak yang ada di surga itu memiliki sisi kemanusiaan? Dengarkan, saya cerita. Dengarkan. Yesus, apa lagi dengarkan? Jadi Enggak, saya kan bertanya, apakah Bapak yang di surga itu punya sisi kemanusiaan? Dengarkan. kamu nggak Dengarkan. ngerti itu. Kamu nggak ngerti itu. Enggak Bapak ngerti, nggak Yesus ngerti. iya, kuasa Yesus iya, juru selamat iya, hakim iya, sahabat iya. Alah, ada aja. Ya, bagaimana caranya? Itu kan dari kami, dari orang Kristen yang kami imani. Iya, makanya saya tanya kebenarannya itu apakah betul atau tidak? Udah saya jawabkan. Apa? Apa? Anda tidak jawab. Anda hanya ngarang bebas. Tidak dari mana? Tapi kalau Quranmu, Allahmu, kau Nabimu kamu ceritakan, saya nggak tahu sama kamu. Ya nggak usah kan, Bapak nggak mengimani itu dalam hal ini. Dalam Justru hal ini, kamu tidak mengimani orang itu Yesus, lalu kamu katakan bahwa saya mengimani Yesus itu adalah Nabi Tuhan. Apa arti iman? Percaya. Siapa bilang? Di mana kau sekolah? Di mana kau sekolah nggak nyambung? Lagi kayak lagi Di mana pacaran kau ngamuk. sekolah? Nggak nyambung. Kalau saya katakan benar-benar kau picik dan kerdil. Iman aja kau nggak tahu, tapi bicara kau tentang bibir orang. Apa arti iman? Ini ada sekop di samping saya loh, hati-hati. Sikopmu itu bagi kamu berlaku, bagi Pak Pipo tidak ada apa-apanya itu.
Pak Pipo santai aja, Pak Pipo. Pak Pipo santai aja, udah malam. Iya. Ini tadi yang Pak Pipo di mana-mana saya jelasin. santai, saya tidak pernah marah. Ini benar nggak Pak Pipo ini? Apa itu? Apa itu? Waduh, kayak gitu aja nggak tahu Pak Vivo. Apa yang benar? Itu skema Bapak teologi, bukan Pak. Skema 1000 Trinitas. banyak. Dengar, baik, saya jawab. 1000 bisa saya buat segitu. Mau saya kirim sama kau 1000 kayak gitu? Ya. Anda nggak tahu siapa yang bikin itu, Pak? Anda tahu nggak siapa yang bikin itu? Siapapun itu membuat itu, bukan itu patokannya. Itu yang bikin itu Bapak Trinitas itu, Pak. Mau Anda tahu nggak Trinitas siapa yang buat Bapak itu, Trinitas? nggak berlaku itu bagi saya. Oh iya, karena Anda Wanes. Enggak, dia Wanes, Ustaz Talib, makanya itu nggak berlaku itu. Mau Wanes, mau apa, bukan itu pedoman Bibel, pedoman saya, bukan itu. Udah. Pak Pipi, saya merdeka, saya dalam pengetahuan saya tidak terkungkung. Oh, terkungkung. Apa lagi? Enggak, ini nggak bisa dijabarkan ini. Dengarkan Alif. YouTube pun Google tidak pernah narasi saya ambil sampai saat ini, tidak pernah saya ambil dari situ apapun. Saya nggak laku bagi saya seperti itu. Kok bisa dipengaruhi orang lain tentang iman, tentang Bibel? Gak akan Ini mungkin salah ya? itu. Enggak, kalau ini salah mau saya langsung tutup kameranya. Tidak saya Maaf. salahkan, tapi besok 1 juta bisa saya buat seperti itu. Tidak Kalau bisa itu aku disalahkan. Saya salah tidak atau enggak? salahkan, tapi kalau buat seperti itu, kok nggak besok saya buat 10, saya kirim sama kau. Oh, jadi ini benar, nggak kan? salah ini. Ini benar berarti ya? Saya nggak tahu, tidak bisa diprediksikan seperti itu Tuhan saya. Kalau orang itu, kau yang buat seperti itu, urusanmu. Penderitaanmu itu. Skema cara memudahkan untuk Saya memahami, nggak Pak. tahu skema apapun. Besok saya buat 1000 bisa seperti Iya, itu. dia kurang belajar, dia belum nyampe sana belajarnya, Ustaz Talib, jangan dipaksa. Dia Iya, nggak tahu makanya. tentang itu. Dia yang penting ikut agama Kristen, nggak tahu asal usulnya gitu. Begitu Alif. Yang beriman itu, yang bertuhan itu tidak bisa dipengaruhi skema apa-apa, nggak akan ada itu. Tuhan Anda ada Manusia, berapa? Dengarkan. Kalau seandainya biar skema-skema sebegitu, waktu air bah datang, tidak akan Sebentar, mungkin hanya Pak biar Pipo selamat. sebentar. Ini ada atas nama Felson dengarkan. Victor, mungkin mau naik. Dengarkan dulu sedikit lagi. Pak Amir. Sedikit lagi. Pak Waktu Pipo, Sodom dan hargai Gomora saudara dibakar. Anda yang mau naik. Saya lagi ngasih tahu host. Biar kita ini mencerahkan obrolannya Pak Pipo. Bukan kayak orang lagi ngambek-ngambekan pacaran gitu Pak Bukan Pipo. ngambek. Kalau kita intelektual bagus, kita bicara bagus, narasi kita oke, baik. Jangan dipaksakan kehendak Anda dengan iman saya, dengan Bibel saya. Itu tidak. Saya pun seperti itu. Jangan saya paksakan iman saya dan sesuatu pendapat saya tentang Quran dan hadis Ada yang Anda. maksa Baru itu tadi. Baru itu. Berulang-ulang saya katakan. Quran dan hadis Pak Anda saya Amir. hormati. Orang Muslim saya Pak Amir hormati. monitor. Pak Amir. Pak Amir masih monitor. Udah tidur dia, Mir. Tadi oh, Pak coba Pipo teriakan Pak udah Pipo keluar. biasanya membangunkan. Pak Pipo tadi udah keluar ya? Amir. Mir. Jadi lali nasi suara nak blemak ya. Amir. Berengku tengku membagi. Biasanya Amir ini terbuka ini. Amir. Gak bersahabat lagi kita, Mir. Dengar deh dia tapi Kok ngancem? Gak bersahabat lagi kita, Mir. Gak sahabat saya. Jangan ngancem Pak Pipo, Pak Pipo. Bukan ngancam, itu sahabat saya katakan. Iya, Bang. orangnya Dari lagi mana saya tidur, Pak. Orangnya lagi tidur, udah tidur dia. Enggak, semalam saya katakan, tolong saya kirim salam sama Wong Bodo, saya bilang. Sama sahabat. Mir, udah kau sampaikan sama Wong Bodo? Pak Pipo ini kalau dilihat, kalau didengarkan suaranya jantan sekali. Pas lihat orangnya kelihatan kayak tidak pernah mandi seminggu. Bang, sorry. Enggak, kalimatmu enggak pernah kau pikirkan kata-katamu, kamu rendahkan dirimu. Kupikir abang nggak dengar gitu aja kok marah gimana? Sadar atau enggak sadar, kamu rendahkan dirimu, kamu enggak terangkan di dalam posisimu. Harusnya abang itu berterima kasih, yang sebenarnya itu abang kadang mandi 2 kali sebulan. Dengarkan,
Dari Itu ditanya kata-katamu, 1.000 itu masih untung loh. dari kata-katamu menentukan kau siapa. Alah, Ingat. jujur aja. Kita kan pernah video call, Bang. Iya, mau video call mau apa, kata-katamu menunjukkan kau siapa. Cukur kumis Iya, aja yakin sekali dong. setahun. Gimana sih? Anda dengan saya kan manusia yang hidup. Anda bicara dengan saya, Ya, dari bicara tapi kan saya, kita pernah itulah video saya. call. Dari bicaramu, itulah kau. Kan kita pernah video call, Bang. Jadi kita tahu. Bukan video call, kata-kata saya akan tercermin siapa saya. Kata-katamu akan tercermin kau siapa. Kan aku jujur, Bang. Mau jujur mau apa kan urusanmu. Saya memberitahukan yang saya tahu tentang kau, yang saya lihat dan saya dengar. Iya kan jujur aku memberitakan yang kebenaran supaya kita ini Kebenaran sampai- menurut kamu kebenaranmu itu kan itu. Ya kan memang gitu. Bukan kebenaran Sekali seminggu, saya. kan? Sekali seminggu. Bukan kan? kebenaran saya. Dari kalimatmu itulah maka saya katakan kepada Anda jangan rendahkan dirimu. Bisik-bisik saya. Kata-katamu itu kalimatmu itu kalimat sampah namanya. Udah Kalau dihubungin kita Pak bicara. Amirnya akan ngangkat satu Kristen lagi tadi. Siapa tadi namanya lupa. Angkat Victor ya. saudara, angkat dulu. Q21. Udah bilang. Mer. Halo. Mer. Bang Pipo. Kau pura-pura tidur kau tadi. Biasanya kau kompas sama Pak Pipo. Ini pura-pura tidur kau. Kau memang. Bang Pipo ya. Bang Pipo kita sahabat kan, Bang? Mer. Iya, Kan? iya. Ya, marah dia. Wih, dicandain aja marah. Ih, gitu aja marah. Mer. Sahabat, sahabat kok marah gimana? Mana kacamatamu itu pinjamlah. Kita sambut Bang Victor nih. Bang Pipo sahabat saya marah. Cuma dicandain Anda pun sahabat saya, marah. Anda sahabat saya. Dengarkan, Anda kan sudah ketika Anda bersahabat dengan saya, biarkan, nampak kan? Iya dong, Nampak tapi kenapa Abang cepat kali marah? Di mana saya Baik, marah? kita sapa dulu. Kita sapa dulu. Nggak ada Kita marah sapa saya. dulu ya. Selamat malam Bang Velson Victor. Selamat malam Bang, salam-salam. Oke, baik. Ya, dari Kristen pastinya ya. Ya, Kristen. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Ya, saya di sini ya kita tidak perlulah diskusi yang mana kebenaran itu kebenaran semua pun dari pikiran kita ya Bang, macam ini, macam saya Kristen Bang, mau tafsir ini agama salah itu luar pikiran kita Bang. Sebab mau pikir-pikir itu pola pikiran Tuhan. Kita macam mana mati nanti akan datang macam mana. Kita itu luar pikiran Tuhan. Apa agama pun ajaran kebaikan. Teruskan. Dengarkan itu Bang Pipo. Itu yang benar Bang Pipo. Dari tadi Bang Pipo merepet terus. Itu yang benar Kapan tuh. saya merepet? Tidak perlu lagi Bukan, dengarkan. Bang. Dengarkan. Saya hormat Saya tidak pernah merepet. Bang Zuma, saya respect, saya hormat Bang Zuma, Bang Amir, semua lah. Iya, thank you Bang, thank you. Kita hanya bercanda dengan Bang Pipo kok. Dari dulu kita sering bercanda sama beliau. Ya Bang Zuma, ya. Bang Pipo ini biar diapain aja nggak pernah marah, dia orangnya baik. Memang saya nggak pernah saya marah, tapi walaupun matanya mau diisap pun nggak marah itu Pak Vivo itu. Bukan marah nggak pernah, tapi memblender, menggilas, iya, melalui parkumen yang nggak ada. Terkadang kita mencari kebenaran itu tidak sampai Bang, melainkan Nah tuh dengar tuh Bang Pipo, dengar. itu pola pikiran Allah. Nah tuh dengar Bang Pipo, jadi jangan Anda mengatakan Anda yang paling benar. Ya, Semua orang salah. Kapan saya katakan saya paling benar? Ya, tidak yang salah. Apa yang kita pelajari itu. Tidak saya katakan saya pernah salah. Udah dari dulu saya katakan Pak Pipo orang yang berdosa, yang penuh kelemahan. Kapan saya katakan saya kebenaran? Apa ini turunkan tulisan? Kalau tidak suka, saya cuma mau sampaikan apa yang saya sampaikan. Saya Bang Zuma, saya ya hormat. Iya, makasih Bang, makasih. Iya, Bang Pipo memang begitu orangnya, suka bercanda. Bukan, jangan kamu alihkan kepada saya. Kalau saya menilai kau Zuma, Tidak, Bang Pipo baik. Dengar,
Kalau saya menilai kau, seolah-olah kamu melebihi dari manusia. Bibel orang kamu kutak-katik sesuka dengkulmu. Kamu gak pernah sadar itu. Tapi kalau Quran kau paparkan kepada kami hadismu, baru kamu orang intelektual supaya kami dapat hidayah. Tadi katanya mau memblender Ini, katanya. Sekarang Bibel orang merepet, meraju. begini. Seandainya Anda di posisi kami di posisimu, kamu sudah terangkat sebenarnya. Tapi nggak mau kami. Ingat. Tapi tadi sudah memblender. Yang saya sampaikan kan kebenaran, Bang. Apa yang Kata tertulis di memblender Bible? itu intermiso itu bro, cuma sahabat. Intermiso. Kau ngerti intermiso? Isi Alkitab, isi Al-Quran kita. Makanya mari kita argumen melalui Quran dan Al-Bibel. Tapi jangan kamu taplok begini-begini. Itu nggak benar, itu menurut kami. Karena kami yang lebih memahami Bibel daripada Anda. Dan Anda memahami Quran daripada kami. Ya, saya turun Itu baru elok. Oke, Bang. Itu baru elok, bro. Bang Zuma. Tunggu Bang Pelson, tunggu. Bang Pipo Silakan, yang begitu. Pelson, Jadi jangan ambil hati. Bang Pipo begitu memang suka meraju kalau jam segini. Jadi nggak usah turun, sini aja, Bang. Bang Pipo itu memang kayak gitu orang. Nggak usah Anda turun. Nah tuh. Tapi siap aja nanti sehatin sama Bang Pipo. Wilson, udah Anda bicara nggak sama saya, diam dulu. Dengan rekan-rekan muslimin, silakan. Apa mau ditanyakan? Saya enggak. Tapi bukan siapa tapi tadi Kristen yang tadi kan siapa namanya itu? Siapa namanya tadi? Amir, siapa namanya? Alif tadi yang masuk tadi. Bang Pipo. Yang tadi yang keluar itu. Oh, hanya hiburan. Yosi. Siapa namanya? Sudah marah, Bu. Saya orang Yosi ya? Iya, kenapa Bang Yosi? Udah keluar dia? Belum, masih ada di sini. Masih. Silakan. Wilson, silakan ngomongnya sama siapa, terserah orang kau lah siapa. saya mungkin saya punya percakapan, mungkin saya asal Malaysia, Bang. Saya percakapan mungkin yang Malaysia. Oh, tadi Anda dari Malaysia? Ya, Malaysia. Orang Kristen. Kristen Sabah ya, Kristen. Lah, tadi sudah kenalan Pak Pipo, beliau Saya Kristen Kristen. Peter ini Kristen. Iya, Kristen. Salam, saudaraku, salam. Salam, saudara. Tuhan memberkati. Bang Juma baru kenalan dari tadi udah ngomong. Nah, itu dia aku bilang, dia bisa cuma merajuk orang ini. Habis itu merepet, memblender. Kita minta maaf sebelumnya, saya minta maaf ya Bang Zuma dengan Pak Os, Pak Amir, Bang Vivo. Ya. Mungkin inilah macam kita mau perdebatkan antara Al-Quran dan Alkitab itu ya, kita tidak sampai itu pola pikiran Allah, apapun kita toleransi. Enggak, bukan. Sampaikan apa unek-unek di dalam diri Anda, enggak masalah itu sebagai edukasi atau apa, itu enggak masalah. Jangan. Itu masih antara saudara-saudari ya, macam Bang Zuma, tidak perlu kita perdebatkan. Nah, mungkin itu dengar Pak Pipo. Boleh bertanya. Ini begini isi apa semua. Mungkin manusia kita adalah manusia biasa. Kita tidak akan begini person. Kita andalkan Kristen, saya Kristen. Begini bro. Iya. Saya di Sumatera, Anda di Malaysia. Kita bersahabat dan kita berteman dan kita satu di dalam Yesus. Ingat, ya bukan? Tapi kalau begini, maksud saya begini bro, Kristen Bibel dengan Quran itu sudah berbeda bro, udah berbeda. Saya sebagai seorang Pak Pipo, apapun narasi di Quran, di hadis, saya tidak pernah menentukan apa itu, karena saya hargai Bibel, Quran dan hadis itu. Orang Muslim pun saya hargai. Sama kita. Kalau kamu dengar dari tadi, Juma membuat framing entah apa di dalam Bibel. Orang yang mendengar orang Kristen, saya pikir kurang senang.
Karena dia tidak merasakan apa yang diucapkan itu terlalu maju memaparkan di dalam Bible. Kalau dia paham nggak masalah. Dan itu tidak akan mungkin. Pak Pipo sebentar. Ya. Tadi Bang Juma diskusi sama Bang Yosi. Bang Yosi respect dan berterima kasih dapat pencerahan. Memang ada anehnya orang ini. Iya, kenapa Pak Pipo malah menyimpulkan yang sebaliknya? Memang ada, suka cari gara-gara memang ini orang. Iya, yang diskusi aja berterima kasih dapat pencerahan. Soal terima kasih soal nomor 2. Bisa saya kata terima kasih Bang Juma. Nomor satunya dengan apa? saya adalah sahabat. Sahabat Bisa tapi aja, kan? dari tadi marah-marah terus. Kapan saya marah? Saya nggak pernah Tadi marah. merepet terus dari tadi. Saya nggak marah. Tapi merepet. Kamu bro, enggak bro. Kan? Kamu tidak tuh. pernah sadar mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, itu kan merepet aja terus. Iya, bukan Kayak emak-emak. Seandainya dengarkan kami ucapkan seorang Kristen tentang Quranmu seperti kamu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Kan Kami saya nggak mau baca ayat, saya baca dalil. Saya nggak mau itu. Saya kan Maka baca koridor masing-masing, dengarkan, koridor masing-masing, biarlah kita diskusi yang relevan dan yang mungkin mendamaikan, bukan seperti Anda manusia ini seperti itu. Kalau giliran abang boleh. Iya. Bertanya Kamu boleh. katakan tadi paham. Dari mana dasarmu paham Bible? Kan nggak mungkin itu. Kenapa nggak mungkin? Kenapa? Alasannya? Jawab dari panggang itu namanya. Jawab dari panggang. Kenapa? Karena iman Anda sudah di Quran, saya di Kristen. Bedakan dulu lah itu. Kalau mungkin agak kedamaian, iya. Ada persahabatan, bagus. Bentar, aku Kita tanyain rangkul lagi tangan, juga. iya. Tetapi iman itu biar berbeda, berjalan masing-masing. Aku sapa dulu sebentar Pak Pipo. Selamat malam Mudah-mudahan Pak Leonardo. Anda sampai ke surga Anda, saya ke surga saya. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Silakan. Ini juga aku mau mengembalikan juga ingatan Pak Pipo tadi ya. Sebentar Gurunda. Pak Pipo, Apa itu? tadi Pak Pipo menanyakan tentang wahyu. Minta Bang Juma menjelaskan. Berarti Pak Pipo sedang memarahi diri Pak Pipo sendiri loh. Iya. Yang ayat itu yang saya tanya. Entah kemana-mana dia pergi. Akan ada Pak di Pipo, situ kisah dan kisah sebentar. letter lainnya. Ya, Sebentar, apa lagi? Pak Pipo benar atau salah nanya ke Bang Juma? Nah, ini apa maksudnya? Tadi Pak Pipo Ya salah bertanya lah, ke orang Bang memang dia Juma. tanya dia paham. Kalau Pak Pipo salah, kenapa Pak Pipo nanya? Iya, kan dia bilang dia paham. Kenapa Pak Pipo nanya? Katanya. Maka saya katakan saya tidak pernah paham. Dengarkan Alif, dari dulu dari zaman Baholak sampai sekarang, ayam sampai bertanduk, saya tidak pernah mengatakan Quran dan hadis itu paham. Walaupun seandainya saya tahu, saya tidak mau itu mengatakan itu karena itu iman orang Muslim, bro. Pak Pipo Kristen, kitabnya Bible. Bang Juma Muslim. Kenapa tadi nanyain kitab Pak Pipo ke Bang Juma? Katanya itu salah. Karena Pak dia Pipo katakan sendiri yang dia bertanya. Paham. Tapi kok maka saya katakan, dengar tadi, Bang Juma pahamin dia paham. 3 kali saya katakan paham. Iya, Abang ini Kalau udah tidak mulai paham, sudah mulai belajar panggil saya abang juga, alhamdulillah. Bang Juma, bukan Bang Juma, karena itu kalau gelar-gelarmu itu Juma, karena tenang kau Juma. Kan kembali lagi dah. Saya cuma mengembalikan ingatan aja tadi Pak Pipo bertanya gitu bahwa Pak Pipo sendiri sedang memarahi diri sendiri akhirnya. Ya silakan Bang Leonardo lanjutkan, ada yang mau disampaikan. Silakan Leonardo, silakan. Apa kabar Pak Pipi? Ini makanya lain kali kalau keluar rumah pakai celana, jangan pakai rok, Bang. Nah, inilah memang kalau saya katakan inilah kata-katamu nggak bermoral itu. Loh, Anda menggunakan nama Pipi, itu nama cewek. Udah saya katakan kamu dengar, makanya kamu nggak pernah mendengar kupingmu, mulutmu yang bicara. Kan ada orang laki-laki percaya diri menggunakan nama perempuan. Kan udah saya katakan, tanya si Alif.
Itu salah ketik nanti diperbaharui dari anak saya bilang. Alasan aja. Bilang aja mau nyamar jadi cewek tapi suaranya nggak bisa berubah. Semalam sudah saya katakan itu Boro Jumang. Abang ini mau nyamar-nyamar pakai suara cewek. Pertama menggunakan nama cewek, tapi ternyata suaranya tidak bisa jadi suara perempuan. Benar nggak? Bukan, kata-katamu itu jangan rendahkan dirimu, bro. Kata-katamu jangan rendahkan dirimu. Kok jadi saya yang salah? Saya katakan. Berulang-ulang Abang saya sendiri katakan. yang pakai nama perempuan. Sekarang dipanggil Pak Pipi tidak mau. Siapa yang salah sekarang? Dari bicaramu menentukan kau siapa. Jangan rendahkan dirimu. Kok jadi saya? Abang sendiri yang menggunakan akun Vivi. Orang panggil Vivi kenapa orang saja? Udah salah. saya katakan. Udah saya rala itu berapa hari. Itu salah ketik nanti saya bagusi. Saya suruh anak. Udah saya katakan. Baru 5 hari saya masuk ke TikTok. Saya nggak mengerti. Saya nggak ngerti. Bang Pipo. Ya. Abang ngepan sama Bang Juma. Ngepas apa? Untuk apa orang seperti ini bagi saya? Tapi biar bagaimanapun. Leonardo. Iya bang. Leonardo. Maka saya katakan kepada Bro Juma ini, sampai langit ketujuh akan saya hadapi argumen apapun dia. Saya pastikan itu. Enggak, tapi kalau giliran bahas kitabnya dia marah. Tujuan abang berdialog dengan Bang Jumon itu apa bang? Baik, benarkan baik-baik. Bukan tujuan. Saya diskusi dengan dia supaya di rel masing-masing. Itu hanya sebatas itu. Rel masing-masing. Apa relnya? Biarkan Quran itu berjalan sebagaimana yang diimani Muslim. Dan biarkan Bibel itu berjalan sebagaimana diimani Kristen. Kalau disatukan tidak akan pernah mungkin. Dan akan tidak pernah bisa. Garis bawahi, tidak akan pernah saya lebih tahu Quran dan hadis. Sampai kiamat dunia tak akan pernah itu. Dan Juma pun tidak akan pernah lebih paham dari saya tentang Bibel. Kenapa? Karena mengimani masing-masing yang sudah dipatri di dalam diri masing-masing. Pak Pipo, menyimpulkan diri sendiri kami hargai. Menyimpulkan orang lain itu tidak baik. Mutlak. Jangan sampai menyimpulkan orang lain itu tidak lebih tahu dari Anda gitu loh. Makanya itulah diskusi biar kita bersama. Maka saya selalu bertanya tentang hadis dan Quran. Saya tidak pernah harus seperti nggak akan ada itu. Kalau apa narasimu? Ya saya tanya. Oke, sering saya katakan siapa tahu saya dapat hidayah. Mana saya katakan kalau memang kebenaran itu dimanapun siapapun akan saya cari, saya katakan. Tapi belum saatnya, belum dapat. Habis waktu hal-hal begini terus nih, aduh, gimana ya? Gimana kau? Apa gimana? Udah tidur Jujur aja bang, Anda ngefans sama saya kan? Ngapain ngefans macam kau orang? Orang kamu pun udah kamu rendahkan dari kata-katamu kau. Kau penderitaanmu itu. Tapi sama Bang Alip ngefans juga kan bang? Enggak ada yang saya tapi sahabat Alif ini sahabat saya. Berapa kali dia naik si bomba saya buat, tetapi tetap aku bersahabat. Kalau saya sahabat abang enggak? Bang Suma sahabat abang? Semua sahabat saya. Apalagi Amir sahabat kental saya itu, Wang Bodo, Esra. Semua sahabat saya itu. Tuh, ya kan Mir? Iya. Tapi dulu pernah mau jadi murid saya bang. Kan saya katakan Bro Amir, kalau mau datang kau ke Sumatera ke Tapanuli Amir, pintu rumah saya terbuka untuk Anda. Kan saya katakan pada Amir, kan Amir? Iya. Kalau saya bang boleh nggak? Mana? Kalau saya ke rumah abang boleh nggak? Boleh aja, terbuka untuk Anda. Tapi kalau kita diskusi, kamu harus saya blender. Pintunya dibuka tapi gerbangnya digembok. Enggak. Diskusi di blender. Siap kita diskusi, udah kita sahabat semua, nggak ada masalah. Tapi iman masing-masing dia berjalan. Cara kemanusiaan kita hidup di negara Indonesia, kita gandeng tangan untuk memajukan negara kita. Clear kan? Pintar juga rupanya. Ada juga sedikit-sedikit pintarnya abangku ini ya. Kupikir nggak ada sama bukan sekali. Saya nggak pernah pintar. Kamu yang merasa pintar tapi bodohnya setengah mati. Saya nggak pernah pintar. Setiap kamu bicara cuma saya gelik mendengar kata-katamu. Gak ada yang terarah entah kemana-mana, ngaur lah, entah apalah. Kasihan aku lihat kau, betul.
Kenapa bisa gitu? Tapi nggak pernah kamu rasakan itu, nggak pernah kamu ketahui itu. Maaf ya, bro. sayangku. Contoh gimana bang? Contohnya? Contohnya, kamu selalu begini, ini. Ketika didudukkan, entah apa kau dudukkan, nggak tahu. Ketika didudukkan. Bahasa Indonesia pun kamu nggak ngerti, masih belajar kau didudukkan. Apa ini didudukkan? Ketika apa itu? Cara penyampaian kau pun nggak pernah itu. Tapi maaf Juma, bukan mengolok-olok Anda ya, karena Anda tanya. Gitu ya. Gimana? Tapi ini sesi mengomentari diskusi. Enggak, ini kan diskusi humor. Bang, ya kan, Juma? Diskusi humor kan, bro. Jantan abang, berarti. Ya? Jantan abang berarti. Jantan. Gimana? Abang berarti jantan. Apa jantan? Apa pengertian? Bagaimana nggak jantan istrinya 4? Lu hebat. Apa pengertian jantan? Abang kritis Bang Juma di depannya langsung. Enggak, kamu itu kalau jantan katanya itu kayak ayam jantan. Masa Pak Pipo dibilangnya bukan ayam, kan lucu. Aduh, gimana itu Bang, Anda dibilang sama Bang Rio Anda bukan ayam, gimana itu? Bukan, Anda katakan kan jantan. Kalau kamu katakan saya jantan berarti seperti ayam saya kan gitu. Tapi kalau kau bilang, dengarkan Leonardo. Tapi kalau kau bilang Pak Pipo ini benar-benar pria sejati, baru makanya. Kamu bahasa Indonesia pun nggak tamat, makanya kau sekolah selalu di gerbang barangkali dulu. Leo pun diserang ini. Lama-lama juga Mas Dalina juga dihantam juga ini lama-lama. Makanya kamu kalau di kelas di belakang, dulu kan gitu kan? Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat bergabung Magdalena Sime. Apa ini kelanjutannya? Gitu dulu. Halo, saudara-saudaraku Onta. Jadi Leonardo. Iya bang. Makanya jangan kamu katakan jantan. Iya pria, iya oke, pria sejati boleh. Enak kan didengar. Ya kan Mir. Iya. Cek dia bang, cek dia. Amir. Kita sapa dulu yang baru gabung. Ya, Mir. Magdalena, apakah Anda dari Kristen, saudaranya Pak Pipo dan Leonardo? Iya, halo saudara-saudaraku kaum Onta. Anda dari Kristen? Iya. Guguk dong. Iya, baik. Iya, Onta. Ada yang mau disampaikan sama Pak Pipo? Enggak, Pak Pipo boleh marah nih. Pak Pirop boleh marah dia sama apa? Sama saya kau Magdalena. Enggak, aku punya cerita. Saya bilang saudaranya Pak Pipo dari Kristen. Saya bilang ada yang mau disampaikan sama Pak Pipo. Begini Alip, biar saya cari kau. Begini Alip, ini kan Anda semua Muslim. Ada yang mau kau sampaikan kepada kita di sini. Jangan kau tunjuk saya. Kan saya kasih senior dulu lah, yang paling sepuh. Bukan, kamu nggak dari dulu kamu nggak pernah pandai-pandai. Saya jadi inget, aduh. Bang Madalena udah diam aja lah, saya nggak akan ikutan. Enggak, lanjut. Termisu aja. Yaudah, Bang Madalena ada yang mau disampaikan sama Pak Pipo? Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, ada yang mau disampaikan kepada semuanya? Magdalena, Shalom. Terima kasih Pak. Terima kasih bro. Shalom. Enggak, aku punya cerita kan gini. Siapa tahu di sini ada solusinya kan? Boleh. Aku punya keponakan, usianya masih 6 tahun. Terus dia ada seorang kakek ya kan, yang mau dinikahin gitu. Itu menurut kalian itu logika nggak sih? Aku cariin dong solusi. Itu ceritanya banyak. Aja. Itu cerita-cerita kayak gitu banyak yang kayak gitu. Iya banyak sih, beredar sih banyak kayak gitu, tapi nyata loh. Tapi yang tidak nyata itu adalah Tuhan nete ke ibunya kan gitu ya. Ya terus ada juga tuh, ini kalau masalah gitu ini juga nggak nyata. Kentut tidak terlihat tapi bisa dirasakan.
Kentut juga nggak terlihat loh, tapi itu bisa dirasakan. Maka itu Tuhan juga. Selamat Allah. Pak Enggak kan? Pipo, Pak Pipo, ini saudara Anda ada yang mau disampaikan Pak Pipo? Yang mana? Ini Magdalena nih. Ada yang mau disampaikan sama Magdalena? Enggak, lanjut dulu, masa ngentor ngomong, lanjut dulu. Itu aku cuma cari jawaban di sini. Yang Anda sebut onta tadi itu apa? Aku biasa menyebut ya, kalau di akunku yang satu lagi aku menyebut untuk yang tidak seman sama aku onta. Oke. Pribadiku. Untuk yang tidak seiman dengan Yesus sebut apa? Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada domba ya, kepada onta yang nyamar domba? Ada nggak? Enggak juga. Kalau serigala? Ada. Nah, siapa serigala itu? Kamu nanya? Enggak, siapa serigala itu? Kami kan domba. Nah, serigala itu siapa? Kenapa harus nanya? Kasihan ya. Yang serigala itu ya orang yang merasa orang yang merasa nabi, padahal nabi palsu gitu loh. Apa? Ya untuk serigala itu disebut untuk nabi palsu. Ya. Apakah nabi palsu di situ adalah onta atau serigala? Onta itu personal. Enggak, yang saya tanya, Yesus meminta agar waspada kepada domba, kepada serigala atau kepada onta? Enggak ada. Waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Iya. Serigala di situ siapa? Iya. Serigala itu siapa? Ya orang-orang. Iya itu nabi palsu. Iya, maksudnya serigala ini siapa? Ya nabi palsu ya. Siapa nabi palsu itu? Nah, siapa nabi palsu? Ya itu menurut siapa? Yang nyamar seperti domba. Siapa itu? Nah, siapa nabi palsu itu? Siapa tuh? Nabi palsu. Yang serigala. Ada nggak Yesus menyebut? Entar aku sebut di sini siapa nabi palsu, aku dia mau berjilid-jilid. Ada nggak disebut di situ? Tapi katanya yang nabi palsu itu tadi katanya onta. Onta itu katanya nabi palsu itu onta. Nah sekarang Yesus minta supaya waspada kepada serigala. Nah serigala itu siapa? Kalian juga menyebut oten. Serigala itu siapa? Serigala itu siapa? Serigala itu menurutku ya kalian. Loh, tadi katanya kami ini adalah onta. Itu asumsi ya, mana yang onta. benar? Memang kalian onta bagiku, kan itu bagi gue, bukan bagi Tuhan. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Pribadi nggak sih? Oke, kita berbicara mengenai nabi palsu. Oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, nabi palsu itu berasal dari Arab, atau berasal dari Bani Israel itu sendiri? Onta bagi gue, lo kenapa keberatan? Oke, baik, sebentar gue tanyain dulu. Bang Madalena, bagi saya Anda adalah setan. Enggak, kencing. Kalau mau asumsi sendiri, jangan masuk ranah diskusi, Bang, ya. Jangan bawa asumsi sendiri ke dalam ranah diskusi. Itu tidak baik. Cuma asumsi doang. Ya, mari kita berbicara mengenai data. Tunjukkan kepada saya agar waspada kepada orang Arab. Ada enggak? Silakan. Yesus mengatakan orang yang disalibkan itu. Ya enggak, saya tanya dulu. Kau jangan loncat-loncat. Kita bicara mengenai data. Hayo. Data apa? Waspadalah kepada orang Arab, ada enggak? Hah? Apa? Ada enggak? Apa ulang? Udah ya? Jadi nabi palsu itu berasal dari Bani Israel itu sendiri, Bung. Dari orang Farisi. Itu nggak ada yang berasal dari Arab. Kalau di kami nabi nggak ada yang berasal dari Arab, kecuali nabi palsu. Di mana dikatakan nabi palsu itu dari Arab? Di mana? Baptis dulu kamu biar ku jelaskan. Dasar. Ini bukan ngajak loh, Pak Pipo, Anda senang melihat saudaramu begini, cara diskusinya begini, Anda senang, Anda tertawa-tawa. Lah, kenapa? Berdiri sekali kau ini. Nabi palsu tidak ada dari Arab, yang ada dari orang Farisi. Saya mengatakan nabi palsu, kalau memang nabi bukan nabi palsu, kenapa harus tersinggung? Ya saya nggak tersinggung, malah saya tertawa kan. Sekarang makanya saya katakan mana datanya nabi palsu itu dari Arab, mana? Saya tidak mengenal Arab. Nah, berarti nabi palsu itu dari orang Farisi kan? Nabi palsu itu dari Farisi kan? Iya, karena banyak nabi palsu. Siapa yang mengaku sebagai orang Farisi? Siapa yang mengaku dari orang Farisi? Nggak perlu kamu tahu.
Makanya Aku tahu, Paulus cuma nanti aku jelaskan di sini kan Paulus nggak bisa. itu orang Farisi, Bung. Aku tahu Makanya juga, belajar. Nah, sekarang yang dibahas Nabi Belajar palsu. kisah para pewarta 23 nomor 6. Ujung-ujungnya Paulus lari ke mengaku situ, sebagai ya, orang tadi tentang Farisi. nabi palsu. Berarti nabi Yang palsu ditanya itu tentang siapa? nabi palsu. Nabi palsu itu siapa? Yang Orang Farisi, orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang apa? Emang Paulus nabi? Oh, dia babi. Kisah para pewarta 13 nomor 1. Paulus di situ diceritakan Paulus sebagai rasul, nabi. bukan No. Paulus Anda baca rasul, kisah bukan para nabi. pewarta 13 nomor 1. Paulus di situ sebagai nabi. Apa pewarta Juma? Apa pewarta? Ngakak. pewarta? Kisah para pewarta nomor 13 nomor 1. Paulus disebut sebagai nabi. Kasihan deh lo. Versi Islam gitu loh. Kasihan deh lo. Islam gitu loh. Versi Islam gimana? Versi Islam toh. Kisah para pewarta Karena yang di kalian Alkitab sebut nggak ada kisah disebut para bahwa rasul Paulus itu 13 nomor 1. Paulus itu nabi. Di Alkitab nggak ada disebut Paulus nabi. Karang-karang. Saya bacakan ayatnya. Saya bacakan. Saya bacakan ayatnya. Saya bacakan kitabmu. Sendiri pasti ada. Apa sih yang enggak kalau persikelen sendiri? Saya bacakan kitabmu. Kisah para rasul 13 nomor 1. Pada waktu Tidak ada nomor itu situ, tidak ada dalam nomor situ, jemaat tidak ada nomor ya. Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Lukius, Simeon, Manahem, dan juga Saulus. Siapa yang menulis orang Islam? Versi Islam sendiri ya bebas. Kalau kita bikin buku versi sendiri. Kisah para pewarta nomor 13 pasal 1. Pada Tidak waktu ada nomor di situ. di jemaat Tidak ada nomor di Antioquia situ. ada Katanya beberapa politik nabi, nabi kita. Emang di nggak ada ya? antaranya Saulus. Bukan Pak Saulus itu bukan Dinda Alif, nabi. Dinda Alif, tolong open kamera, perlihatkan kepada umat guk-guk ini di dalam kisah pewarta 13 nomor 1. Bukan gitu Juma. Tadi kita udah diskusi yang bagus. Kamu udah mulai amburadul. Udah. Ini sebenarnya Kristen yang asli itu Bang Pipo ini, Magdalena. Iya. Sebenarnya Kristen yang asli itu begini. Coba lihat Saifuddin Ibrahim. Siapa lagi? Jangan mau kemana-mana. Iya, Paul Zong. Siapa lagi? Sofiatul. Semua Kristen yang hidup di luar negeri nyerang negara ini pasti nampaknya seperti ini. Ini aslinya Kristen ini. Jadi Kristen yang santun itu cuman berpura-pura karena dia hidup di mayoritas. Aslinya seperti ini. Jangan gitulah Juma. Nggak boleh itu pantang bro. Tuh, lihat tuh. Itu lihat. Kisah pewarta 13 nomor 1. Mayoritas masa saya harus berpura-pura? Oh, najis. Nabi. Saya punya Nabi ini dia. Nabi di Antioquia itu namanya Itu ada Saulus. janda-janda cantik tuh. Pada suatu hari ada janda-janda cantik dinikahi sama kakek tua. Janda-janda yang jelek tidak dinikahi. Alasannya hanya untuk membantu. Kalau niat membantu itu nggak perlu harus dinikahi janda cantiknya. Magdalena. Masa membantu harus dinikahi sih? Tetanggaku aja banyak janda miskin ini. Aku Magdalena. kasih duit tapi nggak harus kunikahi. Udah. Magdalena. Magdalena. Aja kita. Apa unta? Ya. Kau laki atau perempuan? Tanya aja ragil kaummu. Atau lu namanya atau popo. Lu cinta duna popo atau mimpi. Kan itu kaummu. Kalau kau laki kan tahu awak. Itu aja kau. Bang Leonardo ini dari mana, Bang? Yang benar. Beliau Muslim. Bang Leonardo dari Muslim apa dari Kristen? Maaf. Muslim, Bang. Oh, Muslim. Nggak ada Kristen yang santun seperti Leonardo. Dari bicaranya ketahuan. Tapi kalau binatang kayak Magdalena ini ketahuan pasti. Iya, udah minum air kencing unta belum cuma enak tuh halal loh. Air kencing unta itu halal loh. Nah, lihat tuh binatang nih. Oh iya loh, saya bilang Kristen itu minum apa dia? Minum darah, makan dagingnya Yesus, darahnya Yesus dimakan, diminum. Sedikit ya Juma. Gipnya sedikit ya malam ini ya ampun. Kalau kau mau uang nanti ku transfer, cek aja Instagram ku atau IG ku atau TikTok ku siapa saya ya kan. Gak usah ngemis gift.
Di toilet juga ada kotak amal tuh sering aku kasih. Kita denger aja. Kita denger aja ya. Oke. Kita denger aja coba. Ya kita dengar aja. Tapi saya salut sama Pak Pipo. Gitu loh. Saya salut sama Pak Ya, Pipo. Dia merasa biar semua terhibur tahu. kalau kawannya model begini. Kristen asli itu karena begini. untuk kalian itu Sebenarnya tidak Pipo perlu itu bicarakan penghujat, karena Dindalip. dia tahu watak Dia dan tuh otak penghujat. kalian itu dia Sekarang ini tahu. aja Perlu dia kayak berbicara gini. baik-baik, apalagi Ini di aslinya topik. ini Kalau nih. mau perbuatan Aslinya baik Kristen itu lakukan begini. di dunia nyata. Aslinya Kristen itu begini. Aslinya Islam itu seperti Popo ya. Kayak gini coba lihat. Seperti Popo taruh ragil. Aku itu nggak perlu di sini sosok baik berbicara tentang kaya sama kalian. Aku udah tahu tujuan room ini. Percuma, kalian akan selalu menyangkal dan menyangkal. Kita dengar aja coba. Nyangkal apa? Akan selalu menyangkal, kalian tidak mau menerima kenyataan. Isa aja bukan Yesus. Kalian memaksakan Nyangkal bahwasanya apa? Isa itu adalah Nyangkal Yesus. apa? Nyangkal apa? Kenapa kamu Percuma harus di maksa sini. kami harus mengimani agamamu yang agama Aku penyembah tidak pernah manusia memaksa itu? kalian. Bahkan saya tidak Ya, kenal terus kami menyangkal, kenapa siapa kamu Tuhanmu, marah? Siapa Allahmu, siapa nama Kenapa Tuhanmu, kamu nggak perlu saya menyangkal? ketahui. Kamu cuma numpang di Indonesia kok belagu kau. Kamu cuma numpang di dunia. Siapa mayor dunia? Belagu. Kau tahu nggak? Gue punya harta Belanda kekayaan. datang Gua punya menjajah harta di kekayaan. negara Gua ini, punya tahu harta nggak? dan Dia nggak bawa kekayaan. istri Semua loh. bisa gua beli Dia kalau nggak gua bawa mau. istri. Bodo amat kalau masyarakatnya Ketika jelata. penjajah di Kalau Indonesia mayoritas, ini kalau nggak bawa masyarakatnya istri, jelata, ngapain? mereka ingin lampiaskan kepada siapa? Janda cantik. Pada budak-budaknya. Siapa Sama budak-budaknya? janda-janda cantik, sama janda-janda Nenek cantik. kakekmu, makanya kau menjadi Sama Kristen janda-janda sekarang. cantik, sama janda-janda cantik. Membantu Kau ngerti kita nggak mencari. kenapa kau menjadi Kristen? Karena nenek buyutmu itu pengkhianat. Dia pengkhianat. Dia lebih cinta kepada penjajah sehingga dia menjadi pemuas nafsunya, keturunannya kau. Oh gitu Ngerti ya? kau? Oh, Oh, gitu iya ya? dong. Iya dong. Nah, tidak mungkin kalau nenekmu itu pejuang kemerdekaan mau agama penjajah, nggak mungkin. Kau harus belajar itu. Kau itu keturunan pesina. Pesina dengan penjajah. Keturunannya kayak kau. Makanya mulutmu gitu. Termasuk Pipo. Jangan Pipo menikahi ini juga janda-janda keturunan cantik. pesina. Kalau mau membantu itu jangan cuma Ingat, janda-janda ingat. cantik yang Penjajah membantu. datang ke Bantulah Indonesia janda-janda tidak bawa yang miskin. istri. Bantulah Oke? janda-janda yang Maka miskin. dia Jangan lampiaskan cuma- jangan cuma syahwatnya janda-janda yang kepada cantik orang yang kau nikahi. berkhianat. Membelah bulan Maka katanya keturunannya tidak- kau. Gurunda. Gitulah. Apaan? Sayang ilmunya bang, keturunannya jangan kau. melayani yang model beginilah. aja bisa Enggak. keluar-keluar, aku juga bisa. Sayang ilmunya bang, sayang ilmunya. Iya, enggak apa-apa. Kau sadar ya, kau sadar bahwa kau itu keturunan pelacurnya penjajah. Ngerti? Hari ini sedikit gitu. Nenekmu Ada itu apa, pelacurnya Pamer? penjajah Pamer. sehingga kau ikuti agama penjajah. Ngerti kau? Ya gitu Pak Pipo ya, Pak Pipo juga ya. Kau ngerti Pak Pipo, kau menjadi Kristen karena kau keturunan pesina. Ngerti Pak Pipo? Nenekmu itu, nenekmu itu kalau tidak diperkosa dengan penjajah Belanda, kau tidak mungkin menjadi Kristen hari ini. Mulutmu comberan WC. Puas. Kamu kadang-kadang. Ngerti nggak kau? Pipo, ngerti nggak? Ngerti nggak? Tidak mungkin nenekmu itu pejuang kemerdekaan, tidak mungkin. Karena kalau kakekmu, nenekmu pejuang kemerdekaan, tidak mungkin nenek cucunya seperti kau ikut Kamu agama tidak ada, penjajah. memang benar-benar Nggak kamu mungkin. tidak ada moral kamu ini. Terserah, itu fakta Pipo. Kau menjadi Kristen karena kau punya nenek itu adalah pengkhianat negara. Paham kau? Kalau kau keturunan kalau kau keturunan pahlawan, tidak mungkin kau jadi oten. Ngerti kau? Paham? Ngerti? Kau manusia atau apa kau ini? Oh, saya manusia nggak kayak kalian binatang. Kalian kan domba. Domba itu binatang. Hayo. Kalian kan domba. Begitu angkulah kau ini. Oh, giliran sendiri baik. Tadi giliran datang penghujat. Oh, ikut tertawa. Sekarang sadis kan aku ngomong kan? Sadis memang. Karena saya tahu persis. Saya tahu persis yang menjajah Yerusalem, ya, yang menjajah Yerusalem yaitu Romawi dan Yunani. Romawi dan Yunani. Makanya orang-orang Yerusalem itu tidak ada menjadi Kristen, tidak ada mengikuti agama penjajah. Kapan kau dari Yerusalem? Kapan kau dari Yerusalem? Begitu juga di negara ini. Yang menjadi Kristen itu adalah keturunan pengkhianat negara. Kok kau yang menentukan orang? Oh iya dong, itu fakta. Makanya kalian itu sangat benci kepada kami. Kalian itu sebenarnya, orang Kristen itu sebenarnya sangat
benci terhadap negara ini. Asal kalian tahu. Apa buktinya? Saifuddin Ibrahim. Siapa lagi? Saya tahu itu. Siapa Saya nggak lagi? pernah membenci Yang keluar Anda. negeri pokoknya paling benci negara ini. Kristen yang ngamuk ke luar negeri pasti paling benci negara ini. Mereka sosok cinta negara ini karena mereka masih hidup di sini. Ngerti kau? Jangan kau pikir kalian semua orang Kristen saya tidak tahu. Jangan kalian pikir Dari kami mana nggak kamu- tahu. Dari mana kau tahu? Oh, dari cerminan orang Kristen yang keluar dari negeri ini untuk memusuhi kami umat Islam. Lihat Saifuddin saya nggak Ibrahim. tahu itu. Saya nggak tahu Lihat itu. Paul Saya Song. nggak tahu itu. Lihat siapa lagi? Fatimah Sa'diyah. Siapapun itu yang keluar dari negeri ini pasti menjelek-jelekkan negara ini. Itu cerminan kalian sangat membenci. Kenapa? Ya, Sopiatul. Karena kalian itu sebenarnya adalah keturunan pengkhianat negara yang menjadi pemuas nafsu penjajah. Ngerti kau? Kau timbun dosamu di dalam Oh dirimu. enggak Kau dong, timbun saya dosamu berani di dalam mempertanggungjawabkan bahasa saya ini. tanggung jawabmu, dosamu di dalam dirimu kau timbun. Enggak ada dosa bagi kalian. Untuk saya, kalian bukan, saya tidak akan Kau yang berbuat dosa berdosa kalian. bukan saya kalau gitu kata-katamu. Wah, kamu sok cantik nasihatin orang. Kau lihat pengkhianat tadi. Muncul di sini menghujatnya luar biasa. Selamat malam kaum onta. Kau tertawa juga terbahak-bahak. Kenapa? Karena sebenarnya mulutmu itu bagus, tapi dalam hatimu itu penyakit. Ada Dari mana penyakit. kau tahu dalam hati saya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalian orang-orang Kristen itu sebenarnya dalam hati kalian itu ada penyakit terhadap kebencian terhadap Islam di negara ini. Pahami itu. Kata-katamu menurut kamu. Oh ya dong. Ya dong. Enggak lah. Silakan Anda bereaksi. Saya Zulkifli 15 tidak akan pernah takut. Siapa bilang kamu takut? Ya makanya aku bilang jangan macam-macam. Kalau mau perang, ayo perang. Ayo. Apa narasimu ini? Makanya kalau ada saudaramu yang mulutnya seperti binatang, kau jangan ikut-ikutan. Ngerti? Jangan kau pancing-pancing saya, karena saya tidak pernah takut Pancing apa dengan kau? kalian. Pancing apa kau? Pancing apa kau? Alah, sosok Kamu takut. hari Pancing cuma hari kamu bisa berbuat, orang lain nggak bisa. Justru karena bisa, ayo mari kita perang. Perang apa kau? Terserah perang apa saja. Terserah. Perang apa kau? Kalian kan benci sekali dengan Islam. Kalian benci dengan Siapa negara ini. yang membenci? Siapa yang? Bukan saya Itu katakan cerminan dari- tadi. Itu cerminannya tadi. Cerminan tadi monyet yang muncul tadi itu cerminannya. Ngerti kau? Kan tadi. Dengarkan barusan. Saya katakan berulang kali. Saya Kau menghargai dengarkan Quran dan apa? hadis. Kau dengarkan. Makanya mau Saya kutampar mukamu pakai mengisahi. skupang. Karena kau itu palsu-palsu di muka saya baik-baik kau. Aku tahulah kalian itu. Jangan pancing-pancing saya. Siapa yang mancing kau? Apa kau ikan dipancing? Alah, hanya bisa kayak begitu. Ya, begitu-begitu. Saya tahu kok kebencian kalian terhadap negara ini. Ngerti saya. Paham sekali gak saya. Paham apa kau? Paham apa? Saya paham. Kristen benci negara ini. Ngerti? Dari mana kamu dasarkan itu? Ya, dasarnya dari cerminan itu tadi. Yang muncul tadi itu. Hanya kamu si orang mengatakkan itu di Mana ada? Mana ada? Tunjukkan kepada saya mana ada Islam keluar dari negeri ini mencaci maki Indonesia. Ada. Tapi kalau Kristen keluar negeri pasti mencaci maki Indonesia. Saya nggak masuk ke ranah itu. Mana ada tadi kau ikut-ikutan tertawa mau ledekin kami kok. Siap, dari mana saya geledeki kau? Aku live lo ini di channel Kau saya live, kau apa? 1,6 tahu betapa bencinya kalian terhadap negara ini, betapa bencinya kalian terhadap Islam. Kapan saya benci sama kau? Kapan saya benci sama kau? Yalah, sudahlah Pak Pipo. Adalah Ya, lebih kalau baik sudah- kalau matamu kuisap. Kan kata-katamu jomberan WC mulutmu. Gak apa-apa. Kau saksikan itu saudaramu yang muncul barusan. Orang lagi dialog baik-baik, dia masuk maki-maki orang di sini, maki-maki Rasulullah, maki-maki Allah. Dia setarakan Allah dengan kentut. Anjing kalian, babi, asu, telaso semua. Kan muncungmu itulah cuma. Terserah. Saya yang akan memimpin perang. Kalau ada yang mau perang. Apa lu pikir Siapa kalian mau takut? perang? Saya takut. Saya ini keturunan pahlawan. Catat nama kakek saya. Saya Gila. nggak catat itu. Enak kali ngomong. Catat itu. Tenangkan dirimu. Kita kan diskusi udah mulai. Tenangkan dirimu. Gimana? Tenangkan dirimu. Udahlah. Iya. Ya kalian memang itu pengkhianat memang. Kamu yang katakan tadi sahabat. Iya sahabat.
soal diskusi biarkan itu seperti Nggak itu. ada sahabat. Kalian itu Al-Quran menerangkan kalian tidak akan senang sebelum kami ikut menjadi kafir. Apa saya sangkal? Apa kamu katakan di Quran? Nggak pernah saya sangkal. Iya, itu faktanya. Kalian tidak akan senang Kapan saya sangkal kamu melihat katakan di Quran di hadis? Kapan sebelum saya kami sangkal? ikut-ikutan kafir kayak kalian. Kalian tidak akan senang. Iya, kapan saya sangkal kata-katamu di Quran di hadis? Kan nggak pernah. Udah, nggak usah kau bermanis-manis di sini. Kenapa Tadi kau bermanis-manis? saksikan tolong teman-teman itu anak yang tadi itu coba dikebiri anak itu. Betul. Jadi gini, apa dulu Guru Ndak ya, tenangin dulu. Jadi gini Pak Pipo. Aku tenang. Ya, maksud saya. betul. Gini Pak Pipo, saya mau bilang ke Pak Pipo ya. Tadi kami sambut baik-baik. Begitu datang menyapa pun langsung menghujat. Narasi yang disampaikan